Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnul Aishifa in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is mother and two children found dead due to the fire in Pandemangan body possession in Brinsing. A mother and her two children who was found dead on Saturday due to the fire and densely popular residential area to the Pademangan, North Jakarta. The body is a mother and her two children were found hanging each other behind the rubble and the house. The heart-wrenching condition were seen when resident and office evacuated after her suspension process was completed when the officers embraced and narrow areas and statement. A resident reported that the were victims who died because they were stabbed in one of the houses, and the officer also wears house and found were repeatable after three victims were crushed by the rubble. Unfortunately, the three victims were found dead with their body burned behind the rubble. The three victims were Arustadi mother, 28 years old, who died along with her two children, Aina Natalia Zahran, 6 years old, and Ahmad Fahrizal, 11 years old, and the body three were found close together with Fahrizal holding his sister Aina. His brother was born in position to hug his younger brother. The site of the head is the Pandemangan Hernanto at the location Saturday night. Officer evacuated to the body of the mother and two children who died at the fire is the Pandemangan village, Pandemangan, North Jakarta, Saturday night. Hartono suspected that where the fire broken out with the children were sleeping in the house. Meanwhile, the mother, who waked to be still awake, herself to the children, even so is aware that the fire is getting bigger. It looked like was leaving. Her mother wanted to run, wanted to get out, avoid the fire. She was one body in the front in the door. After being evacuated from the rubble, the three victims were immediately put in the body bags to be rushed Cipto Mangunkusumo Hospital for an autopsy. It was observed that the victim's husband, who was on way to the hospital, could not hold back tears of the pain. It was so far, and the children belonging to the dead Hernan said the totally dozen houses that were affected, 8 were burned down. There was 8 affected by the fire, all which were 18 houses in the city. Officer and residents tried to extend of the fire densely population residential area, Pademangan, North Jakarta. Recorded 18 houses burned in the fire. Sub-district Head Didit Mulyadi said a total of the people were defected and left homeless. They said that Didit will evacuate to the nearest assault location. The fire which started entered and the closing stage igniting. To be able to ignite the fire, 20 units of the fire extinguishers were deployed with the details of 18 units from the North Jakarta Fire and Rescue Agency and the 2 units from Central Jakarta. The next news is deadly accident in Semarang. Online driver passenger dies in Jatinga, Banyuwangi. Sri Sitianingsih, a woman passenger of the online motorcycle taxi, a resident of the Jatinga
Tranquil Ngramsep Village, Banyumanik District, Semarang City. Sri Sitiangsi day after being involved in a fatal incident with the Ojol Maxim driver, namely Muhammad Irfan, on the driver of the Morpati Tranquil 3 Ngramsep Jatingaleh Village, Banyumanik District, Semarang City. In the incident, Ojol Maxim driver Muhammad Irfan survived. He has received medical treatment from the health workers in the Semarang City and health service ambulance. According to local resident Faris, 14 years old, the accident was experienced by the two people, namely the driver and the passenger Ojol Maxim. The victim who died in the accident was a passenger from the online driver, namely a retired woman from the Tranquil Jatingaleh Village, Banyumanik District, Semarang City. He admitted and knew about the incident after receiving information from the small children around the location. It was called by the small children. There was 4 people. They were about here and look around. They had their possession. Meanwhile, the Ojol driver saw the further half-starved resident used to walk under the road. Faris said the female victim has a jet injury at a subnight the Kukawin unit at the Semarang Polres Double Traffic Unit Inspector Muhammad Fahrudin. He said the 2 victim accident were taken to the Dr. Karyadi Hospital Semarang. Muhammad Irfan survived injury to his hand, half, and the head, started for the Kendari, Semarang City. The next news is thousands of congregations attend as Kalimantan to pray with Habib Sheikh bin Abdul Qadir As-Sega. The annual routine event Talented Angels Bersolawat was held by the Balkib representative Habib Sheikh bin Abdul Qadir As-Sega from the Abul Daha Mustafa Assembly of the Central Java. Princess Habib Muhammad bin Muhdar Al-Qaris Al-Samarinda and Qori Muhammad Syakari, thousands of the were responsible tausiali at the Gelora Kadi Peneng Sampuja Stadium Samarinda, East Kalimantan, Saturday night. Hundreds of the flag Kalim community assemblies were seen and Islamic boarding was evoked by the congregation were present at the Gelora Kadiri Kunium Stadium. Habib Sheikh Abdul Qadir As-Sega VIP stage was present along with Deputy Governor in the East Kalimantan Haji Mulyadi, Director of the Business and the Syariah Balkib Mara, Hairi Zuman, Chairman of the East Kalimantan, Hasanuddin Maksud, Deputy Chairman of the East Kalimantan, Muhammad Samsun, Deputy of Chief Police Samarinda, Adjutant Commissioner Eko Pudianto Tarbil, a 5 North Samarinda Major in Surodo. With the counting of Solawat, Qasidah and the accompaniment of the Bardah, Tambourine and frequent instrument, Habib Sheikh bin Abdul Qadir As-Sega sang praises Allah and Salawat to the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. In this tawsiyah, Habib Muhammad Mahdar bin Al-Tos confided by virtues of praying to the Prophet Muhammad and truly Allah, his angel prayer for the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat Prophet has many virtues for the two practice. In addition to the mother of reward, the deeds of the previous blessing can also rise signs and deliver the status of the two who practice them. Like hadith of the Prophet, we read salawat to the me once. Allah will be pleased him 10 some remote 10 signs and rise his rank 10 level. Hopeful Samarinda will become a city of the prayer. Next news is Nikbor has a chronology of the Balikpapan members want to do gathering.
Three has a realization by litigation against Abu Amin, who is a member of the Basarnas in the Thursday in Balikpapan City, East Kalimantan. Explained by the head of the Balikpapan Search and Rescue Office, Balik News Kota initial chronology of the incident. That when the victim was about to go to gardening on the Sepeding Barau, Route 14H, the Sopenang Boru family suit Balikpapan district, Balikpapan City. The perpetrator and his father, who also gardening of the time, want to take coconut and the crime scan. The when fighting was passing and perpetrator suddenly the fighting for no reason. Currently, the perpetrator is being detained and suit Balikpapan police headquarters, and the victim is being taken to the Kandon Jodo Dwi Bowo Hospital, Balikpapan City. Furthermore, in his delivery, more or less in the hand area, there were 5 cuffs and left hand, and the 3 between after elbow it was split. Meanwhile, our member tourists being treated and the risk treatment room. The condition is still stable, but we are still waiting for the future development, concluded Malakianos. Malakianos explained that Abu was a great member of the Kiangwan Sagedi ship who had worked in the Balikpapan search and rescue team for the 18 years since 2006, more or less. Until his injury left, the police were still investigating the incident experienced by the Basarnas member. The next news is National Narcotic Agency destroyed 3 hectares of the Carabiners park ready for the harvest in South Aceh. Syederalun Badan Narkotika National Narcotic Agency of the Republic of Indonesia destroyed marijuana field ready for the harvest in Marches mountain area South Aceh, Aceh Province, Saturday 8, 2022. The findings are a result of the mapping the Cabinet filed in collaboration with National Research and Innovation Agency and the investigation by the Republic Indonesia PNN team. They said the Cabinet's plan was a 10-8 war at the first point, namely MDPL, the last second point MDPL. The marijuana was proven to contain THC. Cannabis plants have been proven to be contain THC, and according to the result, the rapid test conducted by the PNN laboratory team shortly before the distribution of cabins, he said like that. In this campaign deployed, it is personnel involving the coding, Polres, Primo, POM, Satpol, Agriculture, Province, Forestry Service, and directly under the leadership on Director of the Narcotic, Deputy for Eradication of DN and Brigadier General Police Roy Hardi Sirahan. Based on SerambiNews.com, monitoring the joint team moved to do food at the gathering point, the location of the cabinet file, travel for about 2 hours. Direction of Narcotic Deputy for Eradication of the PNN Brigadier General Polri Roy Hardi Sirahan said the ultra destroyed in virus with a total cabinet plan that they cut down with an estimate weight of the 2 tons. The next news is Semarang City residents stabbed 2 unknown people after Friday prayers. A resident of Semarang City with initial MN, 37 years old, was stabbed by the unknown people on Friday. David continued the fighting, was taken to the Dr. Sudrajat Paramedagara Hospital. Unfortunately, while the way to the hospital, the victim died.
The was taken to the air is that while we had elected. It is happening after turning home from Friday prayers. The police currently investigation the crime scam to look a witness and collect advice. We are currently investigating the crime scam looking for the witness. And the last news is, online driver confided in the blood was stopped by another rider go to fight because on the bank. An online motorcycle taxi driver became the victim of the stabbing on the Ki Haji Mansur Road, Central Jakarta on a Saturday. It is now online motorcycle taxi driver Imere, 25 years old, confided in the blood in the Ki Mansur in direction of the Karet Station, Tanah Abang, Central Jakarta. The stabbing incident is happened to be online motorcycle taxi driver occurred around 2 weeks. He had just been stabbed by another motorcyclist in the stomach. Previously, Mr. Serge with the perpetrators due to an alleged traffic violation. The suspect was stabbed with the victim and van and driver online confessed blood after being stabbed by an unknown person. He eventually died after the rushing hospital by resident. The victim was taken to Monetary Hub Navy Hospital by resident to be treated by the healthy, not to be sad. The information was shared by the Instagram account at Rico Jakarta. In its description and video caption, it is stated the family is ready on hospital, picking up in the victim body. Well, I think those all the news for today with me, Kusnul Ashefa. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung News video, Tribun Lampung TikTok, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung Facebook for more information. Thank you for watching and have a nice day.
Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 24 Oktober 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisada Sirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, RSUD Aceh Tamiang telah mengganti seluruh obat sirup dengan serbuk. Pertukaran jenis obat ini buntut larangan BPOM atas produk obat sirup yang dinyatakan berbahaya lantaran tercemar etilen glikol yang melebihi ambang batas aman. Awalnya hanya ada 5 jenis obat sirup yang dilarang oleh BPOM, namun ada potensi jumlah ini bertambah mengingat Kemenkes mengusulkan 102 daftar obat baru untuk diuji oleh BPOM. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Rahmat Wiguna, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rahmat. Baik, terima kasih Mei. Selamat siang Tribuners. Kebijakan ini ditempuh RSUD Aceh Tamiang setelah adanya surat edaran dari Kemenkes, juga dari BPOM tentang adanya temuan zat berbahaya dalam obat yang berjenis sirup. Kebijakan ini sendiri diambil untuk melindungi atau mencegah pasien anak-anak terserang dari ginjal akut, sehingga setelah adanya edaran itu pihak rumah sakit mengambil kebijakan untuk menghentikan sementara distribusi obat dalam bentuk sirup dan menggantinya dengan obat serbuk. Kebijakan ini sendiri akan diterapkan sampai adanya edaran baru dari Kemenkes ataupun dari BPOM tentang kebijakan obat ini bisa kembali aman dikonsumsi. Sejauh ini RSUD Aceh Tamiang memastikan belum ada menangani pasiennya anak yang mengalami ginjal akut atau bisa dikatakan terkait isu adanya sakit ginjal akut akibat obat sirup dipastikan masih nihil di Kabupaten Aceh Tamiang. Demikian. Baik, terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Pasien anak usia 2 tahun dengan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal yang sempat ditangani pihak RSUD Jusuf SK Tarakan pada Kamis 20 Oktober dinyatakan meninggal dunia. Pasien balita yang masih berusia 2 tahun tersebut dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat 21 Oktober pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Andi Pausiah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Andi. Ya, baik. Selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, pasien anak berusia 2,2 tahun atau 2 tahun 2 bulan dinyatakan meninggal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 kemarin sekitar pukul 13.15 WITA. Pasien tersebut meninggal setelah diyakini oleh dokter spesialis mengalami gagal ginjal akut dan sempat dirawat selama 2 hari di RSUD Dr. Haji Jusuf SK Kota Tarakan. Dijelaskan oleh Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI Tarakan, Dr. Franky Sientoro, adapun pasien memang kondisinya sudah sangat buruk dan sebelum meninggal sempat dirawat di ruang PICU, ruang emergensi yang ada di RSUD Dr. Haji Jusuf SK. Dan pasien sebenarnya rencananya akan dirujuk hari Jumat, namun takdir berkata lain dan pasien balita berusia 2 tahun 2 bulan tersebut dinyatakan meninggal dunia. Kepala Dinkes Kota Tarakan, Dr. Devi Ika Indrarti juga ikut merilis terkait kasus tersebut. Namun pihaknya belum bisa menyatakan kasus tersebut sebagai kasus gagal ginjal akut karena hasil pemeriksaan seluruh kesehatan termasuk darah semua dikirimkan ke
rumah sakit rujukan. Nanti setelah ada pengumuman resmi dari pusat, barulah kemudian dari suspek dinyatakan menjadi kasus gagal ginjal akut. Jadi statusnya saat ini masih kategori suspek atau terduga gagal ginjal akut yang pertama kali ditemukan di Kaltara. Adapun untuk disampaikan juga Dr. Devika Indriarti, untuk gejala-gejala sebagai edukasi bagi orang tua, misalnya ketika anak tersebut mengalami sakit, kemudian misalnya dalam rentang waktu 8 sampai 12 jam tidak buang air kecil atau buang air kecil dengan jumlah yang tidak normal seperti biasa, kemudian disertai dengan gejala demam, batuk pilek, infeksi pada saluran pencernaan, muntah, mual, diare, harus segera dibawa ke dokter untuk diperiksakan lebih lanjut. Orang tua dalam hal ini tidak diminta untuk tidak panik, dan saat ini pihaknya juga sudah melakukan pengawasan untuk penjualan atau pemberian resep obat dalam bentuk sediaan sirup bebas dan bebas terbatas di sejumlah puskesmas dan apotek yang ada di Kota Tarakan. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Andi Pausiah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinkes Kota Tarakan. Berikut tayangannya untuk Anda. Bukan ke anak sampai habis, tapi anaknya tidak ada perubahan, sehingga pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober orang tua membawa anaknya berobat ke puskesmas. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan puskesmas memberikan obat sesuai dengan gejala penyakitnya. Pada saat itu, ini kan tanggal 15 Oktober ya, kemudian orang tua juga 11 Oktober, jadi itu belum ada instruksi dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa obat dalam bentuk sediaan sirup tidak boleh diberikan, itu ya. Jadi instruksi dari Kementerian Kesehatan itu diterima adalah pada tanggal 19 Oktober. Jadi Kementerian Kesehatan itu mengeluarkan instruksinya pada tanggal 18 Oktober, kan seperti itu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober anak tersebut sudah buang air kecilnya sedikit, satu kali saja pada siang hari. Kemudian Senin itu pada tanggal 17 Oktober itu sudah tidak dapat buang air kecil dan anaknya sudah lemas, tapi anak tersebut baru dibawa ke rumah sakit itu setelah pada hari Rabu, kan? Berarti hari Rabu itu pada tanggal 19 hari Rabu 19 ya, 19 Oktober baru dibawa ke rumah sakit Dr. Yusuf SK untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, dan kami diinformasikan pada tanggal 20 Oktober. Tim gabungan berhasil menemukan Baharudin, anak buah kapal KLM Rahmat, usai tenggelam di perairan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang pada Minggu 23 Oktober. Sebelumnya warga Semarang tersebut dinyatakan hilang pada Sabtu 22 Oktober sore setelah terpleset jatuh dari kapal. Lebih lanjut, ini tim gabungan yang terdiri dari Basarnas Bangka Belitung, Polsek kawasan Pelabuhan Pangkal Balam hingga Lanal Pos Pangkal Balam pun berhasil menemukan korban pada pukul 12:20 kemarin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos Rizky Irianda yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rizky. Ya Mei, pada Sabtu 22 Oktober sekitar pukul 6 malam, terdapat seorang anak buah kapal ABK KLM Rahmat, yakni Baharudin, yang berumur 60 tahun, yang tenggelam di perairan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang. Merespon hal tersebut, tim gabungan pun langsung dibentuk yang terdiri dari Basarnas Bangka Belitung, Polsek Pengawas Pelabuhan Pangkal Balam, hingga Ditpol Air Polda Bangka Belitung pun ikut dalam melakukan pencarian terhadap korban. Namun pada saat Sabtu malam hingga malam hari itu, Baharudin yang merupakan warga Semarang itu tak bisa ditemukan. Lalu untuk pencarian pun kembali dilanjutkan pada minggu kemarin sekitar pukul 7 pagi oleh tim gabungan dengan menggunakan beberapa cara seperti menggunakan aqua eye, penyelaman, serta pencarian visual di atas permukaan. Lalu untuk Baharudin ini pun akhirnya ditemukan pada pukul 12.20 dalam kondisi sudah meninggal dunia dan mengambang dengan jarak sekitar 300 meter dari lokasi terjatuhnya korban. Kapolsek Pengawas Pelabuhan Pangkal Balam AKP Ayu Tri pun membeberkan
korban ini tenggelam diduga dikarenakan terpleset dan terjatuh saat melewati kapal saat berusaha menuju daratan. Diketahui juga sebelumnya KLM Rahmat yang bermuatan kayu ini tiba dari Jakarta ke Pelabuhan Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang ini awalnya memang sedang mengantri untuk melakukan bongkar muat kayu tersebut. Sementara itu untuk korban saat ini sudah berada di Rumah Sakit Umum daerah Kota Pangkal Pinang dan saat ini masih menunggu terkait hasil visum terkait korban. Karena memang dari keterangan Kapolsek juga ada semacam luka di bagian bibir, lalu juga di dagu dan di wilayah kepala korban. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Rizky Rianda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sejumlah apotek di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mulai menghentikan atau menyetop penjualan obat cair atau sirup dengan kandungan parasetamol untuk sementara waktu. Upaya ini diambil sebagai tindak lanjut instruksi Kementerian Kesehatan untuk menghindari sementara penggunaan obat parasetamol sirup dalam praktik penyembuhan penyakit khususnya pada golongan anak. Selain itu, seluruh apotek juga mendapat himbauan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Polman untuk melakukan penyelidikan epidemiologi terkait kasus ginjal akut anak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Kamarudin, yang ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kamarudin. Ya, terima kasih Mei dan Tribuners, selamat siang. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, bahwa sejumlah apotek di Kecamatan Wonomulia, Kabupaten Polewali Mandar mulai menghentikan atau menyetop penjualan obat sirup cair dengan kandungan parasetamol untuk sementara waktu. Upaya ini diambil sebagai tindak lanjut atas instruksi Kementerian Kesehatan untuk menghindari sementara penggunaan obat sirup. Selain itu, sejumlah apotek atau seluruh apotek di Kabupaten Polewali Mandar telah mendapat himbauan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan penyelidikan epidemiologi terkait kasus ginjal anak. Itu dilakukan sebagai bentuk mitigasi atau kewaspadaan dini terkait temuan kasus kematian puluhan anak di Afrika yang diduga karena mengkonsumsi obat sirup. Seperti yang dilakukan oleh apotek Joy Pharma di Jalan Poros Majene, Kecamatan Wonomulia, Kabupaten Polman. Penghentian penjualan obat sirup itu dilakukan sejak tanggal 19 Oktober 2022. Pemilik apotek atau apoteker Jasinda Yakub mengatakan bahwa obat sirup yang disetop penjualannya itu kemudian dipisahkan dari lemari penjualan dengan obat yang lain. Selain itu, apotek tersebut juga memasang pemberitahuan larangan penjual obat sirup agar masyarakat paham atau mengerti tentang larangan penjualan obat sirup tersebut. Meski ada kertas pemberitahuan yang dipasang oleh apotek, namun menurut Jasinda tetap ada masyarakat yang meminta untuk dilayani diberikan obat sirup. Namun sebagai apoteker, Jasinda menjelaskan bahwa penggunaan atau penjualan obat sirup untuk sementara dihentikan karena adanya instruksi dari Kementerian Kesehatan dan belum ada persetujuan dari BPOM. Nah, dan menurut Jasinda juga bahwa masyarakat tetap memaksa, namun Jasinda tidak memberikan karena adanya larangan tersebut. Senada dengan Jasinda, salah satu apotek di Kecamatan Wonomulia juga bernama Apotek Sehat juga mulai menghentikan penjualan obat sirup untuk anak. Itu dilakukan karena mengikuti instruksi dari Kemenkes dan juga Dinas Kesehatan. Hingga saat ini pantauan kami di lapangan, kertas pemberitahuan tersebut masih terpasang di sejumlah apotek, dan pantauan kami juga di lapangan bahwa pihak kepolisian bersama Dinkes telah melakukan sidak di sejumlah apotek di Kabupaten Polewali Mandar untuk memantau peredaran penjualan obat sirup di sejumlah apotek di Kabupaten Polewali Mandar. Demikian Mei yang dapat saya laporkan.
Terima kasih rekan Kamarudin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan apoteker Joy Pharma. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini terkait obat sirup untuk anak itu di Joy Pharma ini apa sudah di stop nggak? Ya benar. Terkait dengan obat sirup tersebut, kita sudah mengajukan penjualan sejak pengumuman tanggal 20 Oktober, 20 sampai 21 Oktober kemarin. Oh, itu pengumumannya dari pemberitahuannya dari tanggal 18. Ya, kurang lebih tanggal 18 itu, tapi baru dirilis sama Menkes itu baru kemarin disuruh berhenti stoknya untuk peredarannya. Kalau dari Dinkes Polman sendiri dapat surat juga? Ya, tentu kita dapat pengumuman dari Dinkes Polman juga Ikatan Apoteker Indonesia. Jadi sekarang obat sirup untuk anak itu di stop, Mbak ya? Ya, benar. Kita sudah stop penjualan seluruh Kabupaten Pulau Mandar. Seluruh apotek di Kabupaten Pulau Mandar sudah ngetop untuk obat sirup. Tapi pasca ada pengumuman seperti itu, pemberitahuan, apakah masih ada permintaan dari masyarakat? Nah, tentu masyarakat banyak yang belum tahu ya. Mereka masih awam, belum ada yang belum mendengar berita, sehingga mereka datang ke apotek masih mencari obat sirup. Ada yang mau dengar infonya, ada juga yang nggak mau. Jadi kalau ada yang minta itu di apa, Mbak? Kita edukasi. Ya. Kita berikan informasi bahwa saat ini ada kasus sekian untuk kasus gagal ginjal pada anak, dan itu sebabnya obat sirup di stop penjualannya. Gitu. Kalau di ini Joy Pharma ini selain menjual obat juga berikan konsultasi ya, konseling untuk pasien ya, untuk pelanggan. Maaf. Memberikan juga konseling begitu. Ya benar. Kita di sini melayani. Puluhan rumah di Kota Metro terendam banjir pada Minggu 23 Oktober malam. Ketinggian banjir tersebut selutut orang dewasa. Agung, salah seorang warga Jalan Bambu Kuning, Kelurahan Hadi Mulyo Timur, menceritakan daerah tempat tinggalnya telah menjadi lokasi langganan banjir. Kondisi ini pun telah terjadi bertahun-tahun lamanya. Agung berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi warga di daerahnya tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Humam Al-Ghifari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Humam. Ya, terima kasih Mei. Tribuners, jadi tadi malam pada Minggu 23 Oktober 2022 terjadi banjir yang melanda di Kota Metro. Tepatnya berada di 13 titik yang ada di Kota Metro. Salah satunya berada di Jalan Pala dan juga di Jalan Protokol, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman dan juga Jalan Ahmad Yani. Banyak masyarakat yang mengeluhkan terjadinya banjir ini karena sudah sering terjadi di Kota Metro sejak bertahun-tahun lamanya. Menurut narasumber yang saya wawancarai, salah satunya yang pada warga yang ada di Jalan Pala mengatakan bahwa di lokasi tempat tinggalnya tersebut sudah menjadi tempat lokasi langganan banjir yang telah terjadi sejak beberapa tahun belakangan ini. Menurut informasi yang diperoleh juga di Jalan Protokol atau di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Reformasi Kota Metro Lampung terjadi banjir setinggi pinggang orang dewasa. Menurut BPBD Kota Metro juga mengatakan bahwa pihaknya telah menerjunkan beberapa petugas menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir yang terindikasi parah seperti yang di daerah Jalan Pala dan juga Jalan Jenderal Sudirman serta Jalan Ahmad Yani Kota Metro Lampung. Pada saat ini berdasarkan informasi terbaru, Wali Kota Metro Hadi sudah meninjau langsung lokasi-lokasi yang terjadi genangan air pada insiden banjir pada 23 Oktober 2022 pada Minggu malam dengan cara menerjunkan langsung petugas untuk mengevakuasi warga-warga yang terdampak oleh banjir ini. Berdasarkan pantauan kami di lapangan, lokasi banjir ini masih dapat bertambah lagi dikarenakan masih banyak warga yang belum melaporkan kejadian banjir ini di lokasi kediamannya, sehingga pada saat ini masih terpantau sebanyak 13 titik lokasi banjir yang ada di Kota Metro. Sekian, Mei. Terima kasih rekan Humam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Setelah kurang lebih 1 pekan, tim gabungan menyusuri Sungai Endikat dalam pencarian korban hanyut bernama Fahrudin yang terseret sungai pada Sabtu 15 Oktober belum juga mendapatkan titik terang terkait keberadaan korban. Saat ini Sungai Endikat kembali menelan korban, yaitu Ari Alpandi, warga Bedeng Munir, Kota Pagar Alam. Ari merupakan salah satu tim relawan yang sedang melakukan pencarian korban terseret arus sungai. Namun saat sedang melakukan pencarian pada Sabtu 22 Oktober siang, ia juga hilang terseret arus sungai saat sedang menyusuri tepian Sungai Endikat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos, Wawan Septiawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Wawan. Terima kasih Mei, selamat siang Tribuners. Benar bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022. Salah satu warga Pagar Alam, yaitu warga Desa Sukacinta, yaitu bernama Fahrudin, dikabarkan hilang terseret arus Sungai Endikat. Nah, saat itu juga, saat mendapat laporan dari masyarakat, tim gabungan, termasuk tim relawan dari BPBD, Korpa, maupun dari Basarnas, serta keluarga korban melakukan pencarian. Sejak dari itu, selama pencarian 1 minggu, tepatnya Sabtu kemarin, tanggal 22 Oktober 2022, tim relawan masih melakukan pencarian. Namun pada pukul 13.00, salah satu relawan bernama Andi Alpandi juga terseret arus sungai dan sampai saat ini masih dilakukan pencarian karena hilang. Sampai saat ini tim terus melakukan pencarian. Update terbaru bahwa tadi malam untuk korban Fahrudin sudah ditemukan di kawasan Desa Karangbaru, Bendungan Lebi, Kabupaten Lahat. Namun untuk tim relawan yang hanyut yaitu Andi Alpandi sampai saat ini belum juga ditemukan. Bahkan tadi tim relawan bersama tim BPBD dan tim gabungan termasuk Basarnas masih terus melakukan pencarian. Bahkan untuk hari ini tim membagi 4 tim yang diturunkan di sejumlah titik, termasuk di salah satu titik yang tadi malam ditemukannya korban Fahrudin. Andi ini adalah salah satu tim relawan yang pada Sabtu tanggal 22 Oktober tersebut ikut melakukan pencarian. Namun saat sedang hendak menyeberangi sungai, korban juga terseret arus dan hilang sampai saat ini juga masih belum ditemukan. Tim bersama pemerintah Kota Pagar Alam yaitu BPBD terus melakukan upaya pencarian. Bahkan tadi Wali Kota Pagar Alam juga memberikan semangat atau motivasi kepada tim untuk terus melakukan pencarian sampai korban ini ditemukan. Namun sampai saat ini tim masih terus menyelusuri panjangnya Sungai Endikat sampai rencananya hari ini sampai ke Kabupaten Muara Enim. Memang cuaca beberapa hari ini di Pagar Alam cukup buruk karena hujan lebat terus terjadi. Hal ini menjadi kendala bagi tim saat melakukan pencarian. Itu Mei. Baik, terima kasih rekan Wawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pertandingan cabang olahraga tinju berlangsung ricuh pada Minggu 23 Oktober sore di lapangan Sinjai Bersatu. Kericuhan terjadi usai laga tinju kelas 48 kg putri antara Sinjai melawan Makassar. Ofisial kontingen Sinjai menilai pertandingan berlangsung tidak adil. Seorang ofisial kontingen Sinjai dengan nada tinggi menyerukan cabur tinju untuk diboikot. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Fakih Imtiaz yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fakih. Baik, raga cabang olahraga tinju pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan atau Porprov ke-17 berlangsung ricuh usai pertandingan antara atlet Sinjai melawan atlet tinju dari Kota Makassar. Usai laga di kelas 48 kg putri ini, ofisial tim Sinjai menyuruhkan agar pertandingan antara Sinjai melawan Kota Makassar diboikot. Pasalnya, salah satu di antara 5 Dewan Hakim yang menjadi wasit dalam pertandingan ini merupakan warga Kota Makassar. Padahal sebelumnya, pada saat technical meeting, seluruh atlet dan bersama para kontingen sepakat bahwa yang menjadi Dewan Hakim ataupun wasit pada pertandingan itu tidak boleh berasal dari daerah sama dengan atlet yang sedang bertanding. Nah, sedangkan pada laga Sinjai melawan Makassar ditemukan salah satu wasit yang menjadi Dewan Hakim berasal dari Kota Makassar. Hal ini yang memantik kemarahan
dari ofisial atlet Sinjai dan menyuruhkan agar pertandingan antara Sinjai melawan Makassar pada cabur tinju kelas 48 kg putri diboikot. Baik, terima kasih rekan Fakih atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pelatih tinju Sinjai. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya siang malam kerja di sini, siapa yang ini venue? Dicurangi seperti ini. DPP PDI Perjuangan akan memanggil sejumlah kader mereka. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan dugaan manuver dukungan ke salah seorang calon presiden pemilu 2024. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Hadi Rudiatmo, menjadi salah satu nama yang akan dipanggil. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyebut pemanggilan Rudi untuk menegakkan disiplin organisasi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Adi Surya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Adi. Iya, baik rekan, selamat siang untuk Tribun sekalian. Saya Adi Surya Samudra dari Tribun Solo akan melaporkan terkait rencana pemanggilan DPP PDIP terhadap Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo. Dan seperti yang dikabarkan sebelumnya, memang ada rencana DPP PDIP untuk memanggil FX Rudi ini. Dan ini berkaitan dengan dukungan yang diberikan Rudi terhadap Ganjar Pranowo. Dan efek Hadi Rudiatmo sendiri siap apabila nantinya DPP PDIP benar-benar melayangkan surat untuk pemanggilan dirinya. Selain itu juga dia juga siap menjelaskan alasan dirinya mendukung salah satu calon presiden dari Ganjar Pranowo. Menurutnya dukungan yang diberikan terhadap Ganjar itu sah-sah saja karena dukungan diberikan terhadap sesama kader PDIP Perjuangan. Meskipun demikian, efek Hadi Rudiatmo juga tetap masih menunggu rekomendasi dari Bu Megawati Soekarno Putri terkait dengan capres resmi yang diusung PDIP Perjuangan. Demikian bisa saya sampaikan kembali ke rekannya. Terima kasih rekan Adi Surya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ahmad Mujahidin, ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jaringan internet kampus. Perkara yang menyeret Ahmad Mujahidin ini ditangani oleh Jaksa Penyidik Seksi Pidana Khusus Jari Pekanbaru. Status tersangka disematkan jaksa kepada Ahmad Mujahidin pada 19 September lalu setelah mengantongi minimal 2 alat bukti. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rizky. Ya, baik. Terima kasih, Mei. Dapat saya laporkan bahwa terkait perbuatannya, Ahmad Mujahidin selaku mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim atau UIN Suska Riau dijerat dengan pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Sebagaimana diketahui bahwa mantan rektor ini sudah ditahan oleh jaksa penuntut umum selama 20 hari terhitung pada hari Jumat di akhir pekan kemarin. Dan dijelaskan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus atau Kasipitsus Kejari Pekanbaru, Agung Irawan, bahwa mantan rektor ini melakukan perbuatan yang terindikasi korupsi, yakni terkait dengan pengadaan jaringan internet pada tahun 2020 hingga 2021, di mana di saat itu kegiatan belajar mengajar difokuskan lewat internet secara online, dan disitulah tersangka melakukan perbuatannya dengan cara modusnya yakni melaksanakan sistem kerjasama organisasi atau KSO dengan menggunakan kontrak berlangganan pada tanggal 2 Januari 2020 dan nota kesepakatan bersama tentang peningkatan akses internet di lingkungan kampus.
Dan terkait ini, jaksa saat ini sedang menyusun surat dakwaan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Begitu, Mei. Terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasipitsus Kejari Pekanbaru. Berikut tayangannya untuk Anda. Pada hari ini Jumat tanggal 21 Oktober 2022, kami tim khusus pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah menerima tahap 2 tersangka Ahmad Mujahidin, dalam hal ini tindak sebagai mantan rektor Uin Suska, yang kemudian akan ditahan per hari ini sampai 20 hari ke depan, mungkin di rutan Salang Bungkuk ya, dan mungkin selanjutnya perkara akan segera kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pasal yang disangkakan kepada beliau adalah pasal 12E junto pasal 12I Undang-Undang Tipikor, junto pasal 21 Undang-Undang 28 tahun 99 tentang KKN. Mungkin itu saja informasi singkat dari kami tim khusus Kejaksaan. Sorak-sorai kemenangan menggema di rumah pribadi Bupati Simalungun Radiapo Hasiwalan Sinaga saat putra daerah JK Saragih memenangkan pertarungan atas lawannya Ki Won Bin asal Korea Selatan. Kemenangan JK Saragih di ajang Road to UFC ini bagi Bupati Simalungun dan jajaran OPD adalah kebanggaan bagi Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Lija, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Lija. Selamat siang Tribuners. Saat ini kemenangan dari JK Saragih telah merupakan putra daerah dari Pakistan Naguri Pertas Kecamatan saya Kabupaten Simalungun itu masih menjadi buah bibir oleh masyarakat Kalimantan dan Kabupaten Simalungun. Nah, kemarin sore masih walaupun tidak ada kita ada saudara dari kasih pasar bahwa dia selain bupati juga dan Simalungun juga menggelar Angkatan Barat Provinsi mempertaruhkan JK Saragih melawan Bupati Korea Selatan. Untuk di Bupati dari Pak Bupati juga biasa Islam, kemudian Pak Mentor. Jadi Bupati sendiri menyampaikan bahwasannya dirinya merasa bangga. Tapi juga menyampaikan bahwasannya agar kita berdiri Bupati dan jajaran OPD siap menyambut kedatangan kita mengenai pulang kembali ke stasiun Palembang. Demikian. Terima kasih rekan Lija atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Simalungun. Berikut tayangannya untuk Anda. Saat ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena ini adalah momen yang sangat bersejarah buat Indonesia, khususnya buat Simalungun. Kita untuk masuk ke turnamen UFC saja itu bukan gampang, ya. Tetapi ini ditunjukkan oleh JK Saragih bahwa Indonesia, bahwa Simalungun mampu bertarung di kancah internasional seperti UFC. Luar biasa, ya. Kita Simalungun pantas berbangga punya putra terbaik seperti JK Saragih. Terima kasih. Sampaikan Pak pesan Saragih, Pak. Pesan-pesan Pak sampaikan ke JK Saragih, Pak, atas kemenangan ini. Ya, tentu ini merupakan juga satu pengalaman dan menjadi pelajaran ke depan supaya lebih lagi untuk bisa berlatih dengan lebih keras lagi, lebih serius lagi untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi lagi. Pak, nanti JK pulang gimana, Pak? Ada rencana sambutan, Pak?
Sudah pasti di sini aja kita sudah bergembira ria ya, sudah bersyukur. Apalagi kalau kedatangannya nanti, pasti kan kita sambut semua warga Simalungun. Seorang remaja berinisial MFF berusia 17 tahun warga desa Mekar Baru, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, meninggal dunia usai menjadi korban pembacokan geng motor. Kejadian pembacokan oleh geng motor tersebut terjadi di pertigaan Cigodek, RT 8 RW 2, Kampung Wadas, Desa Sindang Sari, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, pada Minggu 23 Oktober malam. Kanit Reskrim Polsek Petir, Ibtu Ritonga mengungkapkan kejadian itu bermula saat korban mengendarai motor seorang diri. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Milda Niati yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Milda. Ya, rekan Mei dan Tribuners, dapat dilaporkan bahwa MFF, remaja berusia 17 tahun, meninggal dunia usai menjadi korban pembacokan oleh geng motor di pertigaan Cigodek, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang pada tanggal 23 Oktober 2022 pukul 1.40 pada hari Minggu. Nah, berdasarkan kronologi kejadian, berdasarkan informasi juga yang dihimpun oleh Tribun Banten dari Kanit Reskrim Polsek Petir, Ibtu Ritonga menyampaikan bahwa saat kejadian MF dia mengendarai sepeda motor seorang diri, sementara kedua rekannya berboncengan masing-masing berinisial S dan D. Nah, saat di lokasi kejadian terlihat puluhan geng motor itu mereka melintas dari arah Petir menuju Tunjung, dan tiba-tiba puluhan geng motor tersebut langsung menyerbu para korban sehingga MF mengalami luka bacok pada bagian punggung sebelah kanan, sementara S mengalami luka bacok pada bagian kepala dan juga tangan sebelah kiri. Kemudian selanjutnya MF dilarikan ke rumah sakit Petir, dan dari keterangan keluarga juga menyampaikan bahwa pihak keluarga kemudian merujuk MF ke Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara. Namun belum sampai di rumah sakit, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Adapun pesan terakhir yang disampaikan oleh MF sendiri terhadap kakak korban yaitu dia meminta maaf. Selanjutnya pihak keluarga meminta agar kejadian tersebut segera diusut tuntas oleh pihak kepolisian dan juga para pelaku dijatuhi hukuman setimpal dengan apa yang dialami oleh anaknya tersebut. Begitu rekan Mei yang dapat dilaporkan dari reporter Tribun Banten. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Milda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik menegaskan di tahun 2023 nanti ia akan tetap membangun jalan di Pulau Obi yang masuk dalam ruasnya provinsi meskipun tidak mendapatkan izin dari Pemprov Maluku Utara. Orang nomor 1 di lingkup Pemkab Halmahera Selatan itu bahkan tidak ambil pusing jika proses pembangunan jalan berlangsung kemudian mendapat teguran dari Pemprov Maluku Utara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Nur Hidayat Gani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gani. Ya, rekan Mei di studio. Saya akan melaporkan langsung dari Halmahera Selatan, Maluku Utara. Penegasan Bupati Halmahera Selatan terkait dengan pembangunan jalan di Pulau Obi ini buntut dari tidak ada izin dari pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sebab ruas jalan yang dibangun, yang rencananya dibangun oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan merupakan ruasnya provinsi, sehingga harus ada izin atau hibah dari pemerintah provinsi langsung. Nah, untuk pembangunan jalan tersebut, pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2022 telah menganggarkan kurang lebih Rp 10 miliar untuk pembangunan jalan tersebut. Hanya saja anggaran itu ditarik kembali karena tidak ada izin dari pemerintah provinsi. Nah, oleh sebab itu Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik menegaskan bahwa ia akan tetap membangun jalan itu meskipun ruas itu milik pemerintah provinsi dan tidak mendapatkan izin. Menurutnya langkah itu dilakukan karena sampai saat ini penderitaan itu dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, dan Pemprov dinilai tidak melihat sampai sejauh itu. Oleh karena itu ia berkomitmen di tahun 2003 ini akan tetap melanjutkan pembangunan meski tidak mendapatkan izin dari
pemerintah Provinsi Maluku Utara. Nah, untuk di tahun 2023 nanti, menurut Bupati, pihaknya telah menganggarkan kurang lebih 10-12 miliar melalui APBD untuk pembangunan di jalan di Pulau Obi. Dan saat ini ia juga telah memerintahkan kepada Kepala Dinas PUPR dan juga Bapegli Bangda untuk kembali berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, paling tidak agar memberikan penanganan atas pembangunan jalan itu. Namun ia kembali menegaskan juga bahwa jika dalam proses koordinasi maupun surat menyurat melalui administrasi dengan layangan surat dan sebagainya tidak dapat diterima maupun direspon oleh pemerintah provinsi, maka pembangunan jalan di Pulau Obi yang ruasnya merupakan ruasnya provinsi akan tetap dibangun meskipun tidak ada persetujuan dari provinsi dan sebagainya. Karena sekali lagi ia menegaskan bahwa yang merasakan penderitaan adalah masyarakat Obi sendiri. Sementara ruas tersebut juga menjadi salah satu ruas yang begitu penting karena selain menjadi jalur distribusi barang ke pelabuhan, ruas itu juga menjadi jalur masyarakat untuk bepergian ke rumah sakit, ke tempat-tempat tertentu, pasar dan sebagainya, hingga dianggap sangat strategis dan harus dibangun. Demikian laporan saya di Halmahera Selatan, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Gani atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Hanya butuh waktu 2 hari bagi jajaran Satreskrim Polres Belitung untuk menangkap pelaku penikaman wanita di sebuah kos di Jalan Telek Dalam, Desa Aik Ketekok, Kabupaten Belitung. Pelaku bernama Tommy ditangkap di kontrakannya di Jalan Pemuda Desa Air Rayak pada Minggu 23 Oktober sekira pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Dede Suhendar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dede. Ya, baik Mei dan rekan Tribuners, bisa kami sampaikan jajaran Satreskrim Polres Belitung berhasil mengamankan terduga pelaku kasus penusukan terhadap seorang wanita di sebuah kos-kosan yang beralamat di Jalan Telek, Desa Air Ketekok, Kecamatan Timberan, Kabupaten Belitung pada hari Jumat kemarin. Lelaki yang diketahui bernama Tommy yang berusia 22 tahun itu diamankan pada hari Minggu sekitar pukul 17.45 kemarin di kontrakannya yang terletak di Jalan Pemuda, Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjung Padan, Kabupaten Belitung. Satreskrim Polres Belitung, Ibtu Edi Purwanto mengatakan pada saat penangkapan tersangka memang tidak melakukan perlawanan. Tersangka langsung disergap oleh tim Opsnal Polres Belitung ketika baru saja turun dari mobilnya. Untuk sementara ini, terduga pelaku memang masih diperiksa secara intensif oleh penyidik Polres Belitung. Berdasarkan informasi dari Kasat Reskrim, terduga pelaku ini diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Karena selain melukai korban dengan luka tusukan, tersangka juga sempat mencuri handphone dan barang berharga milik korban. Kemudian Kasat Reskrim juga menyampaikan untuk perkembangan dari korban yang berinisial IP berusia 26 tahun saat ini masih mendapat perawatan intensif di RSUD Masjid Judono akibat luka tusukan yang dideritanya. Demikian Mei. Terima kasih rekan Dede Suhendar atas laporan Anda. Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Belitung, berikut tayangannya untuk Anda. Dengan penangkapan untuk motifnya membusuk kan ya, menggunakan ya kan. Oh ya, terima kasih rekan-rekan. Memang benar pada hari ini, hari Minggu, kita telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama inisial TM. Kita amankan jam 17.45 tadi di Jalan Pemuda di kontrakan beliau yang bersangkutan melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban saudari IP yang saat ini sedang berada di rumah sakit. Melakukan perlawanan terkait dengan penangkapan tadi, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Pada waktu si pelaku turun dari mobil langsung kita lakukan penangkapan, tidak ada perlawanan. Umur si pelaku 22 tahun. Dan untuk kondisi perkembangan IP saat ini seperti apa? Perkembangan IP saat ini pasca dilakukan operasi kemarin sudah mulai membaik.
Seorang warga Kampung Pasir Kemuning berinisial SS di Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang tewas setelah diamuk massa pada Sabtu 22 Oktober malam. Pria berusia 40 tahun ini diamuk massa hingga tewas setelah melakukan penganiayaan kepada istri dan dua kakak iparnya. Kapolres Cilegon AKBP Eko Cahyo Untoro menjelaskan kejadian penusukan tersebut bermula saat SI mendengar istri pelaku KH berteriak minta tolong. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Desi Purnamasari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Desi. Iya, baik. Terima kasih rekan Mei dan juga selamat siang Tribuners. Sebelumnya memang betul pria berinisial SS yang berusia 40 tahun warga Kampung Pasir Kemuning, Desa Banjarsari, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang tewas setelah diamuk massa pada Sabtu 22 Oktober 2022 malam. SS diamuk massa setelah melakukan penganiayaan terhadap istri dan dua kakak iparnya. Hal ini pun dijelaskan langsung oleh Kapolres Cilegon AKBP Eko Cahyo Untoro, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 19.30 yang terjadi di rumah korban serta pelaku. Dan untuk sementara ini jasad pelaku yakni SS masih diamankan di RSUD Kota Cilegon karena untuk dilakukan tindakan otopsi dan untuk kepentingan penyelidikan pihak kepolisian. Sementara untuk 3 korban lainnya yakni istri dan juga kedua kakak iparnya masih mendapatkan perawatan di Puskesmas Anyar. Dan Kapolres Cilegon juga menuturkan bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saudari istri pelaku yakni yang berinisial SI mendengar teriakan dari KH yakni istri pelaku berteriak meminta pertolongan, dan mengetahui hal tersebut SI pun berinisiatif untuk melakukan pertolongan dan juga memberitahukan hal tersebut kepada kedua kakak iparnya yakni yang berinisial TN berusia 43 tahun dan juga DAS berusia 25 tahun. Mengetahui hal tersebut, keduanya langsung mendatangi rumah korban dan rumah pelaku. Namun naas pada saat mencoba melerai percecokan keduanya, kedua kakak ipar tersebut juga malah mengalami luka bacokan yang dilakukan oleh pelaku. Dan percecokan tersebut juga sempat terdengar oleh masyarakat sekitar yang memang sedang berada di lingkungan masjid yang tidak jauh dari rumah pelaku. Dan perbuatan pelaku kemudian memang diketahui oleh masyarakat lain karena mendengar suara keributan di dalam rumah tersebut yang lokasinya memang tidak jauh dari masjid. Adanya suara gaduh tersebut membuat para jamaah yang ada di masjid itu juga mendatangi rumah pelaku. Dan memang pada saat mendatangi rumah pelaku, para masyarakat menemukan korban sudah dalam keadaan terkapar dan juga kakak iparnya yang berinisial DAS dalam kondisi pingsan dan pisau yang memang masih menancap di bagian punggungnya. Dan mengetahui kejadian tersebut, warga juga beramai-ramai memburu pelaku penusukan tersebut dan juga penganiayaan terhadap istrinya ini. Warga yang memang geram atas kejadian dan tindakan pelaku tersebut berhasil menangkap pelaku dan juga menghakimi pelaku hingga tewas. Dan memang pelaku saat ini masih dilakukan otopsi di Rumah Sakit RSUD Cilegon. Sedangkan untuk motif penganiayaannya sendiri, pihak kepolisian mengatakan bahwa memang hingga saat ini belum dapat diketahui apa motif dari pelaku melakukan penganiayaan tersebut. Namun memang untuk sampai saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini dan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi yang ada di kejadian tersebut. Begitu rekan Mei, kembali ke studio. Terima kasih rekan Desi atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.
Pembangunan hunian untuk para tenaga kerja konstruksi di Ibu Kota Negara telah dimulai sejak sebulan terakhir. Menurut Sekretaris Camat Sepaku, Adi Kustaman, bangunan yang akan dijadikan hunian bagi pekerja di IKN tersebut berbentuk modular atau dengan model rumah susun. Ada sebanyak 22 tower bangunan yang akan dibangun, masing-masing akan terbagi menjadi 4 lantai. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Nita Rahayu, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nita. Baik, terima kasih Mai di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Penajam Pasar Utara bahwa pembangunan hunian untuk para tenaga kerja konstruksi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah dimulai sejak sebulan terakhir. Menurut Sekretaris Camat atau Sekcam Sepaku Adi Kustaman bahwa bangunan yang nantinya akan dijadikan hunian bagi para pekerja yang akan mengerjakan proyek-proyek besar di Ibu Kota Negara berbentuk modular atau modelnya rumah susun. Ada sebanyak 22 tower bangunan yang akan dibangun, masing-masing dibagi menjadi 4 lantai. Kapasitas hunian yang dibangun tersebut yakni diperuntukkan untuk 17.000 pekerja. Mai dapat kami laporkan juga bahwa dalam kurun waktu sebulan terakhir telah ada 1 tower bangunan dari 22 tower yang akan dibangun, itu yang selesai dikerjakan. Sementara untuk 21 tower lainnya ada yang masih dikerjakan sebanyak 1 hingga 3 lantai. Hunian yang dibangun itu, Mai, bukan merupakan bangunan permanen, melainkan materialnya dari baja ringan yang akan dibongkar setelah proyek pengerjaan di Ibu Kota Negara selesai. Kemudian untuk lokasi hunian yang dibangun untuk para pekerja itu berada di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP yang tidak jauh dari lokasi proyek yang akan dibangun oleh para pekerja. Itu untuk memudahkan mereka dalam mengontrol pekerjaan mereka, Mai. Kemudian Adi Kustaman juga menyampaikan bahwa informasi yang diterimanya bangunan yang akan dikerjakan di awal pembangunan di IKN ini yaitu Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, serta bangunan untuk menteri. Dan selain itu juga di IKN saat ini tengah berproses beberapa pengerjaan jalan, baik itu jalan lingkar jalan lingkar untuk segmen 1 hingga segmen 4 dan juga untuk beberapa bangunan lain yang mendukung di dalam kawasan inti pusat pemerintahan itu sendiri. Demikian, Mai. Terima kasih rekan Nita Rahayu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Proyek pembangunan Skybridge yang menghubungkan kawasan Stasiun Bogor dengan Stasiun Paledang mulai dilakukan pembahasan. Rencananya proyek pembangunan ini ditargetkan akan rampung pada tahun 2023 mendatang. Jadi menjelaskan saat ini secara umum koordinasi soal pembangunan Skybridge ini sudah melalui koordinasi yang cukup baik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Rahmat Hidayat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, Mei dan rekan-rekan Tribuners, dapat kami sampaikan bahwasanya saat ini pemerintah Kota Bogor bersama Balai Perkeretaapian Jawa Barat sudah melakukan pembahasan mengenai penataan kawasan Stasiun Bogor dan Stasiun Batu Tulis. Pembahasan ini dilakukan beberapa hari lalu dengan membahas 3 program utama. Yang paling penting ataupun yang utama salah satunya yakni pembangunan Skybridge yang menghubungkan kawasan Stasiun Bogor dengan Stasiun Paledang Kota Bogor, yang bila dilihat dari jarak memang masih satu rangkaian jalur kereta. Dan rencananya perlu diketahui rekan-rekan Tribuners lainnya, pembangunan ini akan selesai ditargetkan pada tahun 2023 dengan memakan anggaran sebesar sekira 88 miliar rupiah. Namun perlu diketahui juga oleh rekan-rekan Tribuners lainnya, pembangunan ini akan saat ini sudah memasuki tahap awal di mana pihak Balai Perkeretaapian Jawa Barat sudah memasang
titik-titik di seputaran kawasan stasiun Batu Tulis dan stasiun Paledang. Kemudian dari pembangunan Skybridge ini diharapkan oleh Pemkot Bogor memang turut membantu penataan kawasan stasiun Bogor yang mana sampai saat ini beberapa masalah vital kerap menghantui di kawasan stasiun Bogor. Yang pertama yakni permasalahan banjir, kemudian yang kedua permasalahan PKL. Dan kedua permasalahan ini dengan hadirnya Skybridge yang menghubungkan kawasan stasiun Bogor dan stasiun Paledang ini diharapkan turut serta menata dua permasalahan vital tersebut. Dan perlu diketahui juga rekan-rekan Tribuners lainnya, nantinya Skybridge ini memiliki panjang sekitar 200-400 meter yang memang sudah didesain oleh Balai Perkeretaapian Jawa Barat. Kemudian untuk melancarkan ataupun rencana tersebut, pemerintah Kota Bogor yang sudah kami sebutkan tadi akan turut membereskan dua permasalahan vital yang ada di kawasan stasiun Bogor dan stasiun Paledang. Kemudian melalui wakil wali kotanya, Dedi Arahim menjelaskan bahwa saat ini memang sudah terdapat JPO yang menghubungkan para penumpang kereta api untuk menuju langsung ke stasiun Bogor. Dan dengan hadirnya Skybridge ini, beban dari JPO yang cukup sudah lama berada di Kota Bogor ini akan sedikit berkurang. Dan perlu diketahui bahwasanya memang kondisi dari JPO yang sudah ada saat ini memang bisa dikategorikan tidak layak dengan terlihatnya kawasan stasiun Bogor dan pembangunan underpass di stasiun Batu Tulis. Hal ini pun ditargetkan akan selesai pada tahun 2023 mendatang dengan kerjasama antara Pemkot Bogor dan Balai Perkeretaapian Jawa Barat. Begitu Mei laporan yang bisa kami sampaikan terkait pembangunan Skybridge di kawasan stasiun Bogor yang menghubungkan ke stasiun Paledang, Kota Bogor. Perkeretaapian Jawa Wilayah Barat yang akan segera dilaksanakan di Kota Bogor. Yang pertama adalah pembangunan Skybridge yang menghubungkan stasiun Bogor, alun-alun dan juga stasiun Paledang. Nah, kemudian yang kedua program revitalisasi pedestrian ya dari alun-alun sampai dengan JPO atau sampai dengan itulah ya sampai dengan Jembatan Merah. Ya, kemudian yang ketiga pembangunan underpass Batu Tulis dan penataan stasiun Batu Tulis. Ini ada 3 program yang diusung oleh Balai Besar dan Perkeretaapian koordinasi dengan pemerintah Kota Bogor yang mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam 1 tahun ke depan. Secara umum paparan dan juga koordinasinya berjalan dengan baik. Ada beberapa masukan dari pemerintah Kota Bogor, beberapa masukan juga dari Polres Bogor, dan juga ada langkah-langkah yang harus dilakukan, terutama koordinasi agar pelaksanaan pembangunan ini tidak kendala. Kemudian yang terakhir untuk masyarakat tentu ya selama
kita adalah untuk dalam rangka membuat Kota Bogor menjadi lebih baik lagi. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih kepada ini beserta jajaran Balai Besar dan Kabupaten Jawa bagian Barat yang selama ini selalu berkomunikasi dengan baik, ya, kemudian juga memberikan pencerahan bagi kita ya Kota Bogor, bagaimana penciptaan dan juga sinkronisasi antara pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dengan Kota Bogor ini bisa komunikasi. Irjen Pol Midi Siswoko, Kapolda Maluku Utara dan Nyonya Diah tiba di Kota Ternate, Maluku Utara pada Senin hari ini. Setiba di Bandara Bawabuluh Ternate, Irjen Pol Midi Siswoko dijemput sejumlah Forkompimda Maluku Utara dan Kota Ternate. Saat tiba di Bandara Sultan Ba'abullah Ternate, Kapolda Maluku Utara langsung disambut adat Joko Kaha atau injak kaki. Joko Kaha sendiri merupakan salah satu upacara tradisional yang dilaksanakan pada penerimaan tamu agung. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Randi Basri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Randi. Ya, terima kasih rekan Mei di studio. Memang benar dapat saya laporkan dari Ternate, di mana hari ini Senin Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko telah tiba di Bandara Sultan Ba'abullah Ternate, di mana Kapolda sendiri didampingi istrinya Dia Midi Siswoko, di mana tadi pukul 7 lewat Kapolda beserta ibu setelah tiba di Bandara Sultan Ba'abullah Ternate menggunakan pesawat Garuda pada pukul 7 pagi tadi, di mana dengan kedatangan Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko, di mana ia langsung dijemput dengan dijemput oleh sejumlah Forkompimda yang ada di Maluku Utara dan juga Kota Ternate. Selain itu juga Kapolda sendiri di mana dijemput dengan Joko Kaha, yakni injak kaki, di mana salah satu tradisi bagi tamu yang baru pertama datang di Maluku Utara tentu harus melewati beberapa rangkaian tradisi adat seperti Joko Kaha, yang dimana tadi dilakukan oleh Kapolda Maluku Utara sendiri. Setelah tiba di Bandara Sultan Ba'abullah Ternate didampingi langsung oleh Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Eko, dan juga sejumlah PJU Polda Maluku Utara, dan di mana terlihat juga yang mendampingi Gubernur Maluku Utara Abdul Kasubah beserta dan Rem 152 dan Lanang Ternate dan Lanut dan sejumlah forum komunikasi daerah Forkompimda Maluku Utara yang tadi pagi datang langsung di Bandara Sultan Ba'abullah Ternate dan menjemput langsung Kapolda Maluku Utara beserta Ibu Dian Midi Siswoko di Bandara Sultan Ba'abullah Ternate. Setelah dijemput, Kapolda langsung diarahkan ke Hotel Sahid Bella Ternate untuk istirahat sejenak. Seperti itu, Mei, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Randi Basri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sejak dibuka pada Agustus 2022 lalu, pesantren Tahfidz Difabel hadir untuk memberi pengajaran Al-Quran bagi disabilitas, khususnya penyandang tunarungu di Indonesia. Pesantren yang terletak di Jalan Manunggal Jaya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan ini diisi oleh 9 santri perempuan. 9 santriwati tersebut merupakan penghafal Al-Quran. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Nur Mahadi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nur Mahadi. Ya, Mei di studio, saya akan melaporkan pesantren Tahfidz Difabel yang ada di Jakarta Selatan. Di mana pesantren ini sudah dibuka sejak tanggal 3 Agustus 2022. Pesantren yang terletak di Jalan Manunggal Jaya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan ini diisi oleh 9 santri. 9 santri tersebut merupakan penghafal Al-Quran. Meski memiliki keterbatasan, mereka tidak patah semangat untuk menimba ilmu. Salah satu pengajar bernama Inam mengatakan tenaga pengajar di pesantren ini hanya berjumlah 5 orang saja. 2 orang perempuan itu mengajar tahfiz, 2 orang laki-laki juga mengajar tahfiz, dan 1 lagi pengajar guru bahasa isyarat, dan ia juga merupakan disabilitas tunarungu seperti itu.
Selain itu, metode pengajaran di pesantren ini menggunakan bahasa isyarat, mulai dari huruf hijaiyah hingga tanda baca dalam Al-Quran. Misalnya saja seperti huruf alif, itu menggunakan jempol tangan kanan, kemudian juga untuk ba menggunakan jari telunjuk, untuk sa menggunakan dua jari, dan seterusnya, seperti itu. Perbedaan lainnya juga terletak pada tanda baca, seperti tasdid, harkat, domah, dan kasroh. Misalnya seperti tasdid, itu isyaratnya harus 2 kali. Misal ada huruf alif, jempol, itu ada tasdid, maka harus diulang 2 kali, seperti itu, Mei. Kemudian juga diketahui dalam waktu 3 bulan ini, para santri di pesantren ini sudah hafal juz 30. Bahkan ada seorang santri yang sudah hafal 3 hingga 4 juz, seperti itu. Mei di studio dan Tribuners. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Nur Mahadi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan tenaga pengajar. Berikut tayangan untuk Anda. Mulai menerima santri baru itu tanggal 3 Agustus. Ya, sejak itu mulai ada santri baru sampai sekarang. Jadi santri difabel sudah mulai belajar selama kurang lebih 3 bulan terakhir. Tujuan didirikannya pesantren Tahfiz difabel ini agar para difabel, terutama saat ini kami khususkan untuk tunarungu, ya, supaya mereka ini bisa belajar agama, belajar Al-Quran, dan mengenal banyak ilmu. Klinik Kimia Farma yang terletak di Jalan Patimura RT 5 Kelurahan Nunukan Timur menolak obat sirup dari distributor. Hal itu disampaikan oleh apoteker penanggung jawab Kimia Farma Nunukan, Nur Awaliyah. Awaliyah menyampaikan sesuai surat Kemenkes RI tentang seluruh apotek dan toko obat untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat. Larangan tersebut berlaku sampai dilakukan pengumuman resmi oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Felis. Baik, rekan Mei dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa Klinik Kimia Farma Nunukan yang terletak di Jalan Patimura RT 5 Kelurahan Nunukan Timur baru-baru ini kemudian mengembalikan sejumlah obat sirup dari distributor, mengembalikan sejumlah obat sirup yang masuk ke Kimia Farma Nunukan untuk dikembalikan kepada distributor yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Apoteker penanggung jawab Kimia Farma Nunukan, Nur Awaliyah, mengatakan bahwa pihaknya menolak atau mengembalikan jumlah obat sirup kembali kepada distributor, mengingat sesuai surat Kemenkes RI nomor SR 01-5-11-3461-2022 bahwa seluruh apotek dan toko obat untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat. Larangan tersebut berlaku sampai dilakukan pengumuman resmi oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk juga tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair ataupun sirup. Sementara ini, kata Awaliyah, pihaknya menyimpan obat sirup di gudang sampai ada pengumuman resmi lanjutan daripada Kemenkes RI. Sebagai gantinya, Kimia Farma Nunukan memberikan obat puyur kepada pasien anak. Selain itu, dia mengaku belum ada keluhan dari orang tua di Nunukan terkait efek samping dari penggunaan obat sirup yang terlanjur diberikan sebelum surat edaran Kemenkes RI dikeluarkan. Dan hingga saat ini, baik itu apotek maupun sejumlah klinik termasuk puskesmas yang ada di Kabupaten Nunukan masih menindaklanjuti pemberlakuan atau penlarangan penjualan obat sirup, dan dalam waktu dekat juga Dinas Kesehatan Nunukan akan meninjau langsung pelaksanaan tindak lanjut daripada larangan Kemenkes untuk menjual obat sirup di sejumlah apotek dan juga klinik yang ada di Kabupaten Nunukan. Demikian laporan sementara dari Kalimantan Utara. Felix kembali kepada media studio.
Terima kasih Rian Felis atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghibur wawancara dengan apoteker penanggung jawab Kimia Farma Nunukan. Berikut tayangannya untuk Anda. Dilakukan dari apotek Kimia Farma. Kalau dari Kimia Farma sendiri itu kan udah dari 2 hari yang lalu tuh kita ada pengumuman dari pusat, dari Kemenkes, dari BPOM untuk tidak mengedarkan sementara obat bebas atau obat bebas terbatas sebagai sirup. Jadi untuk sementara kita tarik dulu, kita masukin di gudang sampai diedarkan pengumuman baru lagi dari pusat untuk mengedarkan kembali atau menjual kembali. Jadi untuk saat ini kita men-stop atau tidak menjual obat-obatan dalam bentuk sirup. Semua dalam bentuk sirup kita hentikan dulu. Ini ada berapa banyak? Oh, lumayan banyak sih sirup-sirup, apalagi anak-anak kan sekarang tuh butuhnya kan yang sirup gitu. Biasa untuk yang minum sirup tuh pasien-pasien apa aja? Biasanya Selain panas, demam gitu. Batuk, pilek, biasanya itu kan sirup itu untuk anak tuh biasanya pasien-pasien yang demam, batuk, pilek. Nah, biasanya menggunakan obat-obat sirup. Usianya berapa, dari berapa ke berapa tuh yang Biasanya pakai dari bayi itu biasanya dalam bentuk drop. Nah, untuk anak biasanya dari umur 2 tahun sampai 6 tahun, 10 tahun itu udah bisa sirup sih. Bukan cuma anak, orang tua juga biasanya bisa. Oh, biasa sirup juga orang tua. Nah, berarti larangan ini bukan hanya untuk anak. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Dasirai beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Tribun News Live Update tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa ompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022 kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai
Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya, tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang, dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut, dan berbagai rupa batu karang. Tempat terakhir yang kami kunjungi tak kalah indah, yakni Pulau Pasir Timbul. Seperti namanya, pulau ini muncul 3 kali dalam satu hari. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut. Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat sayangnya hari sudah semakin sore, air mulai pasang dan Pulau Pasir Timbul akan kembali hilang tertutup air. Kami bergegas naik ke kapal dan menuju arah pulang. Lokasi ini adalah destinasi terakhir kami di Raja Ampat. Tribun News Live Update. 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang
yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Akhirnya kami tiba di Pulau Pasir, Timbul, Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur. Waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir Timbul muncul 3 kali dalam 1 hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit, tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Pieng Nemo, Telaga Bintang, Arbore, dan Sawan Darek. Kami memulai perjalanan dari kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat. Tribunnews Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini,
terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin jam gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. Satu di jam gadang dan satu lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris, yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan Iwe Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran jam gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah jam gadang. Oke, jam gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan jam gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor 1 di Bukit Tinggi itu menyebut menara jam gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan jam gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang ada pada gempa darat 2007, bangunan jam gadang pernah mengalami kerusakan cukup parah. Bandul di dalam mesin raksasa patah yang membuat jam terhenti. Dampak gempa juga membuat bangunan miring 2 derajat dan retak kecil di beberapa bagian. Otoritas setempat melakukan perbaikan serius untuk menanganinya hingga pulih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update.
Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Dia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata snorkeling bisa melihat jelas keindahan dalam laut Raja Ampat. Warna-warni ikan dengan beragam jenis, batu karang bermacam bentuk dan unik, dan berbagai biota laut lain yang sangat memanjakan mata. Tak hanya snorkeling, sejumlah wisatawan juga melakukan diving hingga ke dasar laut. Pulau Sawandarek merupakan satu dari sejumlah tempat terbaik untuk snorkeling dan diving di Raja Ampat. Keindahan Raja Ampat yang berlokasi di ujung barat Papua ini dikenal hingga berbagai pelosok dunia. Untuk bisa mencapai pulau ini, Anda harus menggunakan transportasi laut yang ditawarkan oleh sejumlah travel perjalanan wisata Raja Ampat di kota Sorong. Jadi, bagi Anda yang ingin berwisata, cukup di Indonesia aja. Tribunnews Live Update. tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Halo, selamat siang Tribuners. Bagaimana kabar Anda hari ini? Live Update Sport kembali hadir, edisi Senin 24 Oktober 2022. Tentunya dengan sejumlah informasi terkini seputar dunia olahraga. Bersama saya Seradita, selengkapnya di Tribunnews. Real Madrid akan melawan RB Leipzig dalam lanjutan Liga Champions pekan kelima Grup F di Red Bull Arena pada Rabu dini hari. Namun, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti tidak mengikutsertakan sang striker andalan Karim Benzema. Dalam daftar 23 pemain yang diboyong ke markas RB Leipzig, tidak ada nama Benzema. Pemenang Ballon d'Or 2022 itu dikabarkan mengalami cedera otot dan harus absen membela skuad El Real. Meski demikian, cedera ototnya kali ini tergolong ringan, sehingga Benzema masih berpeluang besar untuk tampil di Piala Dunia 2022. Carlo Ancelotti juga langsung mengeluarkan nama Karim Benzema dari skuad Real Madrid ketika bertanding melawan Sevilla dalam laga pekan ke-11 Liga Spanyol. Begitu mengetahui sang penyerang mengalami cedera.
Dalam konferensi pers pasca laga tersebut, Ancelotti menjelaskan bahwa dia tidak akan membahayakan kondisi Benzema hingga Piala Dunia 2022 Qatar mendatang. Hal itu karena dia membutuhkan peran Benzema di paruh kedua musim kompetisi. Pernyataan Ancelotti tersebut mengisyaratkan jika Benzema akan lebih sering diistirahatkan jelang Piala Dunia 2022. Meski demikian, Ancelotti mempunyai kabar baik lainnya, yakni dengan memasukkan kembali nama Thibaut Courtois. Kiper berusia 31 tahun itu telah melewatkan 2 pertandingan Real Madrid di grup F Liga Champions. Courtois absen membela Real Madrid ketika bertemu tim asal Ukraina, Shakhtar Donetsk. Kini ia telah kembali ke tim dan membantu Real Madrid menjalani laga kontra tuan rumah RB Leipzig. Matchday kelima fase grup Liga Champions musim 2022-2023 menjadi saat penentuan nasib Barcelona. Pekan ini Barcelona akan melakoni laga melawan tim raksasa Liga Jerman Bayern Munchen. Pertandingan lanjutan grup C Liga Champions tersebut akan berlangsung di Stadion Camp Nou pada hari Kamis dini hari. Barcelona selaku tim tuan rumah memiliki 2 kemungkinan dalam laga kali ini. Mereka bisa menjaga asa lolos ke 16 besar Liga Champions atau turun kasta ke Liga Eropa. Kedua kemungkinan itu muncul berdasarkan situasi di papan klasmen grup C Liga Champions musim ini. Barcelona masih tertahan di peringkat ketiga klasmen grup C dengan koleksi 4 poin dari 4 pertandingan. Mereka berada di bawah Bayern Munchen dengan poin 12 dan juga Inter Milan dengan poin 7 yang secara berurutan menempati peringkat pertama dan kedua. Saat ini Barcelona hanya unggul atas Victoria Pilsen yang menjadi juru kunci setelah menelan 4 kekalahan beruntun di fase grup. Persaingan di papan klasmen grup C Liga Champions musim ini menempatkan Barcelona dalam situasi sulit. Klub julukan Blaugrana itu perlu meraih kemenangan atas Bayern untuk menjaga asa lolos ke 16 besar Liga Champions musim ini. Namun pada saat bersamaan, mereka juga harus bergantung pada hasil laga lain yang mempertemukan antara Inter Milan dan Victoria Pilsen pada Rabu malam. Asa Barcelona untuk lolos ke 16 besar akan terjaga jika mereka berhasil memenangi laga kontra Bayern, sementara Inter gagal meraih poin penuh atas Victoria Pilsen. Selain itu, asa Barcelona juga akan tetap terjaga jika anak-anak asuh Xavi Hernandez mampu menahan imbang Bayern dan Inter takluk dari Victoria Pilsen.
Tribuners, Gavi dan Sergio Roberto menjadi tumbal kemenangan Barcelona atas Athletic Bilbao di Liga Spanyol pada Senin dini hari tadi. Berlangsung di Camp Nou, pertandingan berakhir dengan skor 4-0. Nyatanya kemenangan pesta gol yang diraih Blaugrana harus menumbalkan dua pemainnya. Hal ini menyusul cederanya Gavi dan Sergio Roberto yang dipaksa Xavi Hernandez keluar lapangan. Gavi harus keluar lapangan di babak pertama setelah melakukan tackle keras. Remaja tersebut melakukan yang terbaik untuk melanjutkan, tetapi akhirnya digantikan oleh Frank Casey. Pemenang Copa Trophy terlihat sangat kesakitan sebelum dia pergi, tetapi laporan awal menunjukkan bahwa tidak ada cedera yang serius pada Gavi. Gavi pun seharusnya terlihat baik-baik saja. Untungnya Gavi mampu kembali ke lapangan pada waktu penuh untuk berjabat tangan dengan para pemain Athletic Bilbao. Ini kemungkinan cerita yang berbeda untuk Sergio Roberto. Ia keluar terlambat karena masalah bahu. Roberto mencetak gol kedua Barca, tetapi tidak bisa menyelesaikan pertandingannya. Ia tampak dalam kesulitan ketika pergi dan mungkin bisa keluar untuk sementara waktu. Bintang serba bisa tersebut mengalami cedera bahu musim lalu dan sekarang mungkin kembali terulang lagi. Xavi Hernandez memang memiliki Hector Bellerin yang kembali fit jika Roberto absen. Sementara Andreas Christensen juga diperkirakan akan segera kembali dari cedera. Terlepas cederanya Gavi dan Roberto, kemenangan pesta gol ini membuat Blaugrana menjaga asa di perburuan gelar Liga Spanyol musim ini. Blaugrana kini mengoleksi 28 poin dan tertinggal 3 angka dari Real Madrid yang memuncaki klasemen teratas. Klasmen Liga Italia mengalami perubahan setelah 4 pertandingan penutup pekan ke-11 pada hari Minggu hingga Senin dini hari tadi. Pada 2 besar klasmen Liga Italia diwarnai saling kejar antara Napoli dan AC Milan. Napoli sekarang mengungguli AC Milan dengan 3 poin setelah melanjutkan tren 7 kemenangan beruntun. Kemenangan Napoli pada pekan ke-11 Liga Italia didapat di kandang AS Roma dengan skor tipis 1-0. Bintang kemenangan Napoli pantas disematkan kepada Victor Osimhen yang membuat gol tunggal pada menit 80. Sumbangsih gol Osimhen membuat Napoli semakin kokoh memimpin klasemen Liga Italia. Skuad Partenope mengungguli pesaing terdekatnya yaitu AC Milan dengan 3 angka. Ketatnya jarak poin Partenope dan AC Milan membuat persaingan Scudetto musim ini semakin sengit. Tekanan tersendiri dipastikan mengarah ke kubu AC Milan yang musim lalu keluar sebagai pemenang Scudetto. Sementara itu, Atalanta turun peringkat menempati posisi 4. Pasukan Gian Piero Gasperini mengalami penurunan 2 tangga setelah kalah dari tamunya Lazio dengan skor 0-2. Akibat kekalahan tersebut, Atalanta terjun ke posisi 4 dengan mengumpulkan 24 poin. Adapun Lazio yang berhasil pulang dengan kemenangan berhak naik ke urutan ketiga. Anak asuh Maurizio Sarri mempunyai poin yang sama dengan Atalanta, namun bedanya mereka lebih unggul rasio gol. Lazio mempunyai rasio gol 18, sedangkan Atalanta hanya memiliki 8.
Alhasil, Lazio lebih layak berada di atas Atalanta meski dengan poin yang sama 24. Mantan striker Tottenham Hotspur, Darren Bent, turut menyoroti pemecatan Steven Gerrard dari Aston Villa. Darren Bent menyebut jika Steven Gerrard lebih cocok pelatih timnas Inggris. Timnas Inggris akan melangkah ke Piala Dunia 2022 Qatar dengan sang pelatih Gareth Southgate. Rencananya Southgate setelah Piala Dunia Qatar nanti pun masih abu-abu. Meskipun ia dikabarkan menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2024 mendatang. Hal ini membuat Darren Bent berpikir bahwa FA akan mempertimbangkan Steven Gerrard sebagai pelatih timnas Inggris jika ditinggal oleh Southgate. Bukan tanpa alasan, Steven Gerrard juga pernah membela timnas Inggris pada masanya. Sebagai seorang manajer, Gerrard memenangkan Liga Utama Skotlandia dengan Rangers. Tapi tampaknya setelah pindah ke Liga Premier dengan Aston Villa, taringnya belum cukup kuat. Dia dipecat hanya beberapa jam setelah peluit akhir pada hari Kamis saat Aston Villa kalah di Craven Cottage. Padahal Villa sudah belanja banyak untuk membeli pemain baru. Aston Villa saat ini duduk di urutan ke-17 dalam tabel Liga Premier dengan hanya 2 kemenangan sejauh musim ini. Setelah ditinggal Raphael Varane karena cedera, Manchester United kini bersiap menyambut kembali kapten mereka, Harry Maguire. Kapten Manchester United bersiap melakukan comeback pasca cedera bersama timnas Inggris akhir September lalu. Maguire menjalani latihan pertama kali dalam sebulan terakhir pada Kamis 21 Oktober kemarin di Carrington. Sang defender termahal dunia mungkin bisa kembali merumput ketika Manchester United menghadapi FC Sheriff di Liga Eropa pada 27 Oktober mendatang. Bagi sebagian fans Manchester United, kembalinya Maguire untuk menggantikan Varane barangkali bisa berarti kabar bagus atau buruk. Bagusnya, pelatih Erik ten Hag terhindar dari krisis stok pemain belakang yang lebih parah dengan pulihnya Maguire. Adapun sisi buruk dan ironisnya, ketiadaan Maguire dalam susunan pemain utama justru terbukti menjadi awal kebangkitan Manchester United musim ini. Sejak Maguire diparkir di susunan starter, Man United menuai 4 kemenangan beruntun di Liga Inggris hingga sang kapten dilanda cedera. Mantan bek Manchester United, Rio Ferdinand, memberikan prediksi terkait pemain bertahan yang cocok menggantikan posisi Raphael Varane di skuad Setan Merah. Namun menurut Ferdinand, bukan sosok Harry Maguire yang pantas mengisi pos tersebut, melainkan sosok Victor Lindelof karena permainannya yang bagus dan juga masih muda. Selain itu, Victor juga dinilai memiliki kemampuan bertahan yang cukup baik.
Legenda sepak bola Brasil, Ronaldo Nazario, ingin pelatih asal Eropa menangani timnas Brasil. Nama Carlo Ancelotti menjadi sorotan mantan bintang Real Madrid tersebut. Mantan pemain Inter Milan dan Barcelona ini pun menyebut juga nama Pep Guardiola. Ia menilai Ancelotti dan Guardiola berhasil mengarsiteki klubnya masing-masing. Oleh sebab itu, jika salah satu dari mereka melatih tim Brasil, maka akan terjadi hal yang luar biasa. Ronaldo Nazario pun menyebut Ancelotti bisa mengubah sejarah sepak bola Brasil untuk 100 tahun ke depan. Ia juga menyanjung kinerja Ancelotti. Ia mengakui pelatih Real Madrid tersebut sosok yang sangat luar biasa sehingga dicintai para pemain. Ronaldo, yang juga pemilik klub Real Valladolid, juga berdiskusi tentang timnas Brasil untuk Piala Dunia 2022 di Qatar. Diakuinya, Tite agak kesulitan menjatuhkan pilihan. Di sisi kanan, Rapina melakukannya dengan sangat baik, tetapi Rodrigo yang juga seperti Vinicius yang dapat menjadi starter di timnas. Ia turut menyebut Neymar, Gabriel Jesus, hingga Richarlison. Menurut Ronaldo, fakta ini membuat Tite pusing menentukan pilihan. Meski demikian, ia sangat yakin sang pelatih akan membuat keputusan terbaik agar Brasil kembali merengkuh gelar juara Piala Dunia. Brasil merupakan tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia karena 5 kali merengkuh trofi paling bergengsi tersebut. Tetapi Selecao sudah lama tidak merengkuhnya lagi. Kylian Mbappe menandatangani ikatan kerja baru bersama Paris Saint-Germain pada musim panas. Menurut laporan, nilai kontrak tersebut menjadi yang tertinggi dalam sejarah olahraga dan sepak bola dunia. Penyerang timnas Prancis tersebut sempat menjadi komoditi panas pada bursa transfer musim panas 2022. Real Madrid sudah diambang pintu mendapatkan tanda tangan mantan bintang AS Monaco tersebut. Pada saat bersamaan, PSG juga berusaha keras memperbaharui kontrak Kylian Mbappe. Akhirnya Mbappe menjatuhkan pilihan tetap berada di Parc des Princes. Dia memperpanjang kontrak bersama dengan tim kota Paris tersebut. Diberitakan bahwa detail kontrak baru Mbappe bisa membuatnya jadi atlet dengan penghasilan tertinggi di dunia. Dalam kontrak yang ditandatangani pada Mei 2022 tersebut, Mbappe terikat dengan PSG selama 2 tahun sejak kontrak lamanya berakhir pada 2023. Jika Mbappe bermain bersama PSG hingga akhir kontraknya pada 2025, ia bisa mengantongi total 630 juta euro atau sekitar 9,659 triliun rupiah. Total uang yang didapatkan Mbappe tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gaji pokok, bonus saat menandatangani kontrak, dan bonus loyalitas. Untuk gaji pokok, pemain berusia 23 tahun itu disebut mendapatkan 72 juta euro, atau sekitar 1,103 triliun rupiah dalam satu musim. Ketika menandatangani kontrak, Mbappe juga mendapatkan bonus sejumlah 180 juta euro, atau 2,7 triliun rupiah yang akan dibayarkan dalam 3 kali cicilan. Lalu ada bonus loyalitas yang akan dibayarkan per musim jika Mbappe bertahan di PSG hingga 2025.
Apabila Mbappe bertahan hingga 2023, ia akan mendapatkan 70 juta euro. Akan diberi tambahan 80 juta euro pada 2024. Dan masih akan bermain pada 2025, Mbappe akan mendapatkan tambahan 90 juta euro. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. PSSI mengabarkan 2 pemain calon naturalisasi Timnas U20 Indonesia telah tiba di Jakarta pada hari Minggu kemarin. Kedua pemain tersebut yakni Justin Hubner dari FC Utrecht U21 dan Ivan Jenner asal klub Wolverhampton U21. Kedatangan 2 pemain berdarah Belanda ini direncanakan akan mengurus proses naturalisasi dan berdiskusi langsung dengan PSSI. Justin Hubner dan Ivan Jenner semakin dekat dengan pintu naturalisasi. Pasalnya kualitas 2 pemain tersebut sesuai dengan keinginan pelatih Timnas 20 Indonesia, Sintayong. Dengan demikian, Justin Hubner dan Ivan Jenner berpotensi membela Timnas Indonesia dalam Piala Dunia U20 2023. Mereka sudah mengurus administrasi yang diperlukan agar dapat memperkuat tim nasional U20. Selain itu, 2 pemain tersebut juga berdiskusi dengan PSSI terkait alih kewarganegaraan mereka. Justin Hubner merupakan pemain Belanda yang berposisi sebagai bek tengah dan masih berumur 19 tahun. Pesepak bola bertinggi badan 1,87 meter tersebut saat ini berkarir di Inggris bersama tim U21 Wolverhampton Wanderers. Sementara itu, Ivan Jenner merupakan gelandang yang juga berasal dari Belanda. Dia kini bermain untuk skuad U21 FC Utrecht di Belanda. Sebelumnya, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menyebut bahwa ada 4 pemain luar negeri yang rencananya akan dinaturalisasi untuk kepentingan Piala Dunia U20 2023. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll berharap PSSI segera memberikan kejelasan soal nasib Liga 1. Persija seharusnya bermain melawan Persib Bandung pada 2 Oktober lalu. Namun semua pertandingan Liga 1 ditunda setelah adanya tragedi Kanjuruhan. Terkait hal ini, Thomas Doll menjelaskan jika dia masih berharap kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 bisa kembali berjalan. Namun harus ada perbaikan, baik dari segala aspek kompetisi dan keamanan. Menurutnya, semua harus benar-benar disiapkan
agar tak ada lagi peristiwa seperti tragedi Kanjuruhan di kemudian hari. Dia juga berharap agar PSSI dan PT LIB selaku operator kompetisi bisa menemukan solusi. Pelatih asal Jerman ini menambahkan jika semua pihak pasti mendapatkan dampak pasca peristiwa yang memilukan tersebut. Meski sebelumnya ada kabar bahwa Liga 1 akan dimulai pada 7 November, namun hal itu masih belum bisa dipastikan mengingat belum ada pernyataan resmi dari PSSI. Untuk mempersiapkan skuadnya, Thomas Doll merencanakan menggelar uji coba. Rencananya, uji tanding Thomas Doll ini bukan semata-mata untuk menguji kemampuan, namun untuk memberikan kesempatan bermain bagi semua pemain. Thomas Doll sendiri mengungkapkan bahwa dirinya akan terus melakukan latihan sepanjang pekan ini untuk menjaga kualitas permainan dan meningkatkan stamina, meskipun nasib Liga 1 masih belum diketahui. Masih seputar Liga 1 Tribuners, PSM Makassar akan menjalani 2 pertandingan di bulan November jika Liga 1 dimulai pada 7 November mendatang. Jadwal pertama PSM Makassar November adalah melawan PSIS Semarang. Namun laga PSM versus PSIS kemungkinan akan jadi partai tunda. Sesuai jadwal awal, laga PSM Makassar versus PSIS Semarang yaitu 5 November. Sehingga pertandingan terdekat PSM Makassar yaitu melawan Borneo FC. Laga Borneo versus PSM Makassar akan diadakan di Stadion Segiri Samarinda pada 11 November. PSM Makassar tentunya akan menghadapi laga berat, apalagi Borneo FC saat ini memimpin klasemen sementara Liga 1. Borneo mengumpulkan 23 poin dari 11 laga yang telah dijalani. Selain itu, Borneo FC juga memiliki striker yang mematikan, yaitu Mateus Pato. Pato telah mencetak 12 gol dan kini menjadi top scorer sementara Liga 1. Di samping itu, PSM Makassar berada di urutan ketiga klasemen sementara Liga 1. Jumlah poin PSM Makassar sebanyak 22 poin dari 10 laga. Jika PSM Makassar mengalahkan Borneo FC, maka mereka akan merebut klasemen sementara Liga 1 yang ada di puncak. Laga kedua PSM Makassar yaitu melawan PSS Sleman pada 20 November. Laga tersebut akan digelar di Stadion B.J. Habibie Parepare. Saat ini PSS Sleman berada di posisi ke-11 klasemen dengan nilai 12 poin dari 11 pertandingan. Selanjutnya Tribuners, pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menjadi satu-satunya wakil non-China yang menjuarai Denmark Open 2022. Dari 5 pertandingan partai final yang digelar, hanya ada 4 negara yang memiliki wakilnya di final. Mereka yaitu Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, dan China dengan wakil terbanyak. Satu-satunya juara yang bukan berasal dari China adalah gelar yang diraih Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto di sektor ganda putra.
Bertemu sesama pasangan Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Fajarian menang dengan skor akhir 21-19 dan 28-26. Hasil ini menjadi hasil yang cukup menggembirakan bagi Fajarian, karena merupakan gelar pertama mereka di turnamen dengan level Super 70, maksud kami Super 750. Hasil ini melengkapi dua gelar lainnya yang diraih oleh Fajarian di Tour Asia Tenggara, yaitu Indonesia Masters 2022 dan Malaysia Masters 2022. Keberhasilan Fajarian pada Denmark Open kali ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan rajanya ganda putra, karena jadi satu-satunya juara non-China. Fajar Alfian menilai perjuangannya bersama Rian Ardianto pada final Denmark Open 2022 pada hari Minggu sangat tidak mudah, sebab mereka harus menghadapi ganda putra Indonesia lainnya, yaitu Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Federasi Bulu Tangkis Denmark meminta maaf seusai ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto serta Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo disebut berasal dari Malaysia. Momen yang sontak menjadi pusat perhatian itu terjadi ketika Fajarian dan Marcus Kevin hendak naik ke podium juara dan runner-up Denmark Open 2022. Pada momen tersebut, MC terlebih dahulu melakukan kesalahan terhadap Marcus Kevin. MC menyebut Marcus Kevin adalah pasangan yang berasal dari Malaysia, bukan Indonesia. Marcus Kevin yang mendengar kesalahan tersebut langsung terkejut dan terlihat bingung saat hendak naik ke podium runner-up. Mereka juga sempat bertatapan dengan Fajarian yang berada di sebelahnya. Fajarian pun tampak bingung, sementara Muhammad Rian Ardianto merespon dengan senyuman. Tak lama setelah itu, giliran Fajarian yang dipanggil untuk naik ke podium juara. Namun MC yang mengumumkan nama Fajarian ternyata melakukan kesalahan serupa. Dia menyebut Fajarian berasal dari Malaysia. Sekali lagi, Fajarian terlihat bingung. Demikian juga dengan Marcus Kevin yang sudah berada di atas podium runner-up. Warganet terutama para pecinta bulu tangkis tanah air tampak kecewa dan menyayangkan kesalahan yang terjadi dalam seremoni juara Denmark Open 2022. Setelah itu, Federasi Bulu Tangkis Denmark menulis permintaan maaf di akun Twitter resmi mereka. Badminton Denmark berharap semua pihak yang merasa dirugikan dapat menerima permintaan maaf tersebut. Korban tragedi Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang kembali bertambah menjadi 135 orang meninggal. Farzah Dwi Kurniawan, seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang,
menjadi meninggal dunia pada hari Senin kemarin. Ia meninggal setelah 23 hari dirawat di Rumah Sakit Dr. Syaiful Anwar atau RSSA. Korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu tengah malam 23 Oktober, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kabar ini dibenarkan oleh tim gabungan Aremania, yang seperti diketahui tragedi Kanjuruhan sendiri terjadi pada 1 Oktober malam, usai laga Arema melawan Persebaya. Setelah laga tersebut, aparat keamanan menembakkan gas air mata secara membabi buta yang menyebabkan ratusan supporter mengalami kepanikan. Kepanikan tersebut diperparah oleh sebagian pintu keluar stadion yang masih tertutup. Usai horor gas air mata tersebut, 135 orang dinyatakan meninggal dunia hingga Senin siang ini. Selain itu, masih ada ratusan orang yang mengalami luka-luka, juga yang masih menjalani perawatan. Karena tragedi tersebut, kompetisi sepak bola Indonesia harus dihentikan hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Situs PT Liga Indonesia Baru atau LIB selaku operator kompetisi sepak bola tanah air diretas pada hari Minggu 23 Oktober. Kalimat pertama yang langsung terlihat pada situs PT LIB setelah diretas adalah RIP Sepak Bola Indonesia. Peretasan situs PT LIB kemungkinan bentuk kritik seseorang atau kelompok terhadap tata kelola sepak bola Indonesia. Dalam tampilan situs terdapat pesan untuk membubarkan PT LIB. Namun hingga Senin siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, situs Liga Indonesia Baru sudah bisa kembali dijangkau. Sepak bola Indonesia saat ini memang tengah jadi sorotan setelah tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 100 orang. Hingga saat ini penyidikan Polri terhadap tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober masih belum tuntas. Polri sejauh ini sudah menetapkan 6 tersangka, termasuk Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ahmad Hadian Lukita. Adapun tim gabungan independen pencari fakta sudah menyelesaikan tugasnya pekan lalu. Laporan hasil investigasi dan rekomendasi TGIPF tragedi Kanjuruhan telah diserahkan ke Presiden Jokowi. Dalam laporan tersebut, TGIPF menilai penyebab utama jatuhnya ratusan korban jiwa pada tragedi Kanjuruhan adalah tembakan gas air mata dari pihak keamanan. TGIPF juga menulis banyak rekomendasi kepada banyak pihak termasuk PSSI. Salah satu rekomendasi TGIPF adalah Ketua Umum sekaligus jajaran Komite Eksekutif PSSI. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Sebagai sahabat, Uya Kuya tak tahu terkait isu selingkuhan Denise Karista. Baru-baru ini Denise Karista menjadi sorotan karena mengaku menjadi selingkuhan seorang laki-laki berinisial R dan merupakan
suami dari presenter terkenal Indonesia. Banyak yang menduga bahwa Denisa Karista berselingkuh dengan suami Ayu Dewi, yaitu Regi Datau. Sebagai rekan selebgram tersebut, Uya Kuya mengaku selama ini tak tahu menahu perihal isu Denisa Karista yang merupakan simpanan Regi Datau. Pasalnya, selama ini Denisa Karista tak pernah menceritakan dan belak-belakan perihal dirinya menjadi simpanan suami artis. Setelah viral, barulah Denisa Karista menceritakan hubungannya yang menjadi selingkuhan tersebut. Kendati demikian, Uya Kuya tidak bisa buka suara lebih lanjut dikarenakan Denisa Karista ataupun presenter tersebut merupakan teman baiknya. Berikut wawancara dengan Uya Kuya. Urus rumah cinta tanpa anak-anak. Pertama kali kita pergi keluar, antara kerja di kampus apa kerja di restoran. Memang dari dulu aku tuh selalu bilang sama anak-anak, mau orang mana yang penting jangan alien. Dengan dia bawa mobil sendiri berarti udah ada lagi. Apa pertemanannya dengan Mas Uya gara-gara Bu Luna? Oh enggak, maksudnya jujur kalau ditanya soal orang apa yang Denny soal pelakor, gue terus terang gue gak tau ceritanya, sumpah demi Allah. Gue bener-bener, gue temenan sama dia dari musuhan sampai temenan, dia gak pernah cerita siapa pacarnya. Gak pernah. Gue cuma kita nanya, tapi dia bilang ada lah gitu, dia gak pernah ngomong. Dan akhirnya gue tahu pun itu sejak pas viral, gue telepon, itu siapa sih maksudnya? Akhirnya dia baru cerita dan gue nggak benar-benar menempatkan diri, nggak ikut campur karena dua-duanya teman gue. Oh, terus katanya ada yang ngomong katanya di Amerika bukan waktu Dennis di Amerika itu adalah pacarnya Dennis yang sempat dia mau kawin di Las Vegas, dia batal waktu itu gara-gara adalah satu hal, dan gue sempat menyelamatkan dia waktu itu. Dia kabur dari hotel, gue yang jemput, tapi itu bukan cowok itu, bukan. Karena kan ada gosip bilang katanya Basi sama Mas Uya waktu di Amerika mau biarkan Dennis. Gak bener, gue benar-benar nggak tahu hubungan dia, nggak tahu, gue nggak tahu sama orang itu, gue nggak tahu. Itu benar-benar single. Gue baru tahunya pas viral dan gue nanya gitu. Tapi pas Berita selanjutnya datang dari artis lawas Paramita Rusady belajar menenun demi perannya di film. Artis Paramita Rusady senang saat dilibatkan dalam penggarapan film Nariti. Ada banyak pesan moral yang diselipkan dalam cerita film tersebut. Paramita Rusady juga bisa ikut mengenalkan budaya Batak melalui film Nariti. Tidak hanya berakting, Paramita Rusady juga belajar menenun saat menyiapkan produksi film Nariti. Adegan dan perannya tidak membuat Paramita Rusady kesulitan. Film Nariti bercerita tentang kisah romansa anak remaja Batak bernama Nariti dan juga Jeffrey. Lokasi syuting film tersebut mengambil latar keindahan Danau Toba, Sumatera Utara. Berikut wawancara dengan Paramita Rusady. Bisa banyak penontonnya dan mudah-mudahan bisa menjadi pusat untuk pemerhati pariwisata Danau Toba menjadi booming. Mbak Mita, ini terakhir 2016 kan ya Mbak? Apakah ini comeback Mbak Mita ke dunia film atau seperti apa? Ya, saya nggak pernah ninggalin film ya, karena saya kan juga sekarang jadi wakil ketua Parsi, memang ngurusinnya film. Belakangan ada di belakang layar gitu ya. Jadi ini film saya yang lama, tapi nanti akan ada lagi yang baru. Tapi senang nggak Mbak ibaratnya bisa ngambil kembali? Senang sekali bahwa film ini dihargai ya. Tiada yang paling kita banggakan dan bahagiakan ketika karya kita dinilai dan bisa untuk dinikmati penonton. Mbak Mita, pendalaman karakter jadi orang Batak gimana? Gimana, saya berusaha maksimal jadi Ibu Sarma. Jadi ya. Dari dialek sendiri ada kesusahan nggak sih? Kesusahan nggak sih Mbak? Ini kan orang Batak gitu ya. Ya, mengalir aja waktu itu. Atau ada terkait ada sedikit ya, pasti ada pendalaman karakter gitu. Dari Bastian Steel tak ragu terima tawaran bermain film di Danau Toba. Bastian Steel mengambil peran dalam film Nariti sebagai tokoh Jeffrey. Bastian Steel menceritakan ketika dirinya ditawari tokoh Jeffrey di film tersebut. Menurut Bastian Steel, tawaran tersebut ia terima ketika baru kembali dari Inggris. Bastian Steel tak berpikir dua kali untuk menerima tawaran tersebut lantaran kecintaannya terhadap Danau Toba. Ia pun langsung menjalani proses syuting dari film Nariti. Berikut wawancara dengan Bastian Steel.
Danau Tobanya gitu sih, pembalansan antara udah lama tinggal di luar sama tapi sebenarnya emang gue lahir di Toba juga, gaul di Toba juga dulunya, itunya sih yang agak susah tapi ya overall jalan mulus. Itu berapa lama butuh bisa akhirnya bisa bahasa Batak tadi lu? Dialeknya susah nggak sih lo? Bisa lah itu, bokap kan bapak mama kadang juga suka masih ngomong pakai bahasa Batak jadi pasti ngerti. Aku Batak banget jadi aman sih kalau untuk kesitunya dan bisa konsultasi sama bapak. Senang, sebulan gue di sana nggak bosen, syuting di sana sebulan di Danau Toba, wah happy banget. Terus ya emang itu tujuannya, aku pengen main di film ini beneran, pengen ngangkat Tobanya. Tadi kan bilang langsung dari London ya, Inggris ya? Iya lagi. Berarti nggak ada persiapan reading segala macam? Di set langsung persiapan semua segala macam. Ya sikat aja lah, kalau udah alasannya udah Danau Toba udah nggak bisa nolak gue juga. Jadi kayak ya udah ayo guys. Tapi lo tadi nonton nggak? Nonton. Lu gimana ngelihat filmnya sendiri sih? Wah, lihat Toba indah banget ya. Dan ada beberapa cerita di film ini kan tentang ada adatnya walaupun dia nggak terlalu tebel tapi ya bisa memperkenalkan lah adat istiadat dari Batak sendiri. Happy lah pasti. Berita selanjutnya datang dari Zoe Abbas Jackson main film untuk pertama kalinya. Pemain sinetron Zoe Abbas Jackson membintangi film Nariti yang mengangkat budaya Batak serta keindahan Danau Toba, Sumatera Utara. Di film tersebut, Zoe Abbas Jackson berperan sebagai Nariti, perempuan yang dikisahkan mengembangkan adat dan kain khas Batak. Syuting film Nariti dilakoni Zoe Abbas Jackson pada tahun 2018 lalu. Zoe Abbas Jackson beradu akting dengan Bastian Steele di film tersebut. Nariti adalah film pertama bagi Zoe Abbas Jackson. Selain menjadi pemeran utama, ia juga merasa terbebani peran Nariti dikarenakan beradu akting dengan banyak aktor berpengalaman seperti Paramita Rusady hingga August Melas. Berikut wawancara dengan Zoe Abbas. Beban nggak? Beban nggak tuh? Saat itu pasti beban banget karena di sini peran utama bawa cerita yang cukup berat kan, itu karakternya yang gede. Terus adu acting sama Tante Mita, Bastian. It's such an honor karena aku sebelum masuk entertainment itu tahu siapa Mita kan. It was such an honor dan jujur deg-degan banget. Cuman semuanya jalan begitu lancar dan kebaikan kita juga membuat aku super nyaman. Nah, lu sendiri kan di film tadi sempat ada adegan yang ngomong Batak itu gimana cara mungkin itu juga jadi salah satu tantangan terbesar di film ini ya untuk aku walaupun ada darah Bataknya juga cuman aku lebih ke Padangnya ya, jadi I don't know much gitu, aku terlalu tahu banyak Batak ini itu juga untungnya aku dapat bantuan dari mama juga sih, jadi untungnya ada orang rumah juga yang bantuin. Itu untuk logatnya. Berita selanjutnya datang dari Queen Salman beberkan fakta di balik pembuatan lagunya yang viral. Penyanyi cilik Queen Salman melejit berkat single Tiba-Tiba yang belakangan ini viral di TikTok. Sebelum tampil di mini konser pertamanya di Jakarta Escape, Queen menceritakan bagaimana ia menulis single tersebut. Sama dengan liriknya, Queen menulis lagu yang viral itu ketika ia sedang kesal karena dilarang bermain gadget oleh orang tuanya. Kesal dikarenakan dimarahi bermain gadget. Queen Salman pun mengunci diri di kamar dan bermain ukulele hadiah ulang tahunnya. Di momen itulah Queen mengulik lagu Tiba-Tiba dengan lirik yang ia rasakan pada saat itu. Setelah namanya terkenal dikarenakan lagu ketiganya yang berjudul Tiba-Tiba yang viral di TikTok, Queen pun menggelar mini konser bertajuk Tiba-Tiba Konser di Taman. Michelle Librata selaku manajer marketing online Cardinal yang juga menjadi promotor dalam acara tersebut mengaku ada kesamaan visi misi dengan Queen. Berikut wawancara dengan Queen Salman. Tahu nih keselnya kenapa nih Mbak? Itu tuh sebenarnya aku lagi kebanyakan main gadget. Karena itu masih pandemi kan ya? Iya. Masih pandemi terus kebanyakan main gadget. Jadinya waktu itu buat bernyanyi, bermain musik jadi berkurang Kak ceritanya.
Terus waktu itu kan ulang tahun ya? Aku ulang tahun dibeliin ukulele baru. Waktu itu dibeliin ukulele, karena kan itu udah punya ukulele yang keberapa kalau nggak salah ya Mbak? Keberapa ya? Yang ke tiga atau keempat aku. Iya. Dan pokoknya udah banyak banget itu. Akhirnya ukulele itu dipakai nggak habis dapat kado? Itu nggak dipakai. Dianggurin. Karena aku kebanyakan main gadget, kebanyakan lihat sosial media, ceritanya gitu waktu itu. Habis itu dikasih tahu sama ibu sama bapak ya? Dikasih tahu sama ibu sama bapak. Katanya lakuin, jangan main gadget terus. Gitu. Akhirnya aku kan kesel gitu kan, aku ditegur gitu main gadget terus. Akhirnya aku ambil ukulele, aku ramal nih, aku bisa bikin lagu. Gitu ceritanya, sejujurnya baru kasih tahu sekarang. Kesel itu gara-gara anak-anak kan. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang Selamat siang Tribuners, hari ini Rizka kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Senin 24 Oktober 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, pembukaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Kabupaten Jayapura dimeriahkan dengan parade budaya. Menariknya dalam parade budaya ini diikuti oleh seluruh komunitas adat se-Indonesia Tribuners. Dalam parade mereka menampilkan pakaian adat dari daerahnya masing-masing. Dan seperti apa kemeriahannya akan disampaikan oleh rekan Kelvin Alois Erari dari Tribun Papua. Silakan rekan Kelvin. Baik Ariska dan juga Tribuners. Ya, silakan rekan Kelvin Alois Erari dari Tribun Papua atas informasi Anda. Baik Ariska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada terkait dengan pembukaan Kongres Masyarakat Adat yang telah dilaksanakan pada hari ini di wilayah adat kami Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, di mana cukup meriah menjelang detik-detik pembukaan tersebut.
seluruh masyarakat adat di seluruh Indonesia, di mana melaksanakan parade budaya. Dalam parade tersebut itu mereka menampilkan baju adat mereka dari masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Nah, dalam parade itu juga mereka berjalan mulai dari lapangan LY menuju ke Stadion Barnabas Yowe Sentani, mana tepat lokasi pelaksanaan pembukaan Kongres Masyarakat Adat tersebut. Dan dalam parade tersebut itu terlihat masyarakat adat begitu antusias ataupun dan juga begitu semangat untuk berjalan atau melakukan parade bersama seluruh masyarakat adat dari Nusantara. Nah, Tribunas, dalam pelaksanaan parade tersebut ini, masyarakat adat juga menampilkan selain pakaian adat, mereka juga menampilkan berbagai macam atraksi yang ada dalam budaya mereka masing-masing, baik itu tarian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan budaya atau adat istiadat yang ada di Indonesia. Nah, demikian juga Aliska, setelah mereka dari lapangan TEIS Sentani menuju ke Stadion Barnabas Yowe, di mana di situ para masyarakat adat ini juga berkumpul untuk menyaksikan langsung bagaimana suasana pelaksanaan pembukaan Kongres Masyarakat Adat ini sendiri, dan juga cukup meriah di mana seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura turut juga menyaksikan bagaimana parade tersebut yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Nusantara pada siang tadi. Demikian Ariska dan juga Tribunas. Baik, rekan Kelvin Alois Erari dari Tribun Papua, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, seperti yang diinformasikan sebelumnya, Kongres Masyarakat Adat Nusantara dibuka dengan adanya kirab budaya. Selain dimeriahkan oleh berbagai organisasi kemasyarakatan, parade budaya ini juga menampilkan pemukulan tifa, tarian, hingga pemukulan gamelan di sepanjang Jalan Sentani, Tribuners. Adapun rute yang ditempuh arahkan kirab budaya tersebut adalah dari lapangan TEIS LY menuju ke Stadion Barnabas Yowe. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Putri Nurjanah Kurita dari Tribun Papua. Silakan rekan Putri. Ya baik, Ariska dan juga Tribuners, tepat pada tanggal 24 Oktober 2022, yaitu hari ini, Kongres Masyarakat Adat secara resmi dibuka. Di Kongres Masyarakat Adat yang ke-6 di Papua secara resmi dibuka dengan sebelumnya dimulainya dengan kirab budaya yang dilakukan oleh masyarakat adat, di mana mereka berkumpul di lapangan TEIS LY untuk melakukan kirab budaya atau pawai budaya menuju ke Stadion Barnabas Yowe di Sentani, Provinsi Papua. Dalam arak-arakan atau kirab budaya tersebut, masyarakat adat yang datang dari seluruh penjuru Indonesia atau masyarakat adat yang dari Nusantara ini, mereka juga menampilkan atraksi dari wilayah adatnya masing-masing, dan kemudian juga ada pemukulan gamelan dan tifa, iring-iringan tarian dari masyarakat Papua yang mana sebagai pemimpin daripada kontingen kirab budaya ini. Masyarakat adat yang datang dari seluruh Indonesia ini akan mengikuti Kongres ke-6 di Papua pada tanggal 24, yaitu hari ini, hingga tanggal 30 November 2022, yang dimana rangkaian daripada kegiatan Kongres ini esok hari pada tanggal 25 Oktober 2022 akan dilaksanakan sarasehan selama 2 hari, yaitu dari tanggal 24 hingga 20 maksud saya dari tanggal 25 hingga tanggal 26, yang masyarakat adat ini di mana akan menginap di 12 kampung yang berada di kota dan Kabupaten Jayapura.
Ariska dan juga Tribuners diinformasikan kembali bahwa kira budaya ini juga di mana peserta atau masyarakat adat yang datang ini dengan menggunakan pakaian adatnya masing-masing juga menandakan bahwa di mana di Papua bahwa masyarakat adat ini menampilkan pesona daripada Nusantara yang dimana masing-masing masyarakat adat ini juga mempunyai visi misi atau tujuan daripada pelaksanaan kongres ini dengan membahas tentang kedaulatan atau perampasan masyarakat adat. Jadi di sini dalam pelaksanaan kongres nanti masyarakat adat yang datang ini akan duduk bersama-sama untuk membahas masalah-masalah yang terjadi di masyarakat adat bersama pemerintah atau elemen pemerintah. Ariska dan juga Tribuners, pembukaan kongres yang dilaksanakan di Stadion Barnabas Jowe dibuka dan kemudian akan diakhiri pada tanggal 30 November nanti juga dengan pesta kuliner Nusantara yang nanti di mana masyarakat adat ini juga akan menampilkan kuliner-kuliner yang ada di seluruh Indonesia. Demikian Rizka dan juga Tribuners. Baik rekan Putri Nurjana Kurita dari Tribun Papua, terima kasih atas laporan Anda. Masih seputar Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Sentani, Kabupaten Jayapura, Tribuners. Rangkaian Kongres ke-6 tadi pagi diawali dengan prosesi penyatuan tanah dan batu Nusantara. Prosesi ini tepatnya dilakukan di kawasan Camat Lama, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Meski sempat diguyur hujan cukup deras, namun proses ini tetap berjalan. Para peserta pun sangat antusias, Tribuners. Dan bagaimana suasana di sana akan disampaikan oleh rekan Aldi Bimantara dari Tribun Papua. Silahkan rekan Aldi. Baik Ariska dan juga Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Tepat sekali masih dalam rangkaian pembukaan ataupun opening seremoni Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara atau KAMAN di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua ini. Sebelum prosesi ataupun opening seremoni dibuka begitu ya, ini diawali dengan rangkaian prosesi penyatuan tanah dan batu Nusantara dari perwakilan provinsi ataupun region yang menjadi peserta Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara di Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Ariska dan juga Tribuners, dapat kami informasikan berdasarkan pantauan kami di lapangan, penyatuan tanah dan batu Nusantara tersebut dilakukan di kawasan Camat Lama, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sekira pukul 6:45 waktu Indonesia Timur pada hari ini, Senin 24 Oktober 2022. Dan dapat saya informasikan juga Ariska dan juga Tribuners, mulanya para perwakilan komunitas masyarakat adat dari berbagai provinsi melakukan pengumpulan tanah dan batu yang dibawa dari daerah masing-masing untuk dikumpulkan di lapangan Teis Hio Elway Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Setelah semua tanah dan batu terkumpul dari masing-masing region atau wilayah, para perwakilan masyarakat adat dari berbagai provinsi ini berjalan santai menuju kawasan Camat Lama yang tak begitu jauh dari lapangan Teis. Namun pagi itu hujan cukup deras mengguyur kota Sentani, tetapi tampak dari raut wajah para perwakilan masyarakat adat ini tetap begitu semangat dan sukacita berjalan membawa tanah dan batu untuk dilakukan prosesi adat. Dan sesampainya di kawasan Camat Lama, para perwakilan komunitas masyarakat adat disambut oleh marching band dan juga tari-tarian adat khas Sentani, Kabupaten Jayapura. Meskipun memang diguyur hujan, namun yang seperti sudah saya informasikan tadi sebelumnya, Ariska dan juga Tribuners, bahwa semangat dan juga rasa sukacita ini tak pudar dari komunitas masyarakat adat yang tentunya berpartisipasi dalam prosesi penyatuan tanah dan juga batu yang dibawa dari berbagai daerah masing-masing. Dan tentunya ini berdasarkan wawancara kami juga kepada salah satu perwakilan dari Sulawesi yang tidak ingin disebutkan namanya. Ia mengatakan bahwa tanah dan batu ini diambil dari masing-masing wilayah ataupun masing-masing tempat terbaik yang mungkin dianggap sakral begitu, dan juga tidak sembarang tentunya, dan dibawa ke Papua dengan moto ataupun misi untuk menyatukan kembali dan merajut kebersamaan antara masyarakat adat se-Nusantara melalui momen Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua kali ini. Dan dirinya juga menyebutkan bahwa mengungkapkan rasa syukurnya karena dengan hadirnya
suku-suku di seluruh penjuru Nusantara, maksud saya Ariska, tiba di tanah Papua ataupun khususnya di Tanah Tabi, ini dengan satu tujuan dan tekad untuk menyerahkan tanah dan batu yang menyatu serta diambil dari tempat-tempat terbaik dari masing-masing wilayah kesukuan di seluruh penjuru tanah air. Ariska dan juga Tribuners, para komunitas masyarakat adat dalam Kaman 6 ini juga telah membawa benda-benda pusaka dari leluhur masing-masing yang juga termasuk batu dan tanah untuk menyatu ataupun disatukan di Provinsi Papua, negeri matahari terbit. Dan melalui momentum Kaman 6 ini, pihaknya juga mengajak bahwa mari bersama-sama komunitas masyarakat adat untuk bangkit bersama dengan penyatuan tanah dan batu ini sebagai simbol persatuan komunitas masyarakat adat yang bersatu dari ujung timur Indonesia, Tanah Tabi. Dan Ariska dan juga Tribuners, dalam kesempatan itu ia juga mengajak semua pihak termasuk komunitas masyarakat adat Nusantara agar dapat bersepakat untuk mewujudkan undang-undang masyarakat adat di Indonesia. Dan di lain sisi kami juga mewawancarai secara terpisah begitu ya usai kegiatan Ondofolo Ifar Besar Niko Yoku, dirinya menyampaikan kekagumannya terhadap keberagaman suku-suku di Indonesia dan ia mengatakan bahwa dengan dibawanya tanah dan batu dari tempat-tempat terbaik di wilayah Nusantara ini untuk disatukan di Papua atas nama Ifar Besar ataupun suku Ifar Besar, mereka sangat bangga begitu dengan prosesi ini dan merasa dihormati begitu sebagai tuan rumah. Niko juga berharap dengan prosesi adat ini dapat menjadi simbol kesatuan dan persatuan komunitas masyarakat adat se-Nusantara. Dan saat kami menanyakan bahwa soal makna dari penyatuan tanah dan batu se-Nusantara ini juga ia mengungkapkan sebagai bentuk berkat pembayaran untuk tugu komunitas masyarakat adat dibangun. Dan memang nantinya di wilayah kawasan Camat Lama ini nantinya akan dibangun tugu begitu sebagai simbol bahwa pernah diadakannya Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Bumi Kenambai, Umbai. Ariska dan juga Tribuners, demikian untuk sementara laporan singkat saya terkait dengan prosesi penyatuan tanah dan batu dalam prosesi ataupun rangkaian acara Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara yang dihelat di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dimulai hari ini. Demikian laporan singkat saya, jurnalis tribunpapua.com Aldi Bimantara, kembali ke Ariska di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi Bimantara dari Tribun Papua. Dan Tribuners, rekan Aldi juga sempat melakukan wawancara dengan Ondofolo Ifar Besar Niko Yoku. Berikut liputannya untuk Anda. Bangga karena dibagi kita berharap yang tubuh ini akan bawa kita bersatu di Nusantara terus di adat. Dan pembangunan tubuh ini kita juga berharap iklan untuk Papua. Jadi kita berharap untuk Papua dalam positif. Hal-hal yang kita terus kontrol di luar ya. Dalam metode dalam lain tapi tamu-tamu yang baru tiba di Papua kita senang karena jemputan dari awal sampai sekarang dan semua positif. Kita berharap untuk polos berikut kalau jalan bersama baik. Bapak mungkin sedikit soal makna dari penyatuan batu dan tanah se-Nusantara ini, Bapak. Dari ini kan masyarakat yang ada. Baik, terus yang kita disini kita tahu ini seperti berkat pembayaran. Pembayaran untuk tubuh ini bisa dibangun. Ribuan tumpayan peninggalan zaman Kerajaan Riau Lingga terkoneksi di halaman Museum Linggam Cahaya Dai Kabupaten Lingga, Kabupaten Riau, Tribuners. Setidaknya ada 1.150 buah tempayan yang terpajang dan membentuk huruf bertuliskan Linggam Cahaya. Tempayan ini dikumpulkan dari pertemuan masyarakat Lingga, khususnya di Daik dan sekitarnya dari berbagai macam jenis tempayan. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Febri Wanda dari Tribun Batam. Silakan rekan Febri. Baik, rekan Rizka, terima kasih Tribunas untuk melaporkan langsung di Kabupaten Lingga yang mana ribuan tempayan ini memang dikumpulkan berdasarkan dari hibah masyarakat Kabupaten Lingga yang mana ini merupakan ribuan tempayan yang berasal dari bekas peninggalan Kerajaan Riau Lingga yang termasyhur ya. Memang Kabupaten Lingga sendiri khususnya di ibu kota Dai Lingga itu memiliki peninggalan yang banyak ya, karena memang dahulunya Dai Kabupaten Lingga itu memang merupakan wilayah dengan peninggalan Kerajaan Riau Lingga. Tidak heran banyak sekali situs budaya dan objek budaya atau peninggalan kerajaan yang masih tersisa di dalamnya. Nah, salah satunya memang jenis dari tempayan ini
ribuan tempayan ini terpajang tepat di depan Museum Lingam Cahaya, yang mana Museum Lingam Cahaya ini memiliki berbagai jenis cagar budaya yang tersusun rapi hingga mencapai lebih dari 5.000 jenis cagar budaya, yang termasuk juga tempayan ini sekitar 1.000 lebih ya Tribuners. Memang dari bentuk tempayan ini ada berbagai macam jenis, itu digunakan untuk masyarakat tempo dulu itu untuk mengisi bahan pokoknya seperti beras, seperti buah-buahan, jeruk, dan berbagai lainnya Tribuners. Memang dari segi bentuknya itu ada seperti bermulut kecil untuk mengisi hal-hal yang bahan pokok, ada yang bermulut besar seperti mengisi air dan segala macamnya Tribuners. Dan memang untuk berbagai corak tempayan ini memang disusun rapi, yang hampir satu jenis itu di depan Museum Lingam Cahaya. Sementara yang menarik, yang unik, yang langka itu dimasukkan di dalam museum. Nah Tribuners, seperti yang terlihat Tribuners semua, ini merupakan berbagai macam tempayan dengan corak yang unik, dengan harga yang mahal ketika memang jual zaman sekarang. Jadi tidak heran memang ini merupakan hibah dari masyarakat, karena memang masyarakat menilai bahwa hal ini masih turut dilindungi tanpa harus dijual, jadi mereka selamatkan di Museum Lingam Cahaya ini. Jadi untuk mengumpulkan dari ribuan tempayan ini memang dari berbagai masyarakat Tribuners. Jadi memang lewat laut, transportasi laut dari Pulau Sebangka dan pulau-pulau lainnya. Begitu rekan Aruska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Febrio Anda dari Tribun Batam. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan pemerhati sejarah dan budaya Lingga yang bernama Lazuardi. Berikut liputannya untuk Anda. Beberapa masyarakat mengkelompokkan daripada jenis tempayan. Ada tempayan bocong yang agak panjang, tinggi, ada zaitun, tempayan yang dia punya bontot itu kecil dan mulutnya kecil. Jadi banyak ada tempayan kang yang mulutnya lebih besar. Jadi memang pada umumnya adalah tempayan, tetapi ada masyarakat mengkelompokkan berdasar tadi bentuk maupun tadi fungsi. Ada yang tempat telur asin, ada taka tempat tadi jeruk-jeruk buah-buahan, ada tempat tuak tadi mulutnya lebih kecil dan bertelinga, bertangkai karena untuk mudah dibawa atau dipasang tali dan sebagainya. Kita mengumpul ini tidak dalam satu tempat. Tadi ada dari Pulau Sebangka, ada dari Kelumu, ada dari Mentuda, ada dari Sungai Pinang dan sebagainya. Maka memang kita kumpul tadi berdasarkan Tribuners, Minggu 23 Oktober kemarin sebanyak 25 tim hadrat tampil pada event Ambon Maulid Festival 2022. Pasalnya, selain untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, lomba hadrat ini juga sebagai bentuk melestarikan nilai-nilai kebudayaan Islam di kota Ambon Tribuners. Ambon Maulid Festival 2022 juga digelar untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah antar kampung atau desa di Maluku. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Messi Marsabesi dari Tribun Ambon. Silahkan rekan Mesya. Baik, halo selamat siang Ariska dan juga Tribuners. Saya Mesya Marsabesi, jurnalis tribunambon.com, akan melaporkan terkait dengan Ambon Maulid Festival 2022 yang digelar di pelataran Masjid Raya Al-Fat Ambon pada Minggu 23 Oktober 2022 kemarin, di mana dari Ambon Maulid Festival 2022 ini digelar beberapa mata lomba, salah satunya yaitu lomba tarian hadrat yang paling ditunggu-tunggu oleh warga kota Ambon, yang kemudian ini diikuti oleh sebanyak 25 tim dari kota Ambon dan wilayah sekitarnya. Untuk dari kota Ambon sendiri, Tribuners, ada dari tim Al-Ansor Pinang Putih Puncak, kemudian dari Jalan Baru Community, dan ada dari Waihau, Silale, dan lainnya, Tribuners. Sementara untuk dari wilayah lainnya dari luar kota Ambon, misalnya ada dari Amaiha Ulu Putih dari Seram Barat, dan kemudian ada dari Larike, Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners. Sementara menurut Rahmat ya, Ketua Panitia Ambon Maulid Festival 2022 mengatakan bahwa festival ini sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai kebudayaan Islam yang ada di kota Ambon dan juga Maluku. Kemudian ini juga sebagai
untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah antar kampung dan desa yang ada di Kota Ambon dan juga Maluku, Tribuners. Sementara untuk pantauan tribunambon.com di lapangan, lomba hadrat ini digelar sejak pukul 9 pagi dari tim Remas Al-Salamah Ad-Salobar Pohon Mangga yang tampil secara perdana dalam lomba ini dan kemudian diikuti oleh tim Nurul Hayat Kampung Ihu dan tim lainnya. Sementara untuk selain itu ribuan warga juga pada tim pelataran Masjid Raya Al-Fatah Ambon sampai dengan bagian luar Masjid Raya Al-Fatah Ambon, yaitu Jalan Sultan Babula. Nah, ribuan warga ini datang untuk menyaksikan dan menonton penampilan dari tim-tim pilihan mereka, Tribuners yang mereka dukung ya, seperti itu. Bahkan ada yang naik sampai ke pembatas jalan di Jalan Sultan Babullah itu. Baik, Tribuners, demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Ambon. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Meisya Marasabesi dari Tribun Ambon. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Ketua Panitia Ambon Maulid Festival 2022 yang bernama Rahmat. Berikut liputannya untuk Anda. Terdaftar ada 23 tim. 25. Peserta yang terdata itu ada 25 tim. Dari Ambon, dari mana? Dari Ambon. Selain dari Ambon, ada yang dari IHA, ada yang dari Larike, ada yang dari Pinang Putih, kemudian ada dari Kailolo juga ada. Ini nama kegiatannya apa, terus substansinya untuk apa? Ya, ini Ambon Maulid Festival 2022. Selama ini kegiatan Maulid yang ada di Kota Ambon kan ya biasa-biasa aja. Nah, sekarang kita bikin kemasan, ada Kampung Sirah Nabawi, ada lomba bertutur, ada Syarafah Anam, dan yang puncak acara ini ada hadrat yang dari tanggal 20 sampai tanggal 23, insya Allah sebentar malam baru pengumuman hadiahnya, pengumuman juaranya. Yang dari kegiatan ini apa? Ya. Tribuners, selain beragam kuliner, Pekalongan juga dikenal memiliki banyak tempat wisata menarik. Dan satu di antaranya ada Museum Batik Pekalongan, Tribuners. Tepatnya Museum Batik Pekalongan ini berada di Jalan Jetayu nomor 3, Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dan untuk melihat detail museum ini, kita sudah tersambung dengan rekan Septi dari Tribun Travel. Silakan rekan Septi. Baik rekan Ariska, ada di Jalan Citayu Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, untuk Museum Batik Pekalongan ini ya sudah diresmikan sejak 12 Juli 2006. Di Museum Batik Pekalongan sendiri, pengunjung itu bisa melihat koleksi kain batik tradisional maupun kontemporer dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, di Museum Batik Pekalongan juga terdapat lebih dari 1.200 batik yang mengandung nilai seni, budaya, maupun sejarah. Nah, selain batik-batik tersebut, itu dipamerkan dalam 3 ruang pamer yang bertema khusus maupun temporer. Selain koleksi batik sendiri, di Museum Batik Pekalongan ini ya, terdapat fasilitas workshop batik, di mana pengunjung bisa belajar membuat batik cap maupun batik tulis. Nah, nantinya untuk batik tersebut bisa dibawa pulang sebagai cenderamata. Nah, ini buat Tribuners yang ingin berkunjung ke Museum Batik Pekalongan, untuk harga tiketnya sendiri dibagi menjadi 3 kategori ya. Untuk anak-anak itu 3.000, untuk wisatawan lokal maupun dewasa itu 7.000, dan untuk turis ataupun mancanegara itu hanya 20.000 saja. Nah, untuk jam operasional sendiri, untuk Museum Batik Pekalongan buka setiap harinya, mulai jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Begitu Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda dan juga rekomendasi Anda Septi dari Tribun Travel. Tribuners, pemerintah Bengkalis melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bengkalis menggelar Festival Budaya Bahari di Pantai Indah Selat Baru. Pasalnya agenda yang dilakukan pada Sabtu 22 Oktober ini bertujuan untuk menarik wisatawan ke Pantai Selat Baru yang ada di Kecamatan Bantan, Tribuners.
Adapun kegiatannya, festival ini dimeriahkan dengan kegiatan budaya dan wisata untuk menghibur para pengunjungnya. Dan bagaimana suasana festival ini akan disampaikan oleh rekan M. Natsir dari Tribun Pekanbaru. Silahkan rekan Natsir. Ya, terima kasih rekan Rizka. Memang kemarin Sabtu kemarin pemerintah Bengkalis melalui Dinas Pariwisata melaksanakan kegiatan festival budaya bahari di Pantai Selat Baru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Di mana festival ini sebenarnya merupakan agenda tahunan dari pemerintah Bengkalis dengan tujuan untuk menggait wisatawan baik itu lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Bengkalis, di mana keberadaan Pantai Selat Baru ini sendiri berada tepat di Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan Malaka. Kegiatan semalam cukup meriah, dilaksanakan selama 2 hari, dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso dan dihadiri sejumlah Forkopimda Bengkalis, di mana saat pembukaan juga dimeriahkan kegiatan-kegiatan festival rakyat berupa lomba jong, pacu jong, yaitu perahu layar mini yang digunakan yang merupakan permainan khas dari warga pesisir Bengkalis ini. Kemudian juga dilaksanakan lomba menangkap ikan melanggai dengan menggunakan kayu dan jaring yang dilakukan di pinggir Pantai Selat Baru. Kemudian juga kegiatan diisi dengan lomba-lomba rakyat lainnya seperti lomba gasing tradisional, menggunakan gasing tradisional dilakukan di tepat di pantai, kemudian lomba layangan dan beberapa perlombaan rakyat. Hari kedua juga berlangsung cukup meriah, di mana pelaksanaan juga diisi dengan kegiatan jalan santai yang dihadiri oleh masyarakat sekitar sana dan dimeriahkan oleh hiburan-hiburan rakyat, kesenian budaya khususnya yang ada di Pulau Bengkalis. Begitu juga respon masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan kemarin disambut sangat antusias, karena memang acara Festival Budaya Bahari ini kegiatan tahunan yang bisa dinikmati oleh masyarakat Pulau Bengkalis sendiri setiap tahunnya di akhir-akhir tahun. Nah, masyarakat dari luar kota juga cukup ramai yang hadir. Selain menikmati hiburan-hiburan rakyat yang disediakan, juga menikmati jajanan-jajanan khas pesisir, mulai dari itu kerang, kepiting, dan makanan-makanan lain, di mana Pantai Selat Baru ini memang cukup terkenal dengan jajanan-jajanan khas seperti itu. Begitu, Rizka. Baik, rekan Natsir dari Tribun Pekanbaru, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, Kiana Craft merupakan salah satu UMKM yang menjual berbagai jenis produk turunan tapis dengan harga yang sangat murah. Tas tapis sendiri merupakan salah satu produk best seller yang bisa dijual hingga ke luar Pulau Jawa, Tribuners. Dan untuk melihat aneka koleksi dari UMKM ini, kita sudah tersambung dengan rekan Reski Mertarega dari Tribun Lampung. Silakan rekan Reski. Oke, baik rekan Artiska. Bahwasannya Kiana Craft itu merupakan salah satu UMKM Kota Bandar Lampung yang beralamat di Kota Bandar Lampung, tepatnya di daerah Sukabumi atau Sukarame nih teman-teman Tribuners. Jadi Kiana Craft itu menjual berbagai jenis kerajinan turunan tapis nih teman-teman Tribuners dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, adapun berbagai jenis barang yang dijual Kiana Craft itu mulai dari gantungan kunci tapis, tas tapis, terus itu peci tapis, dan banyak jenis turunan tapis lainnya. Namun di Kiana Craft itu sendiri yang paling banyak diminati atau mungkin bahkan sudah sering dibawa untuk keluar Jawa untuk bazar serta pameran, itu yang banyak atau yang best seller itu adalah tas tapis. Tas tapis itu sendiri dibanderol dengan harga yang cukup murah nih teman-teman Tribuners, mulai dari harga 60.000 hingga 125.000. Dan sebagai bahan informasi juga bahwasannya di Kiana Craft itu tidak ada yang melebihi untuk harga 200.000. Jadinya misalnya untuk harga 20.000 hingga 200.000 saja nih teman-teman Tribuners sudah bisa membawa oleh-oleh khas kain tapis dari Kiana Craft itu sendiri. Nah, buat kalian yang mau pesan itu bisa langsung melalui Instagram di Kiana Craft, atau kalian bisa langsung datang ke lokasi rumah produksi itu sendiri. Jadi itu rekan Ariska yang bisa saya informasikan.
Baik, terima kasih rekan Reski Mertarega dari Tribun. Dan terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, konser Akbar Monas 2022 kembali digelar pada Minggu 23 Oktober kemarin. Konser Akbar ini ada sederet musisi berbakat internasional yang turut memeriahkan Tribuners. Saat tampil, mereka membawakan musik-musik klasik serta alunan lagu-lagu kebangsaan. Menariknya, konser ini digelar secara gratis Tribuners. Masyarakat pun antusias dan memadati kawasan Monas pada Minggu malam lalu. Seperti apa kemeriahan di sana akan disampaikan oleh rekan Pebi dari Tribun Jakarta. Silakan rekan Pebi. Iya betul sekali, Ariska. Ribuan masyarakat begitu antusias menyaksikan konser Akbar Monas 2022 yang digelar pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022 malam. Diketahui bahwa konser Akbar Monas ini merupakan gelaran yang memang baru pertama kali kembali digelar setelah pandemi COVID-19. Dipentaskan oleh Jakarta Sinfonia Orkestra dan juga Jakarta Oratorio Society. Konser ini menampilkan sejumlah musisi berbakat bertaraf internasional. Sedikitnya ada ratusan pemain musik yang tampil membawakan musik-musik klasik serta alunan lagu-lagu kebangsaan begitu. Memang tujuan digelarnya konser ini salah satunya juga untuk memperkenalkan musik klasik kepada masyarakat begitu, Ariska. Nah, menurut pantauan kami di lokasi pada tadi malam, memang konser ini dibuka dengan alunan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh seorang konduktor bernama Yahya Ling. Nah, Yahya Ling ini diketahui merupakan seorang dirijen orkestra ternama kelas dunia yang sudah sangat dikenal begitu. Selain itu juga para pemain musik di sini membawakan karya-karya komposer ternama seperti Beethoven, kemudian juga Haydn, Mozart, dan juga beberapa karya komposer terkenal lainnya begitu. Nah, digelar secara gratis, konser ini turut mendapat antusias dari masyarakat, khususnya di kawasan Jakarta dan sekitarnya begitu. Bisa dilihat dalam video yang kami tampilkan bahwa ribuan masyarakat tersebut memadati kawasan Monas untuk menyaksikan konser yang berlangsung mulai dari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tersebut. Mereka ada yang datang sendiri, membawa pasangan ataupun keluarga, bahkan tidak hanya memadati area di depan panggung saja, namun masyarakat yang datang juga sampai duduk lesehan di atas rumput di sekitaran panggung tersebut untuk menyaksikan konser dari layar lebar yang memang disediakan di sisi kanan kiri panggung begitu. Nah, menurut wawancara saya dengan beberapa pengunjung di sana, mereka juga merasa senang dengan digelarnya konser ini lantaran memang konser tersebut berlangsung secara gratis. Sebab sudah sekitar 2 tahun lebih pandemi, Monas juga sempat ditutup dalam waktu yang lama beberapa waktu lalu. Kini masyarakat bisa kembali menikmati hiburan gratis di tengah pusat kota Jakarta. Begitu, Ariska. Baik, rekan Pebi dari Tribun Jakarta, terima kasih laporan. Di Lampung memiliki banyak wisata menarik dan satu di antaranya ada Umbul Helau Tribuners. Umbul Helau sendiri merupakan tempat wisata keluarga yang menawarkan kegiatan berkebun. Selain itu, saat mengunjungi tempat ini, Anda juga akan berinteraksi dengan hewan kelinci. Dan seperti apa detail tempat wisata ini akan disampaikan rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi wisata Umbul Helau ini bisa dijadikan rekomendasi bagi Tribuners dan juga keluarga yang sedang berkunjung ke kota Bandar Lampung. Jadi wisata Umbul Helau ini merupakan sebuah tempat wisata edukasi di Lampung yang menawarkan kegiatan berkebun, yang menawarkan aktivitas untuk berkebun dan juga berinteraksi dengan hewan seperti hewan kelinci. Jadi lokasinya ini ada di Jalan Wan Abdurrahman Kedaung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Jadi Umbul Helau bergabung dengan wisata Taman Kelinci. Dan Taman Kelinci tersebut memang lebih dulu hadir sebelumnya. Sehingga aktivitas dan fasilitas wisata di dalamnya itu bisa lebih lengkap dan lebih menyenangkan untuk dikunjungi.
tiket masuknya untuk menuju ke wisata Umbul Halau ini hanya Rp10.000 untuk semua umur, mulai dari usia 1 tahun ke atas. Kemudian apabila mengendarai kendaraan roda 2 atau motor itu dikenakan biaya parkir Rp5.000, sedangkan untuk kendaraan roda 4 dikenakan tiket parkir Rp8.000. Jadi dengan budget demikian, pengunjung bisa bebas mengeksplor wisata Umbul Halau tersebut. Dan terdapat banyak spot di sana bisa terlihat itu sangat menarik sekali. Dalam wisata Umbul Halau tersebut terlihat ada ayunan, taman Miana, lalu ada taman kelinci, arena panahan, arena trek ATV, lalu ada spot foto juga, ada kantin, lalu ada halaman parkir yang cukup luas, lalu ada arena santai hingga arena piknik. Jadi pengunjung bisa melakukan aktivitas menarik seperti bersuah foto di spot foto dan taman bunga yang instagramable. Jadi terdapat spot foto miniatur rumah kayu model pelana dengan taman warna-warni, lalu dan juga ada spot foto kampung hobbit, kincir angin besar, dan rumah pohon dan sebagainya, masih banyak lagi. Selain itu juga bisa belajar menanam bunga, serta bermain dengan kelinci yang lucu-lucu ya Tribuners. Jadi kegiatan menanam dan bermain dengan kelinci itu biasanya sering dilakukan oleh rombongan pelajar dan juga mahasiswa. Jadi seluruh bunga dan tanaman yang terlihat di Umbul Halau tersebut terlihat sangat terawat dengan baik. Jadi saat dikunjungi memang beberapa bunga juga sedang dilakukan penanaman kembali ya. Lalu bila perlu aktivitas yang lebih menantang ya Tribuners, bisa menuju ke area adventure, menjajal trek terjal yang mengendarai ATV. Jadi apabila badan mulai terasa lelah juga bisa berhenti sejenak menikmati nuansa udara sejuk di area santai. Jadi wisata Umbul Halau ini memiliki udara yang sejuk dan suasana yang tidak terlalu bising karena lokasinya itu ada di area perbukitan. Untuk menuju ke sana, wisata Umbul Halau ini beroperasi setiap hari mulai dari pagi pukul 7:30 sampai pukul 6 sore. Sekian Ariska. Baik rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, selama 2 hari kawasan Kota Tua Jakarta Barat diramaikan dengan acara bertajuk Festival Batavia. Dalam acara tersebut menampilkan serangkaian kegiatan menarik Tribuners. Satu di antaranya ada panggung musik hiburan yang digelar secara gratis. Dan bagaimana kemeriahannya akan dilaporkan oleh rekan Pebi Adeliana dari Tribun Jakarta. Silahkan rekan Pebi. Iya, Ariska, terima kasih. Memang kawasan Kota Tua Jakarta Barat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup banyak dikunjungi oleh wisatawan di Kota Jakarta, begitu ya Tribuners. Nah, pada akhir pekan kemarin, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Barat menggelar acara bertajuk Festival Batavia di Taman Fathahillah, tepatnya di depan Museum Sejarah Jakarta kawasan Kota Tua pada selama 2 hari begitu, tepatnya mulai dari hari Sabtu tanggal 22 Oktober hingga hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022. Nah, festival ini cukup menarik masyarakat karena memang dimeriahkan dengan sejumlah rangkaian acara begitu. Salah satunya dengan adanya panggung musik hiburan yang bisa disaksikan secara gratis oleh masyarakat. Nah, menurut pantauan kami juga di lokasi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober kemarin, sejumlah masyarakat turut meramaikan event Festival Batavia yang berlangsung sejak siang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya pengunjung dengan kategori muda-mudi saja, tapi juga banyak pengunjung dari kategori keluarga yang datang sambil membawa anak-anak mereka untuk menikmati waktu akhir pekan dengan berkunjung ke festival ini begitu. Nah, sejumlah pengisi acara juga hadir untuk
menghibur masyarakat di panggung musik hiburan yang digelar pada hari Minggu kemarin. Misalnya ada Palm Trees yang juga menyuguhkan beberapa lagu menghibur penonton yang ada di kawasan Kota Tua pada siang kemarin begitu. Selain itu juga ada penampilan dari komunitas Kota Tua, kemudian juga ada tari garapan oleh Sanggar SBK. Ada juga penampilan dari Muka dan juga beberapa pengisi acara lainnya. Nah, adapun acara ini berlangsung mulai dari pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga 21.30 waktu Indonesia Barat, begitu Tribuners. Nah, sebagai informasi bahwa tidak hanya ada panggung musik hiburan saja pada festival Batavia ini, namun juga di sini pengunjung bisa berbelanja beragam jenis kerajinan kria karya dari para pengrajin binaan suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat begitu. Ada pula pameran fotografi dan juga lukisan serta bagi para pengunjung di sini terdapat beberapa aktivitas menarik yang bisa dilakukan. Nah, salah satunya ada aktivitas bermain permainan tradisional. Nah, di sini anak-anak khususnya diperkenalkan sekaligus bisa menjajal secara langsung beberapa jenis permainan tradisional yang memang cukup maksud kami pernah populer pada masanya begitu. Seperti misalnya ada engklek dan juga permainan ular tangga. Nah, anak-anak pun terlihat senang ketika bermain permainan tradisional tersebut begitu Tribuners. Nah, sebagai informasi juga bahwa kawasan Kota Tua ini seperti yang tadi kami sampaikan bahwa menjadi salah satu rekomendasi wisata yang wajib dikunjungi kalau berada di Jakarta nih Tribuners, karena di sini ada banyak sekali aktivitas seru yang bisa dilakukan walaupun di luar festival Batavia tersebut. Misalnya bisa mengunjungi museum dengan jalan-jalan wisata sejarah begitu, ada Museum Sejarah Jakarta atau yang dikenal dengan Museum Fathahillah. Kemudian juga ada museum keramik dan juga museum wayang. Nah, selain itu di sini Anda juga bisa foto-foto dengan background gedung-gedung dengan tampilan ala masa kolonial begitu, gedung-gedung tua. Kemudian juga di sini bisa berfoto dengan manusia-manusia patung dan juga seringkali biasanya ada hiburan berupa live musik kalau akhir pekan khususnya sore hari di kawasan Kota Tua. Begitu Ariska, kembali ke studio. Baik, rekan Pepi Adeliana dari Tribun Jakarta, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, pada Minggu 23 Oktober kemarin, ratusan perahu mini atau sandek kejo diperlombakan di Pantai Karama, Polewali Mandar. Pasalnya, agenda ini digelar untuk memperingati hari ulang tahun Galeri Mandar Indonesia, Tribuners. Selain itu, lomba ini juga digelar sebagai upaya untuk mempertahankan warisan leluhur suku Mandar. Dan untuk melihat suasana di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Hasan Basri dari tribunsulbar.com. Silakan rekan Basri. Iya, baik rekan Ariska, memang selama 3 hari pelaksanaan lomba perahu sande di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat telah terlaksana. Dan acara itu merupakan salah satu cara warga untuk merawat warisan leluhur di suku Mandar, yaitu adalah perahu sande. Perahu sande sendiri merupakan salah satu perahu tradisional suku Mandar yang memiliki layar dan tanpa menggunakan mesin dengan memiliki kecepatan yang cukup tinggi, dan ini perahu ini biasa dipakai untuk mencari ikan oleh para nelayan. Namun ada yang unik pada lomba ini karena ukurannya yang cukup kecil atau mini, yaitu 30 sampai 45 cm. Dan warga yang mengikuti lomba ini cukup antusias. Ada diikuti sekitar 165 peserta dengan jumlah perahu sande itu sekitar kurang lebih 300, dan perlombaannya itu berlangsung selama 3 hari, Ariska. Dan untuk perlombaan ini tidak hanya dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar, tetapi juga telah dilaksanakan di Kabupaten Majene. Pagi tadi juga berlangsung di sana perlombaan perahu sande atau sande mini yang jumlahnya pesertanya sekitar 200 orang.
Dan untuk peserta sendiri tidak hanya diikuti bagi kalangan anak-anak, tetapi kalangan orang dewasa bahkan orang tua ikut berpartisipasi dalam acara perlombaan kearifan lokal tersebut. Begitu Ariska melaporkan dari Kabupaten Polewali Mandar. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Hasan Basri dari tribunsulper.com. Tribuners, di Desa Sumberjo, Kecamatan Modayak, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur terdapat tempat bersantai yang instagramable, yakni kedai Happiness Resto and Cafe. Tribuners, saat mengunjungi tempat ini, Anda akan dimanjakan dengan suasana sejuk khas pegunungan. Selain itu, beragam kuliner lezat juga bisa Anda santap selagi berada di tempat ini, Tribuners. Dan bagaimana detail keindahan di sana akan disampaikan oleh rekan Rafsan Damopoli dari Tribun Manado. Silakan rekan Rafsan. Baik, terima kasih dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Memang benar di Desa Sumberjo sendiri merupakan salah satu lokasi destinasi wisata yang menawarkan penggunungan daerah Bolang Mongondo yang menjadi salah satu yang favorit di wilayah Bolang Mongondo Timur. Dan di Sumberjo sendiri terdapat beberapa kedai, dan salah satunya tempat saya berada ini di salah satu kedai yang bernama kedai Happiness Resto and Cafe, yang menyajikan konsep kedai dengan lesehan begitu, konsep lesehan di dalam gazebo. Dan di tempat ini ada kurang lebih 9 gazebo yang bisa diduduki oleh pengunjung yang datang. Dan selain menawarkan pemandangan alam pegunungan menjadi latar atau background dari kedai ini, begitu, dan bisa juga para pengunjung ini menikmati sambil menikmati sajian kuliner yang ditawarkan di sini dan dengan harga yang terjangkau begitu. Dan sajian kuliner yang ditawarkan di sini tentunya kuliner khas Manado seperti pinutuan atau bubur Manado, mie cakalang, dan juga beberapa sajian kuliner lainnya seperti makanan berat begitu, ikan bakar, dan juga aneka gorengan pisang goroho khas Manado, dan juga pisang kepok. Dan untuk lokasi Happiness ini instagramable untuk Anda berwisata yang kebetulan berwisata di wilayah Bolang Mongondo Timur, karena jadi tempat yang menarik untuk berfoto begitu dengan bersama keluarga atau berfoto sendiri. Tentunya sangat cantik untuk memenuhi kolase foto Anda di Instagram juga media sosial lainnya. Untuk kedai Happiness sendiri yang di Desa Sumberjo ini buka mulai pukul 9 pagi hingga pukul 10 malam, dan pada saat sore hari seperti ini itu puncak keramaiannya hingga malam hari begitu. Dan lokasi ini juga mudah diakses karena berada di Jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Bolang Mongondo Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan juga kota-kota Mobagu. Demikian Ariska, laporan dari Desa Sumberjo, Kabupaten Bolang Mongondo Timur. Baik, terima kasih rekan Rafsan Damopoli dari Tribun Manado. Tribuners, pagelaran Bontang City Carnival 2022 atau BCC berlangsung meriah. Pawai budaya ini menampilkan beragam kostum adat dari seluruh daerah di Nusantara. Tribuners, Kepala Disdikbud Bontang Bambang Cipto Mulyono mengatakan terdapat 115 tim yang menjadi peserta BCC tahun 2022. Dalam satu tim itu memiliki juga jumlah kelompok yang bervarian. Tribuners, diperkirakan jumlah peserta per orang mencapai 4.000 orang. Pawai budaya ini akan berlangsung hingga semua kelompok melewati garis finish yang diperkirakan akan selesai siang nanti. Para peserta tersebut dari semua instansi pemerintah maupun lembaga vertikal. Tribuners, turut juga diikuti para organisasi kedaerahan di Bontang.
Bagi kelompok atau peserta terbaik juga mendapatkan beragam hadiah menarik dari Pemkot Bontang Tribuners. Untuk penilaiannya tidak hanya dilihat dari kostum, tetapi juga kekompakan dan tarian yang ditampilkan saat melewati rute di depan panggung utama, tepatnya di Jalan Simpang 3 Ramayana Tribuners. Sementara Wali Kota Bontang, Basri Rase, yang mengatakan baju adat Batak tampak riang membuat para peserta. Dalam sambutannya, Basri mengapresiasi seluruh masyarakat yang turut berpartisipasi memeriahkan BCC 2022. BCC ini merupakan salah satu rangkaian dari Hari Ulang Tahun Kota Bontang ke-23 tahun yang jatuh pada 12 Oktober lalu, Tribuners. Dalam perayaan Hari Ulang Tahun Kota Bontang ke-23 ini, pemerintah mengusung pariwisata maju UMKM bangkit. Di akhir, ia pun berkomitmen akan kembali rutin menggelar BCC setiap tahun pasca Bontang dilanda pandemi COVID-19. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Rizka Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang Selamat sore Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update sore edisi Senin 24 Oktober 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Perwakilan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dijadwalkan menghadiri konferensi internasional Ketua Majelis Permusyawaratan atau Dewan Syuro di Kota Bandung pada 24 hingga 26 Oktober 2022. Kegiatan ini rencananya dilaksanakan di 3 gedung di Kota Bandung. Pada 24 Oktober di Gedung Sate rencananya akan digelar gala dinner bersama Gubernur Jawa Barat dan Ketua MPR RI. Kemudian pada 25 Oktober kegiatan dilakukan di Gedung Merdeka. Selanjutnya pada 26 Oktober rangkaian kegiatan diselenggarakan di Hotel Pullman. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Muhammad Syarif yang akan melaporkannya. Silakan rekan Syarif. Selamat sore rekan Firda. Bisa saya laporkan saat ini atau hari ini adalah hari pertama konferensi internasional Ketua Majelis Permusyawaratan atau Majelis Syuro dari negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dilakukan di Kota Bandung. Untuk hari pertama yaitu dimulai dengan gala dinner atau makan malam bersama
itu lokasinya di Gedung Sate di Kota Bandung, dan saat ini memang persiapan-persiapan masih terus dilakukan untuk menyambut perwakilan-perwakilan negara dari negara-negara OKI ini di Gedung Sate, yaitu di Aula Barat dan Aula Timur Gedung Sate. Rencananya makan bersama ini akan dilakukan sekitar pukul 7 malam dan akan dihadiri juga oleh Ketua MPR RI. Seperti diketahui, konferensi internasional yang dihadiri oleh negara-negara OKI ini, yang mereka adalah perwakilan dari Majelis Permusyawaratan atau Dewan Syuro di masing-masing negaranya, itu dilakukan selama 3 hari. Pada hari pertama, yaitu pertamanya di Gedung Sate, kemudian hari kedua akan dilakukan di Gedung Merdeka di Kota Bandung, yaitu gedung bersejarah yang menjadi lokasi konferensi Asia Afrika puluhan tahun lalu. Itu besok akan dimulai pembukaannya, dimulai dengan historical walk, yaitu berjalan kaki, sama seperti para pemimpin-pemimpin negara Asia Afrika puluhan tahun lalu dilakukan, itu berjalan kaki dari Hotel Homan atau Hotel Savoy Homan ke Gedung Merdeka. Kemudian di Gedung Merdeka akan dilaksanakan acara pembukaannya, dan rencananya dihadiri oleh Menteri Mahfud MD. Kemudian baru keesokan harinya dilakukan sejumlah rangkaian lagi di Hotel Pullman yang berada di seberang Gedung Sate ini. Itu menjadi kegiatan penutup yang dilaksanakan di Hotel Pullman ini mengenai konferensi internasional tersebut. Adapun isu-isu yang akan dibahas dalam pertemuan ini diantaranya adalah isu kemanusiaan dan isu kerjasama antar lembaga. Dan sampai saat ini tampak di sekeliling saya tim-tim pengamanan pun tampaknya masih bersiap-siap untuk mengamankan penyelenggaraan konferensi internasional ini. Dan pada esok hari pun, pada hari H-nya akan dilakukan penutupan sementara Jalan Asia Afrika selama beberapa jam, yaitu pada saat historical walk dilakukan dari Hotel Homan menuju ke Gedung Merdeka. Baik, demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Papua, Kenius Kogoya, berhasil meraih gelar doktor dengan predikat cum laude. Kenius Kogoya dinyatakan lulus dalam sidang terbuka doktor yang digelar di Auditorium Universitas Cendrawasih Kota Jayapura, Papua pada Senin 24 Oktober. Sidang terbuka tersebut dihadiri oleh Rektor Universitas Cendrawasih Apollo Savanpano serta Menteri Pemuda dan Olahraga RI Zainuddin Amali. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Raymond yang akan melaporkannya. Silakan rekan Raymond. Ya, terima kasih rekan Firda. Selamat sore Tribuners. Bahwa benar bahwa pagi tadi sekira pukul 10 Senin 24 Oktober 2022, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali menghadiri sidang terbuka Dr. untuk Kenius Kogoya selaku Ketua Umum KONI Provinsi Papua. Selain datang sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali juga datang sebagai Guru Besar Universitas Negeri Semarang. Zainuddin Amali memuji atas disertasi Kenius Kogoya dalam meraih gelar doktor ini yang mengusung tentang nasionalisme, kebudayaan, dan juga pemerintahan dalam penyelenggaraan PON 20 di Papua 2021 yang lalu. Zainuddin Amali juga memuji para promotor yang telah mendorong Kenius Kogoya untuk maju menggunakan disertasi yang dibawa ini. Zainuddin Amali juga berharap melalui gelar dokter yang diperoleh oleh Kenius Kogoya ini dapat memajukan bidang olahraga di Papua, terutama saat Kenius Kogoya menjabat sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Papua. Demikian, Firda.
Baik, terima kasih rekan Raymond dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Menpora RI Zainuddin Amali dan berikut liputannya untuk Anda. Ya, hari ini saya hadir di Universitas Cendrawasih Papua karena ada sidang promosi Dr. Kanius Boboya. Ini orangnya. Kenapa saya datang? Pertama, saya melihat judul disertasi dampak dari pelaksanaan PON Papua terhadap perasaan nasionalisme dan daya orang asli Papua. Saya kira ini menarik karena ini hal yang pertama dilakukan di Indonesia ya. Karena itu apresiasi kepada Pak Rektor Universitas Cendrawasih dan para promotor yang berani mendorong tema ini, judul ini. Karena ini saya kira harus ada keyakinan penuh dari penelitinya dan para promotor sudah co-promotor. Kalau tidak, kalau ragu sedikit saja tentang tema ini, tentang judul disertasi ini, maka dia akan tidak akan fokus terhadap apa yang terjadi dari masalah itu. Bupati Jayapura Matius Awitau secara resmi membuka kegiatan Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau KMAN 6 pada Senin 24 Oktober di lapangan Teis Eluai, Sentani, Kabupaten Jayapura. Bupati Jayapura Matius mengatakan Karnaval Budaya Nusantara ini mengambil titik start dari lapangan Teis Eluai, Sentani lalu finish di Stadion Barnabas UW atau SBY. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Hendrik Rawapatara yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hendrik. Ya, selamat malam rekan Firda dan juga Tribuners di mana saja berada. Dapat saya informasikan bahwa ini sudah secara resmi dibuka pada pukul 10 pagi tadi di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, di mana dalam Kongres Masyarakat Adat ini akan dilaksanakan selama 1 minggu, tepatnya tanggal 24 hingga tanggal 30 Oktober ya. Ada 12 kampung yang secara resmi digaungkan untuk dilaksanakannya Kongres Masyarakat Adat ini. Dan sekedar informasi juga bahwa dalam arak-arakan untuk pembukaan tadi sangat menarik ya, di mana dari masyarakat adat Nusantara se-Republik Indonesia ini sangat antusias dan juga menampilkan hal-hal yang menarik, yakni adat istiadat yang sangat beragam di Indonesia ini. Dan sekedar informasi juga bahwa Bupati Matius Awitau sendiri sangat menyambut baik ya Kongres Masyarakat Adat ini, dan selaku Ketua Umum juga dia menyampaikan dalam sambutannya tadi tepatnya di Stadion Barnabas UW, dia mengatakan bahwa kebinekaan Tunggal Ika itu ada pada saat pembukaan Kongres Masyarakat Adat tadi. Ya, di mana dari informasi yang saya himpun juga ini, karena setelah pembukaan Kongres Masyarakat Adat tadi akan dilanjutkan dengan dialog secara nasional mengenai hak-hak masyarakat adat, dan juga ada hal-hal penting lainnya yang akan terus dibahas. Dan tidak hanya itu, ada 3 pilar utama yang dilaksanakan dalam Kongres Masyarakat Adat ini, di mana mengenai penyelamatan hutan adat, penyelamatan manusia, dan juga penyelamatan ekosistem alam yang ada, terlebih khusus mengenai wilayah adat yang ada di Papua dan terlebih khusus di Indonesia ini. Dan sekedar informasi juga bahwa pada saat kami reporter Tribun Papua maupun teman-teman yang datang untuk meliput secara langsung kegiatan Kongres Masyarakat Adat ini, kita meminta beberapa pernyataan dari para peserta Kongres Masyarakat Adat ini. Mereka sangat antusias juga hadir di Provinsi Papua, terlebih khusus Kabupaten Jayapura, untuk bagaimana memperjuangkan hak-hak masyarakat adat yang ada di seluruh Indonesia ini. Dan tadinya juga mereka menunggu secara langsung Presiden RI Joko Widodo untuk membuka kegiatan Kongres Masyarakat Adat. Namun kita tahu bersama bahwa Presiden sedang sibuk dan tidak hadir secara langsung untuk membuka Kongres Masyarakat Adat ini. Namun sekedar informasi juga bahwa Kongres Masyarakat Adat ini tadinya akan dilangsungkan tidak hanya di Kabupaten Jayapura, namun ada 2 kampung yang juga ada di Kota Jayapura ini ya. Dan tentu saja kita Tribun News maupun Tribun
mengupdate informasi-informasi terbaru mengenai Kongres Masyarakat Adat ini. Dan tentu saja dalam 1 minggu ke depan ini akan ada hal-hal baru yang kita akan terus mengupdate terkait Kongres Masyarakat Adat yang akan diselenggarakan selama 1 minggu ini. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Hendrik atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical, 22 tahun, penusuk bocah berinisial PS, 12 tahun, asal Jalan Mukodara T4 RW 7 Kelurahan Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, terpincang-pincang saat digelandang ke Mapolres Cimahi pada Senin 24 Oktober. Dengan menggunakan baju tahanan berwarna oranye, Ical hanya tertunduk lesu dan kaki kanannya dibalut perban putih karena pemuda asal Kelurahan Meleber, Bandung tersebut ditembak saat akan ditangkap oleh polisi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Hilman Kamaludin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hilman. Dan Tribuners, bisa saya laporkan terkait update penusukan bocah perempuan berusia 12 tahun di kawasan Ciberem, Kota Cimahi. Di mana saat ini untuk pelaku sudah berhasil ditangkap kemarin sore, di mana penangkapan tersebut setelah polisi melakukan rilis identitas dan foto pelaku lalu disebarkan ke masyarakat dan media, sehingga setelah proses rilis identitas tersebut pelaku berhasil diamankan di sebuah kosan di kawasan Kota Bandung. Pelaku yang diketahui bernama Rizaldi ini dilakukan penangkapan saat tidur di daerah di kosannya di daerah Kota Bandung itu, di mana aparat kepolisian awalnya melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan sejumlah CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil CCTV tersebut, aparat kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan sejumlah saksi termasuk teman korban sendiri, dan akhirnya teman korban memberitahu bahwa pelaku penusukan tersebut merupakan Rizaldi. Dari informasi tersebut, aparat kepolisian langsung melakukan pengembangan dan penangkapan pelaku. Kemudian akhirnya namun saat dilakukan penangkapan, kabarnya pelaku sempat melakukan perlawanan dan berusaha untuk kabur saat dilakukan penangkapan di kosannya di daerah Kota Bandung itu. Kemudian aparat kepolisian langsung melakukan tindakan tegas terukur pada bagian kakinya, sehingga saat dihadirkan dan digelandang ke Mapolres Cimahi, pelaku terpincang-pincang dan hanya bisa tertunduk lesu saat dihadirkan kepada sejumlah wartawan. Di mana motif dari penusukan ini berawal saat korban diledek oleh temannya sendiri. Diledek terkait bahwa zaman sekarang pelaku tidak memiliki HP, seperti itu. Kemudian dari situ pelaku berusaha untuk memiliki HP, di mana bukan untuk membeli HP sendiri, tetapi untuk mendapatkan HP tersebut pelaku melakukan pencurian dengan sasaran yang sudah direncanakan, yaitu menyasar anak kecil yang berada di kawasan Kota Cimahi. Namun saat melakukan pencurian ponsel tersebut, pelaku menggeledah tas korban, tetapi di tas korban tidak ditemukan HP, lalu korban berteriak, sehingga membuat pelaku ini panik dan akhirnya langsung melakukan penusukan terhadap korban. Setelah itu, pelaku langsung lari menggunakan sepeda motornya. Selang beberapa hari setelah kejadian tersebut, aparat kepolisian sempat belum bisa mengungkap siapa pelaku tersebut. Namun dari hasil keterangan polisi berhasil mengamankan sepeda motor dan sendal sepatu korban. Kemudian dari situ dilakukan pengembangan kembali bahwa motor yang digunakan pelaku untuk melakukan aksinya itu merupakan temannya sendiri. Sehingga aparat kepolisian langsung meminta keterangan terhadap pemilik kendaraan tersebut, hingga akhirnya pelaku langsung diamankan. Dari hasil konferensi pers tadi, pelaku dijerat dengan pasal berlapis, di mana di situ ada pasal terkait pencurian dengan kekerasan, ada juga pasal terkait pembunuhan berencana. Sehingga namun aparat kepolisian saat ini masih terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap pelaku di Mapolres Cimahi. Kabarnya orang tua korban yang merupakan orang tua pelaku yang merupakan bapak dari pelaku ini saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh polisi karena sempat berusaha menyembunyikan pelaku. Bahkan saat hari ini pelaku rencananya akan kabur ke daerah Kalimantan. Namun aksi kabur tersebut gagal setelah polisi menangkapnya hari Minggu kemarin. Demikian, Cerda. Baik, terima kasih rekan Hilman dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pelaku pembunuhan wanita muda asal Jakarta Utara, Sela Putri, 20 tahun, akhirnya ditangkap polisi. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya di Kelurahan Lemah Mekar, Kabupaten Indramayu pada Minggu 23 Oktober. Pelaku pembunuhan tersebut berinisial SPR 31 tahun, warga desa Gelar Manda, Kecamatan Balongan, Indramayu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Handika Rahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Handika. Baik, rekan Firda, terima kasih dapat kami informasikan ya. Pelaku pembunuhan wanita muda asal Jakarta Utara, Sela, 20 tahun, akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya di Kelurahan Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Minggu 23 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku pembunuhan tersebut diketahui berinisial SPR ya, 31 tahun, warga desa Gelar Manda, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Oleh polisi, pelaku tadi sempat dihadirkan langsung ya dalam konferensi pers di Mapolres Indramayu, Senin 24 Oktober 2022. Pria bertato tersebut juga sudah mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan tangan di borgol. Kapolres Indramayu AKBP M. Lukman Syarif mengatakan pelaku ini berhasil ditangkap ya oleh polisi kurang dari 24 jam setelah kejadian. Pelaku diamankan di kawasan Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Selesai melakukan pembunuhan pada sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat, pelaku diketahui diamankan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, pada malam harinya. Saat itu polisi langsung bergerak setelah mengetahui kejadian tersebut dengan melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi-saksi. Polisi juga memeriksa rekaman CCTV dan langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku setelah mengantongi identitas pelaku pembunuhan tersebut. Tim khusus yang dibentuk oleh Polres Indramayu pun akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian pelaku dan langsung mengamankannya ke Mapolres Indramayu. Adapun kronologi kejadian diceritakan oleh Kapolres, jadi pelaku ini awalnya minum minuman keras ya jenis ciu di kawasan Dayung, Kelurahan Bojongsari, Indramayu, sekitar pukul 12.00 atau 00 waktu Indonesia Barat. Setengah jam kemudian tersangka kemudian memesan jasa prostitusi dengan menggunakan aplikasi kencan online hingga akhirnya terhubung dengan korban. Dalam aplikasi itu pelaku dan korban ini diketahui menyepakati tarif jasa prostitusi ya, yakni sebesar 300.000. Pelaku pun kemudian mendatangi kamar kos korban yang berada di Kelurahan Lemah Mekar sekitar pukul 02 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di kamar kos, pelaku mengaku tidak punya uang namun ingin berhubungan badan kepada korban. Pelaku pun kemudian menyodorkan gadget miliknya untuk dijadikan jaminan dengan janji akan menebusnya kembali pada hari besok setelah mendapat uang kasbon dari bosnya. Namun tanpa diduga korban diketahui mengata-ngatai pelaku ya dengan perkataan kere sehingga membuatnya sakit hati. Korban juga membentak tersangka karena datang ke kamar kosnya padahal tidak punya uang. Karena kesal, tersangka pun kemudian mencekik korban hingga akhirnya meninggal dunia. Fakta lainnya juga diungkap polisi bahwa ternyata setelah melakukan pembunuhan, korban ini juga sempat dilecehkan ya oleh pelaku dan pelaku pun lari untuk bersembunyi. Adapun saat ini polisi sudah mengamankan pelaku dan pelaku diancam ya dengan pasal berlapis, yakni pasal perihal pembunuhan dan pasal perihal pencurian hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Hal ini dikarenakan seusai melakukan pembunuhan,
pelaku juga mengambil 2 gadget milik korban dan kemudian melarikan diri. Demikian, Firda, laporan langsung dari Indramayu. Kembalikan lagi ke studio. Terima kasih rekan Handika Rahman dari Tribun Cirebon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Gubernur akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dimulai rekan Handika dari Kapolres Indramayu AKBP Muhammad Lukman Syarif. Berikut liputannya untuk Anda. Yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Hari ini Polres Indramayu hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 akan melaksanakan press release ungkap kasus pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober sekira pukul 2.30. Korban atas nama Sela Anggita Putri, umur 20 tahun, pekerjaan swasta, alamat Kampung Benda Batik, RT 07 RW 4, Kecamatan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Korban meninggal di kos-kosan Nova 1, Jalan Samsu, Kelurahan Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Tersangka ada di belakang saya. Muhammad Nabil, 16 tahun, korban yang terseret arus dan tenggelam di Das Kreng Langsa 3 hari lalu, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 23 Oktober. Jenazah siswa kelas 2 SMA Negeri 1 Langsa ini yang beralamat di Gampong Tualang, Tengoh, Kecamatan Langsa Kota ditemukan mengapung di sebelum titik kembar Gampong Murandeh Dayah, Kecamatan Langsa Lama. Lokasi korban ditemukan mengapung berjarak sekitar 1,5 km lebih dari lokasi pertama kali korban hilang terseret arus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia. Ada Zubir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zubir. Ya, terima kasih Firda. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita laporkan dari Kota Langsa, Provinsi Aceh. Akibat hujan deras yang terjadi beberapa hari sebelumnya mengakibatkan meluapnya daerah aliran sungai Krung Langsa. Di hari kedua banjir yang melanda daerah ini atau luapan Krung Langsa menyebabkan satu korban hanyut, yaitu siswa kelas 2 SMA yang bernama Muhammad Nabil. Ia terseret arus dan tenggelam pada hari Jumat sore lalu saat korban bersama beberapa orang temannya nekat berenang di sekitar jembatan. Dari awal mula korban hilang. Malam itu juga korban dibawa langsung oleh tim SAR ke rumah duka yang berada di Gampong Tengoh. Saya ulangi, Gampung Tolang Tengah, Kecamatan Langsa Kota untuk difardu kifayahkan. Korban langsung dikebumikan pada malam itu juga oleh keluarga dan masyarakat setempat. Ya, Firda. Ya, Firda. Baik, terima kasih rekan Zubir dari Serami News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Lampung, saudara. Kebakaran terjadi di Jelang Tekumar, Gang Balai Desa, Gunung Sari Enggal, Bandar Lampung pada Senin 24 Oktober sekira pukul 5 pagi. Akibat kebakaran ini di Bandar Lampung tersebut sedikitnya melahap habis satu unit rumah milik Amah 67 tahun beserta isinya. Seorang warga setempat, Bautari, mengatakan jika kebakaran di Bandar Lampung tersebut baru diketahui setelah cucu korban berteriak. Butuh waktu 30 menit bagi 5 unit damkar tiba di TKP guna memadamkan api. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Huri Agusto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Huri. Oke, baik rekan Firda. Bisa kami laporkan bahwa memang telah terjadi kebakaran di gang di jalan. Halo rekan Firda. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan rekan Huri. Oke, bisa kami laporkan rekan Firda bahwa memang telah terjadi pembakaran rumah yang dilakukan oleh cucu dari
korban bernama Amah, yakni pelaku adalah Rizky Saputra, 24 tahun, dan pembakaran ini sendiri dilakukan oleh pelaku karena diduga pelaku mengalami depresi akibat ketergantungan dari obatan terlarang atau narkoba. Berdasarkan keterangan dari saksi Uyadi yang merupakan tetangga di samping rumah korban, pelaku ini memang sudah mengalami depresi dan kerap kali mengalami kambuh akibat depresi ketergantungan obat terlarang tersebut. Dan pelaku juga sudah beberapa kali melakukan aksi percobaan untuk membakar benda-benda yang ada di rumahnya. Seperti pelaku juga pernah membakar kasur, pelaku pernah membakar lemari, dan juga pernah membakar pakaian dari keluarga korban. Dan beruntung aksi-aksi pelaku sebelumnya berhasil digagalkan oleh keluarga bersama dengan warga setempat. Namun pada saat kejadian tadi subuh, tepatnya pukul 5, saat itu pelaku berada sendiri di dalam rumah dan pelaku mengusir atau menyuruh keluarganya untuk pergi, dan pada saat itu pelaku sedang kambuh. Dan selanjutnya pelaku mengunci rumah tersebut dari dalam dan membakar kasur milik keluarga tersebut, yang berada di rumah tersebut. Dan setelah pelaku membakar kasur tersebut, akhirnya pelaku keluar dan berteriak kepada warga bahwa di rumahnya terdapat kebakaran. Dan karena warga curiga dengan gerak-gerik pelaku, akhirnya warga mengamankan pelaku dan diserahkan ke Koramil terdekat. Selanjutnya setelah pihak kepolisian datang dari Polsek Tanjung Karang Barat, pelaku akhirnya dibawa ke Polsek Tanjung Karang Barat untuk diamankan. Demikian rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Hori Agusto dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari ibu pelaku pembakar rumah Ari. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi posisi kita rumah sendiri. Mengetahui api dari mana, Bu? Dianya teriak-teriak, kebakaran, baru saya bangun ke sini. Dia itu siapa, Bu? Anak saya. Anaknya. Jadi saya lihat apinya udah melunjak tinggi. Jadi kita nggak di rumah, Bu? Ya? Enggak. Yang di rumah itu siapa, Bu? Dia sendiri, Rizky itu mana? Rizky anaknya Ibu. Oh, ibu ini. Tari namanya. Yang terbakar apa saja nih, Bu? Semua, Ibu ya? Semuanya habis. Kasur, dapurnya. Sekarang Rizky keadaannya gimana, Bu? Lagi dibawa ke ini, Polsek tadi sama. Oh, gitu. Ibu posisinya nggak di rumah juga ya berarti? Atau gimana? Tadi saya rumahnya kan memang kosong, dia di rumah sendirian. Jadi tadi posisi sini sudah kebakar semua, udah kebakar. Tapi sejauh ini timbulnya api gara-gara apa? Tahu nggak gitu? Saya nggak tahu, malah nggak tahu dari awal dari mana, saya juga nggak tahu. Karena saya nggak di rumah. Kejadian jam berapa, Bu? Sekitar jam 6 ya, setengah 6. Barang-barang yang berhasil kita selamatkan apa aja? Kebakaran di Jalan Pulau Bendu, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat menghanguskan satu ruko 2 pintu. Warga mengungkapkan api melahap bangunan dengan cepat pada Senin 24 Oktober. Diketahui ruko 2 pintu tersebut digunakan untuk berjualan bakso dan konter handphone oleh pemiliknya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak. Ada Marpina Wulandari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Marpina. Iya, terima kasih rekan Firda. Ya, kebakaran ini terjadi pada sekitar pukul 10.30 siang tadi, di mana berdasarkan keterangan warga setempat itu api mulai muncul dari bagian lantai 2 ruko tersebut, di mana bentuk rukonya itu seperti satu buah rumah namun memiliki 2 pintu. Nah, di masing-masing pintu itu sebelah kanan itu digunakan untuk konter handphone milik warga bernama Ako. Kemudian untuk yang di sebelahnya itu warung makan bakso itu milik Ibu Ida. Nah, memang kebakaran ini cukup cepat karena dari berdasarkan informasi warga itu api tiba-tiba sudah membesar di bagian atas, namun untuk penyebabnya sampai saat ini belum diketahui. Nah, proses pemadaman pun berlangsung cukup cepat, di mana hanya butuh kurang lebih 1 jam bagi pemadam kebakaran itu untuk memadamkan api. Hal itu karena ini lokasinya
itu berada di pinggir jalan raya yang memang juga cukup dekat dari jangkauan nih dari para pemadam kebakaran. Namun karena kejadian kebakaran tersebut, kemacetan total sempat terjadi karena untuk arus ruas jalan yang berada di sekitar ruko tersebut harus ditutup karena memang banyak sekali mobil pemadam kebakaran yang membantu proses pemadaman api. Nah, untuk kerugian ini diperkirakan mencapai ratusan juta, namun belum dapat ditafsirkan berapa nominalnya, dan beruntungnya di sini warga sekitar juga membantu proses pemadaman hingga evakuasi barang-barang sehingga banyak juga barang-barang yang berhasil diamankan. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Marpina dari Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Barat, Saudara. Ribuan rumah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu 23 Oktober terendam banjir di Dayakolot. Tinggi muka air di titik banjir terendam mencapai 1,3 meter. Banjir yang mengenang terjadi di beberapa kecamatan seperti Dayakolot, Belendang, Bojong Soang, Soreang, dan Cangkuang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Lutfi Ahmad yang akan melaporkannya. Silakan rekan Lutfi. Baik, Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, kini kami berada di Balai Endah, tepatnya perbatasan dengan Dayakolot, Kabupaten Bandung, di mana belakang saya ini merupakan pertemuan sungai Cisangkuy menuju sungai Citarum, yang mana akibat anak sungai ataupun sungai Citarum di hari kemarin, beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung terendam banjir. Salah satunya yakni di Balai Endah ini dan Dayakolot. Untuk di Dayakolot, menurut Kepala Desa Dayakolot, banjir yang terjadi kemarin itu bukan akibat luapan sungai Citarum, namun itu merupakan akibat luapan sungai Cipalasari dan kiriman air dari Kota Bandung. Setelahnya wilayah Bandung Raya hari kemarin malam diguyur hujan yang cukup deras dan cukup lama. Di Dayakolot sendiri rumah yang terdampak banjir mencapai sekitar 2.500 rumah. Maka menurutnya tidak menutup kemungkinan di Kabupaten Bandung yang terendam banjir ribuan rumah. Untuk tinggi muka air di titik terdalam di Dayakolot mencapai 1,30 meter di hari kemarin. Dan kini nampaknya sudah mulai menyurut, namun tadi terjadi hujan kembali di wilayah Kabupaten Bandung, dan warga juga tetap mengantisipasi terjadinya hujan ataupun banjir kembali di wilayah Dayakolot. Bagi mereka yang memiliki rumah lantai 2, mereka bertahan di rumahnya masing-masing, sedangkan untuk mereka yang rumahnya tidak memiliki lantai kedua, mereka lebih memilih tinggal di pengungsian. Pengungsian sendiri untuk di Dayakolot berada di dekat kantor desa, dan saat ini terdapat 37 orang yang telah mengungsi. Mereka bertahan di pengungsian karena khawatir akan terjadinya banjir susulan, bahkan terjadi banjir yang lebih besar. Dan di Dayakolot sendiri bukan karena luapan air Citarum banjir yang terjadi, namun kepala desa dan warga juga khawatir jika terjadi ataupun air sungai Citarum ini meluap, dan jika meluap maka tidak bisa menggunakan pompa untuk membuang air di kampung tersebut yang tergenang air. Selain di Soreang dan maksud kami selain di Dayakolot dan Balai Endah, banjir juga terjadi di Bojong Soang, tepatnya di Desa Tegaluar dan di Jagra. Hari ini di Dayakolot, di Jagra dan
Palembang masih terendam banjir, namun intensitasnya ataupun ketinggian air sedikit menurun, dan warga sampai saat ini masih antisipasi ataupun mewaspadai jika terjadinya banjir ya susulan ataupun banjir yang akan lebih besar. Mungkin sekian, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Lutfi Ahmad dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kades Dayakolot Yayan Stiana dan juga warga di sana yang bernama EF Saiful. Berikut liputannya untuk Anda. Ada Pak yang mengungsi di desa akibat banjir. Di desa Dayakolot hari ini mengungsi dari tadi pagi sih cuma 6 kakak, sekarang hanya 12 kakak. Masih pertama sih yang mengungsi karena melihat air masih meluap. Kondisi di lapangan desa Dayakolot itu yang tergenang sekarang 11 RW, 11 RW yang tergenang. Ketinggian yang paling tinggi di RW 04, RW 05 dan RW 14 berkisar 130 cm. Karena melihat situasi begini masih kondisi hujan. Ya, ini kebetulan datang airnya itu sekitar 1:30 subuh. Alhamdulillah kebetulan saya lagi patroli ya, Rona warga sama saya itu dikasih tahu. Ya. Alhamdulillah barang-barang di sini ya kemungkinan besar nggak ada yang ya ada yang terendam, ada juga yang enggak gitu kan. Namun telah diantisipasi ya Pak ya, karena adanya Rona ya Pak. Ya. Pak paling tinggi Pak ini berapa meter? Kalau di sini ini paling tinggi ini 50 cm, tapi kalau di sebelah sana di wilayah RT 05 itu paling tinggi itu 1,20 meter. 1,20 meter ya Pak ya. Ya. Pak ini menyurut atau seperti apa nih sekarang kondisi? Kalau dilihat dari sekarang ini ada penurunannya sekitar 5 cm, tapi kalau lihat cuaca gini turun hujan lagi ditakutkan makin tinggi. Makin tinggi ya Pak ya? Soalnya Sungai Citarum itu sekarang masih tinggi. Masih tinggi, belum ada penyurutan di Sungai Citarumnya ya Pak ya? Ya. Pak untuk di sini sendiri. Pasca Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad menginstruksikan personel Satlantas untuk tidak menggelar operasi tilang secara manual, sejumlah pos jaga yang biasanya ada di polisi berjaga kini tidak ada. Di 5 titik pos jaga yakni di pos Simpang Sekip, Simpang Caritas, Pasar Cinde, pos jaga Jembatan Ampera, dan Simpang Flyover Jakabaring tak ada satupun polisi yang beroperasi Minggu 23 Oktober. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Rahmat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Baik, terima kasih Firda. Jadi dapat kami sampaikan Tribuners Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Najib semenjak hari Sabtu lalu sudah menginstruksikan kepada personil Satlantas Polrestabes Palembang agar tidak menggelar operasi penindakan tilang secara manual. Hal ini sesuai dengan instruksi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menginstruksikan kepada seluruh personil Satlantas untuk tidak menilang secara manual, dan kini untuk penilangan lebih mengedepankan kepada tindak penilangan melalui etle yang sudah terpasang di Kota Palembang. Untuk di Kota Palembang sendiri sudah terpasang 13 titik kamera etle yang sudah terpasang di jalan-jalan utama di Kota Palembang, dan berdasarkan dari pantauan kami dari hari Minggu sampai hari ini belum ada polisi yang biasanya berjaga di 5 titik yang biasa kami pantau, yang biasanya ada polisi berjaga namun sekarang tidak ada. Salah satunya di pos Caritas, pos jaga di pos Simpang Caritas, di mana biasanya itu ada anggota Satlantas yang berjaga dan juga mengatur lalu lintas. Kini sementara tidak ada, dan hanya ada satu mobil patroli Satlantas yang terparkir di sana. Begitu Firda. Dan juga tadi kami sempat berbincang dengan beberapa pengendara dan memintai tanggapan mengenai adanya peniadaan tilang manual itu. Untuk saat ini Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Najib juga sudah menginstruksikan kepada personel Satlantas Polrestabes Palembang untuk
meniadakan tilang manual dan lebih mengedepankan tilang etle untuk arahan ini sendiri mengikuti instruksi Kapolri. Demikian Firda yang dapat kami sampaikan. Ya, baik. Terima kasih rekan Rahmat dari Tribun Sumsel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Ngajib. Dan berikut liputannya untuk Anda. Berdasarkan instruksi dari Bapak Kapolri dan melalui adanya TR dari Mabes Polri yang ditandatangani oleh Kakor Lantas nomor 2264 tanggal 18 Oktober 2022 tentang tentunya perintah untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan pelanggaran lalu lintas itu dioptimalkan dengan menggunakan etle yang ada di Kota Palembang, dan diperintahkan untuk tidak melakukan penindakan atau penilangan dengan secara manual. Ini tentunya tetap dalam rangka adanya kesalahan, tetap ada sanksi yang akan didapatkan atau oleh masyarakat yang melanggar. Tentunya tadi ada etle. Sampai sekarang etle sudah banyak sekali. Jajaran Polsek Legon Kulon, Polres Subang berhasil mengamankan satu orang warga asal Sigli Aceh bernama Hairul Rijal bin Abdullah. Warga Aceh tersebut diketahui menjual obat-obatan terlarang jenis Heximer dan Tramadol kepada para remaja di kawasan Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Modus pelaku menjual obat-obatan terlarang tersebut kepada para remaja dengan berkedok berjualan pakan burung. Polisi kemudian mencium gelagat yang mencurigakan. Ternyata selain berjualan pakan burung, pelaku juga berjualan obat-obatan terlarang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Ahya Nurdin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ahya. Jajaran Polsek Legon Kulon berhasil mengamankan satu orang warga asal Sigli Aceh yang diduga mengedarkan obat-obatan terlarang sejenis Heximer dan Tramadol di kawasan Kecamatan Legon Kulon. Modus pelaku menjual obat-obatan tersebut kepada para remaja dengan berkedok sebagai seorang pedagang pakan burung. Pihak kepolisian Polsek Legon Kulon langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti sekitar 2.500 butir pil Heximer dan Tramadol dan langsung diamankan ke Satuan Narkoba Polres Subang. Sementara itu di hari yang sama juga jajaran Polres Subang berhasil mengamankan sekitar 17 pelaku penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti diantaranya 80 gram sabu, beserta ganja, begitu juga dengan jenis obat-obatan lainnya, dan juga ada sekitar 2.500 botol minuman keras, terutama ciu yang sudah dimodifikasi dengan beraneka warna sehingga bisa menarik perhatian bagi para pembeli. Pengungkapan kasus narkoba ini terus digencarkan oleh jajaran Polres Subang hingga hari ini juga berhasil diamankan ada sebuah gudang penyimpanan ciu di Pamanukan juga berhasil diungkap oleh jajaran kepolisian dari Polsek Pamanukan, dan ini adalah komitmen dari jajaran kepolisian Polres Subang untuk membasmi peredaran narkoba dan minuman keras di wilayah Kabupaten Subang. Demikian laporan langsung dari Mapolres Subang, Ahya Nurdin melaporkan. Ya. Baik, terima kasih rekan Ahya dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Peringatan Puncak Hari Sumpah Pemuda atau HSP ke-94 tahun 2022 dipusatkan di titik 0 Ibu Kota Nusantara. Perwakilan setidaknya 2 orang masing-masing dari seluruh provinsi di Indonesia akan menghadiri peringatan ini. Dalam arahan, Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh pemuda mengenakan pakaian adat masing-masing dari 34 provinsi se-Indonesia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Ada Muhammad Fairuzani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fairuz. Ya, terima kasih rekan Firda dan selamat sore Tribuners menjelang petang. Ya, hari puncak di mana dari puncak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober nantinya dikabarkan ada perwakilan 2 orang pemuda dari setiap provinsi di
seluruh Indonesia yang akan menghadiri hari puncak Sumpah Pemuda di titik nol Kota Nusantara yang akan diselenggarakan dan digelar oleh Menteri Pemuda dan Olahraga. Nah, dalam arahannya sendiri, Presiden Joko Widodo meminta Menpora, Zainuddin Amali, dan pihak-pihak terkait lainnya, yakni Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemuda dan Olahraga untuk meminta seluruh pemuda yang ada di akan hadir di titik nol Ibu Kota Nusantara memakai pakaian adat dari daerahnya masing-masing. Lalu nantinya Hari Puncak Sumpah Pemuda juga diperingati setidaknya ada ratusan pemuda perwakilan dari seluruh daerah masing-masing yang juga beragendakan membacakan sumpah ikrar janji Sumpah Pemuda pertama yang dulu digaungkan oleh pemuda Indonesia tahun 1928. Nah, acara ini juga akan menjadi acara bersejarah di mana Hari Sumpah Pemuda akan dilaksanakan ke-94 ini di titik nol Ibu Kota Nusantara yang mana adalah ibu kota baru di Indonesia. Dalam kesempatan ini juga Menpora menyampaikan ke Dispora Provinsi Kalimantan Timur bahwa sejarah yang akan diukir ini tentunya adalah bagaimana semangat pemuda ikut membangun dan merawat Ibu Kota Nusantara hingga nanti akhirnya semua unsur pemerintahan dan semua stakeholder terkait akan menjalankan pemerintahan di badan otorita atau di pemerintahan otorita IKN Nusantara. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Virus dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Kota Pontianak berhasil menyulap barang bekas di sekolah menjadi gaun yang indah dengan motif corak insang. Dari hasil kreativitas siswa tersebut, baju daur ulang yang dihasilkan di tiap kelas ditampilkan pada momen fashion show dalam rangka memperingati HUT ke-251 Kota Pontianak di halaman SMA Muhammadiyah 1 Pontianak, Senin 24 Oktober 2022. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak. Ada Anggita Putri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Anggita. Ya, Firda, selamat sore Tribuners. Saya Anggita Putri dari Tribun Pontianak melaporkan bahwa untuk hari ini dilaksanakan kegiatan kreativitas dari siswa-siswi yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak, di mana mereka melakukan mendaur ulang sampah-sampah yang ada di sekolah menjadi kreativitas atau baju gaun yang sangat menarik. Nah, untuk tema yang diangkat sendiri merupakan mengangkat tentang corak insang yang merupakan bagian rangkaian kegiatan dari pelaksanaan perayaan HUT ke-251 Kota Pontianak, di mana siswa-siswi ini mengembangkan kreativitas melalui pendauran ulang sampah plastik yang ada di sekolah. Nah, tadi sudah dilakukan fashion show langsung di sekolah oleh siswa-siswi yang ada di SMA tersebut dengan menampilkan sebanyak 19 baju daur ulang sampah yang mereka ciptakan sendiri per kelompok dengan teman-teman masing-masing yang ada di berbagai kelas. Dengan total 19 baju tersebut sangat memukau para guru maupun orang tua yang hadir langsung melihat kreativitas para siswa-siswi tersebut. Nah, uniknya dari hasil olahan sampah tersebut, siswa-siswi ini mampu membuat motif corak insang yang merupakan baju khas dari baju Melayu yang merupakan khas dari Kota Pontianak. Nah, tadi berdasarkan wawancara Tribun Pontianak dengan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Pontianak, bahwa melalui kegiatan ini juga untuk mengasah kemampuan dari siswa-siswi agar mampu meningkatkan kreativitas dan mampu menggunakan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal mereka untuk dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Begitu, Firda. Ya.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak Anggita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sentra Tentu Tanjung milik Haji Udin Abdillah yang ada di Jalan Raya Tuahap Tuan Kentang memproduksi berbagai kain tenun khas Palembang seperti tajung, blongsong, dan lain sebagainya. Dari kejauhan terdengar suara hentakan kayu bertemu kayu dari alat tenun khusus untuk pembuatan kain tajung. Menurut Haji Udin, untuk tajung ini berupa kain yang seperti sarung yang bisa digunakan untuk sholat, acara pernikahan, acara seremonial, akad nikah, dan lain sebagainya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Linda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Linda. Ya, Firda dan rekan-rekan bahwa memang kebetulan berkesempatan hadir ke tenun milik Haji Udin gitu ya. Di sana kita melihat pembuatannya secara langsung. Nah, kalau menurut Haji Udin sendiri produk unggulannya itu adalah tenun tanjung dan blongsong. Nah, kalau tenun tajung itu untuk bapak-bapak, kalau blongsongnya untuk ibu-ibu. Nah, menurutnya kalau untuk tenun tajung ini berupa kain seperti sarung yang bisa digunakan untuk sholat, atau pernikahan, atau seremonial, atau akad nikah lainnya. Kalau untuk motifnya juga banyak nih, ada motif wimar, bunga tabur, ada motif kotak, lepus, ada motif mawar juga. Nah, yang paling diminati itu adalah motif wimar. Kenapa diminati? Karena itu motifnya yang paling unik, karena itu di kain-kainnya adalah full gitu ya, full dengan berbagai motif. Nah, untuk harganya sendiri itu 1 meternya 275.000. Nah, menurut Haji Udin sendiri sebagai penerus generasi kedua, selain ada tenun tajung ini, ada juga blongsong yang digunakan ibu-ibu, itu biasanya berbentuk selendang gitu ya. Nah, itu di bawahnya dipakai untuk bawahan, sama seperti tajung tadi untuk bawahan juga, tapi ini khusus untuk ibu-ibu. Harganya juga per meternya ratusan ribuan. Lalu ada juga kalau di sini nggak hanya ada tajung atau blongsong, menyediakan juga songket dan judukan. Hanya memang kalau untuk tajung dan blongsong itu kan dibuat secara langsung di Haji Udin, tapi kalau untuk songket dan lainnya itu dipekerjakan oleh pekerja yang lainnya, hanya kita Haji Udinnya hanya mengambil saja. Nah, untuk bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tajung ataupun blongsong ini diimpor khusus dari Cina dan di India. Kalau dari Cina itu bahannya dari sutra, dan kalau India itu bahannya dari katun. Produk-produk tenun yang dihasilkan di sentra tenun tajung ini rata-rata handmade dan memang berkualitas. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Linda dari Tribun Sumsel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan benar wawancara yakni dari owner sentral Tenun Tajung yakni Haji Udin Abdillah. Berikut liputan yang Anda. Ya, tenun tajung gitu, blongket. Kenapa pemilihan seperti itu, Pak, mungkin? Yang membedakan antara tajung dan songket itu pertama, kalau tajung biasa dipakai untuk bapak-bapak, kaum laki, kalau blongket atau blongsong untuk kaum ibu. Nah, untuk songket itu biasanya sih itu yang pas ke atas. Oh iya. Yang dari sutra ada yang dari katun masres. Kalau dari sutra biasa dibuat pakai apa? Itu biasanya kalau yang sutra itu yang ke atas menengah ke atas. Itu impor, Pak, ya, dari Cina? Impor semuanya ini bahan bakunya. Sutra dari impor, dari Cina. Kalau yang katunnya dari sini. Ya. Yang tergantung dari motif. Jadi yang membedakan itu biasanya kalau semakin rumit cara pembuatannya ya mungkin ya. Pameran barang zaman dahulu atau alias jadul di lapangan Murjani Banjarbaru ramai dipadati oleh warga Minggu 23 Oktober. Event tersebut adalah dinamakan Pameran Banjarbaru Tempo Dulu. Pada acara tersebut, pecinta koleksi benda tua dan zaman dulu berkumpul dan menggelar pameran, termasuk mobil dan kendaraan tua, serta benda antik lainnya ditampilkan di Murjani Banjarbaru. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Nurholis Huda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nurholis. Baik rekan Firda, dari Banjarbaru Kalimantan Selatan kami laporkan bahwasanya dalam sepekan ke depan ini ada yang namanya Festival Banjarbaru Tempo Dulu, di mana ini pameran pertama di Kalimantan Selatan yang mengangkat event
mengangkat benda-benda yang antik atau zaman dulu. Nah, dari ini sudah dipersiapkan, bahkan malam tadi ketika pembukaan itu warga sangat antusias melihat atau menyambut dengan adanya festival ini. Dan bahkan ada juga lomba fashion show yang mana pesertanya itu juga tampil menggunakan tempo-tempo gaya dulu. Menurut event organizer yang acara ini, itu lelang antik ini disediakan untuk stand khusus untuk kolektor benda sejarah dari Pak Roni Ramadhani itu menyediakan bahwasanya ada 10 stand atau kolektor bagi penjelakan pakaian jadul. Nah, selain itu benda-benda teknologi zaman dulu juga ini ada dibarengkan dengan festival literasi, di mana ini juga akan menambah banyaknya kolektor, menambah meriahnya acara yang ada di sana. Salah satu kolektor benda bersejarah yakni Waljuni alias Awal itu mereka mengeluarkan semua benda-benda kolektornya mulai dari tahun 1920-an hingga 1950, di mana benda-benda itu dia koleksi sudah 20 tahun yang lalu dan dikumpulkan dari pedagang-pedagang atau pedagang koleksi antik atau pengumpul barang bekas. Nah, semisal benda yang jadul yang dia miliki adalah gramofon dan ada telepon tua dan jenis saket piringan-piringan hitam yang mana itu mulai sudah sejak zaman dulu. Nah, karena itu warga sangat antusias juga mengikuti dan melihat, dan juga ada pameran-pameran mobil-mobil klasik di situ, sehingga warga juga memanfaatkan foto, selfie, dan lain-lainnya dengan benda-benda antik tersebut. Demikian yang dapat kami laporkan dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kembali ke rekan Firda di Jakarta. Baik, terima kasih rekan Nurholis sudah dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari event organizer Banjarbaru Tempo dulu dari Bepro Roni Ramadhani, dan berikut liputan yang untuk Anda. Di rencana kita di event Banjarbaru Tempo dulu ini yang akan dilaksanakan dari tanggal 22 Oktober sampai 30 Oktober di lapangan Burjanji Banjarbaru. Seperti yang dijelaskan sama Pak Awal tadi, buat memorable, karena Banjarbaru sendiri memang identik dengan bangunan-bangunan tua. Contohnya kan dari balai kotanya sendiri kita dengan tema-tema zaman dulu lah ya kan. Nah, terus intinya juga biar mengedukasi juga buat anak-anak nyaman dulu, buat reuni lah bahasanya, dan buat mengedukasi anak-anak zaman sekarang bahwa ini loh teknologi-teknologi yang mungkin mereka belum ketahui, kayak kaset, kayak awalnya mungkin kayak piringan hitam dan jenis-jenis yang lainnya lah. Ini itu aja, dan di event ini juga kita nanti ada Kriminolog Adrianus Meliala mengungkap arti senyum Christian Rudolph saat membawa jenazah Ica alias AIR di lift apartemen kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Oktober. Banyak yang menilai senyuman Rudolph dikaitkan sebagai indikasi seorang psikopat. Namun Adrianus membantah hal ini. Menurutnya senyuman Rudolph tersebut menunjukkan adanya ketegangan di dirinya. Adrianus mengungkapkan Rudolph kemungkinan berpura-pura rileks dan santai saat berada di dalam lift bersama orang lain. Senyuman tersebut dianggap menutupi ketegangannya agar tidak timbul kecurigaan dari orang yang ada di dalam lift bersama dirinya. Menurut Adrianus, apabila dicermati dari raut wajahnya ada tarikan otot yang menunjukkan ketegangan di dalam senyumannya. Hal itu merupakan hal biasa dilakukan first offender atau seseorang yang pertama kali melakukan tindakan kriminal. Sehingga ketegangan yang Rudolph rasakan itu sebenarnya suatu hal yang wajar. Meski demikian, Rudolph sebenarnya sudah memiliki rencana agar ketegangannya tidak
terlihat, yakni berpura-pura senyum saat ada orang lain yang melihatnya. Rudolf diketahui merupakan pelaku pembunuhan wanita berinisial AYR 36 tahun yang jasadnya dibuang ke kolong tol Becakayu Bekasi, Jawa Barat. Mulanya Rudolf mengajak Ica untuk melakukan siaran podcast bersama di sebuah kamar apartemen di kawasan Jakarta Pusat pada Senin 17 Oktober. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Indraweni Panjayuga mengatakan saat sampai di apartemen, Rudolf berdalih jika siaran disponsori oleh salah satu produk kalung kesehatan. AYR diminta untuk berpura-pura menjadi korban penculikan dengan tangan dan kaki diikat. Ica yang tidak menaruh curiga kepada Rudolf mengikuti kemauan dari tersangka. Nahas momen tersebut yang justru menjadi awal mula petaka kepadanya terjadi. Rudolf mencekik korban hingga meninggal dunia karena AYR berteman dengan H, musuh dari pelaku. Christian Rudolf, 36 tahun, tersangka pembunuhan AYR alias Ica, 36 tahun, kini akan diperiksa kejiwaannya pada Selasa 25 Oktober. Hal itu diungkapkan oleh Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Indraweni Panjayuga pada Senin 24 Oktober. Rudolf nantinya akan diperiksa kejiwaannya dan harus melewati proses observasi dari tim medis. Pemeriksaan kejiwaan tersebut dilakukan karena Rudolf tidak merasa bersalah dan merasa puas selesai membunuh AYR alias Ica. Panjayuga menyatakan selain itu pertimbangan pihaknya melakukan pemeriksaan kejiwaan karena Rudolf merencanakan aksinya. Bahkan dari rencananya itu, Rudolf dikabarkan akan bunuh 3 orang, yakni Ica, H, dan juga S. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan AYR bukan target utama dari Rudolf. Ada target lain yakni perempuan berinisial H yang juga merupakan teman dari Rudolf. H disebut berselisih hingga bermusuhan dengan Rudolf. Pelaku dan H mulanya hanya berselisih biasa. Namun Rudolf mengaku kesal dan cemburu melihat pertemanan AYR dan H semakin dekat. Hengki mengatakan kedekatan H dan AYR dilihat Rudolf dari sebuah foto yang diunggah ke akun Instagram mereka. Sementara itu Rudolf mulanya mengajak Ica untuk melakukan siaran podcast bersama di sebuah kamar apartemen di kawasan Jakarta Pusat pada Senin 17 Oktober. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Indraweni Panjayuga menyatakan saat sampai di apartemen, Rudolf berdalih jika siaran disponsori oleh salah satu produk kalung kesehatan. AYR diminta untuk berpura-pura menjadi korban penculikan dengan tangan dan kaki diikat. Ica yang tidak menaruh curiga kepada Rudolf mengikuti kemauan dari tersangka. Nahas momen tersebut yang justru menjadi awal mula petaka kepadanya terjadi. Rudolf mencekik korban hingga meninggal dunia. Bahkan sebelum mengembuskan napas terakhirnya, korban sempat ditampar oleh pelaku. Rencana pembunuhan tersebut sudah disiapkan Rudolf selama 3 hari dengan belajar lewat internet.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Terungkap motif penusukan bocah perempuan di Cimahi yang dilakukan oleh Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical 22 tahun. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan pelaku melakukan penusukan terhadap korban PS 12 tahun karena ingin menguasai harta korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku menggunakan sepeda motor milik temannya saat beraksi. Saat kejadian, korban tengah perjalanan menuju rumah sepulang mengaji. Kemudian pelaku Ical menodong PS dengan senjata tajam dan meminta menyerahkan handphone yang dibawa oleh korban. Namun korban mengaku tak membawa ponsel. PS pun kemudian langsung ditikam dan pelaku melarikan diri. Dari keterangannya, pelaku terancam. Dari keterangan yang diungkapkan, pelaku kemudian terancam pasal 340 Jungto 339, 338, 365 ayat 3 KUHP Jungto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pelaku juga terancam hukuman hingga 20 tahun kurungan penjara. Sebelumnya Ical masuk daftar pencarian orang atau DPO kasus pembunuhan. Aksinya sempat terekam kamera pengawas atau CCTV di kawasan Kelurahan Cibaram, Kota Cimahi. Polda Jabar merilis pelaku penikaman PS, yakni seorang laki-laki dengan tinggi kurang lebih 160 cm dan perawakan kurus. Kulit warna putih, kemudian rambut ikal pendek dan lengan kanan kiri bertato batik. Selesai masuk dalam DPO, pelaku Ical akhirnya berhasil dibekuk di sebuah kos di kawasan Sukasari, Kota Bandung pada Minggu 23 Oktober sore. Pelaku sempat tidak kooperatif dengan menyembunyikan barang bukti pisau atau sangkur yang digunakannya untuk menikam korban. Pihaknya kemudian melakukan telusuran dan diketahui pelaku menitipkan barang bukti di rumah orang tuanya. Menurut Ibrahim, orang tua dari pelaku juga ternyata sempat meminta pelaku untuk melarikan diri. Orang tua pelaku pun kini harus menjalani pemeriksaan karena telah turut serta menyembunyikan keberadaan pelaku. Ya, tidak mungkiri jika orang tua pelaku pun juga dapat dijerat pidana. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP akan memanggil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait pernyataannya yang siap maju Pilpres 2024 demi bangsa dan negara Minggu 23 Oktober. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan pemanggilan tersebut akan merupakan klarifikasi hal yang disampaikan oleh Ganjar beberapa waktu lalu. Pasalnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri belum mengumumkan siapa bakal capres yang akan diusung oleh PDIP. Hasto mengungkapkan saat ini PDIP masih fokus untuk bergerak ke bawah menguatkan seluruh kader dan anggota dengan kekuatan rakyat. Sebelumnya Hasto juga menanggapi soal pernyataan Ganjar yang siap maju Pilpres 2024 demi bangsa dan negara. Ia meminta agar pernyataan Ganjar tidak dijadikan gimmick politik. Menurutnya seluruh anggota PDIP pasti juga akan siap sedia untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Lebih lanjut, menurut Hasto, saat ini yang terpenting adalah bagaimana cara untuk membantu Presiden Joko Widodo mengatasi berbagai persoalan ekonomi. Diberitakan sebelumnya, Ganjar Pranowo menyatakan ke publik dirinya siap maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Hal ini merupakan bentuk pengabdiannya untuk bangsa dan negara Indonesia. Namun Ganjar mengungkapkan partainya lah yang nantinya akan memutuskan dan mendeklarasikan capres pilihan mereka untuk maju Pilpres 2024. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar tak menyebutkan siapa yang akan diusung partainya dalam Pilpres 2024. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengatakan, menanggapi soal adanya rekaman CCTV berdurasi 3,5 jam yang dihapus atau hilang saat tragedi Kanjuruhan Senin 24 Oktober. Sebelumnya, tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF tragedi Kanjuruhan menemukan fakta hilangnya rekaman CCTV yang berdurasi 3,5 jam. Dedy mengungkapkan pihaknya membantah hal tersebut. Tidak ada rekaman CCTV tragedi Kanjuruhan yang dihapus oleh pihak manapun.
Menurutnya, pihak kepolisian juga telah menjelaskan soal hal tersebut kepada tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan maupun Komnas HAM. Sebelumnya, TGIPF mengungkapkan fakta hilangnya rekaman CCTV berdurasi 3 jam, 21 menit, 54 detik. Rekaman tersebut menyorot kejadian di lobi utama Stadion Kanjuruhan dan area parkir. Sebelum rekaman tersebut hilang, TGIPF mengungkapkan CCTV tersebut menggambarkan proses evakuasi tim Persebaya. Hilangnya rekaman CCTV tersebut diungkap TGIPF pada bagian kronologis tahap pelaksanaan kepolisian halaman 98 dokumen laporan TGIPF tragedi Kanjuruhan yang diunggah di laman resmi Kemenkopolhukam RI polkam.go.id pada Senin 17 Oktober. Kejadian masih terekam mulai pukul 22:21 dengan durasi selama 1 jam 21 menit. Namun selanjutnya rekaman hilang selama 3 jam 21 menit 54 detik. Setelahnya muncul kembali rekaman selama 15 menit saat tragedi Kanjuruhan. TGIPF mengatakan hilangnya durasi rekaman CCTV tersebut menghambat tugas mereka untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. Saat ini tim yang dipimpin oleh Menko Polhukam RI sekaligus Ketua TGIPF tragedi Kanjuruhan tengah berupaya meminta rekaman lengkap CCTV tersebut ke Mabes Polri. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Setelah ini masih ada program live update seleb yang akan dipandu host Danti Wahyu. Dan akhirnya saya Firda Ananda, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Padang memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi. Dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Mengunjungi Kota Padang belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya terletak di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Menghubungkan antara Gunung Padang dan kawasan Kota Tua. Jembatan Siti Nurbaya, salah satu ikon wisata Kota Padang. Nama jembatan ini diambil dari satu legenda Minang, yakni Siti Nurbaya. Untuk jembatan Siti Nurbaya ramai dikunjungi saat sore hingga malam harinya. Di sisi kiri dan kanan jembatan Siti Nurbaya ada penjual jagung bakar dan pisang bakar. Dari jembatan Siti Nurbaya, pengunjung dapat melihat pemandangan ke arah Muaro Padang dan kapal-kapal nelayan yang berada di Batang Arau.
Bagi yang ingin mengunjungi jembatan Siti Nurbaya, dapat memesan transportasi online karena untuk transportasi umum seperti angkot tidak tersedia rute ke sini. Untuk jarak jembatan Siti Nurbaya dari Pantai Padang tidaklah jauh, hanya berkisar kurang lebih 1 km. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribun News. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022 kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk 1 orang.
Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut dan berbagai rupa batu karang. Tempat terakhir yang kami kunjungi tak kalah indah, yakni Pulau Pasir Timbul. Seperti namanya, pulau ini muncul 3 kali dalam satu hari. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut. Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat senang bermain pasir putih. Sayangnya hari sudah semakin sore, air mulai pasang dan Pulau Pasir Timbul akan kembali hilang tertutup air. Kami bergegas naik ke kapal dan menuju arah pulang. Lokasi ini adalah destinasi terakhir kami di Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kami tiba di Pulau Pasir Timbul Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir Timbul muncul 3 kali dalam satu hari
yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit, tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Pieng Nemo, Telaga Bintang, Arbore, dan Sawan Darek. Kami memulai perjalanan dari Kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor. Selamat sore Tribuners, hari ini bersama saya Danti Wahyu akan menemani Anda dalam live update Seleb edisi Senin 24 Oktober 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita masuk ke informasi pertama Tribuners. Dewi Persik mengaku pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Namun Dewi Persik tak menyebutkan siapa lelaki yang melakukan KDRT kepadanya. Hanya saja Dewi Persik merasa salut kepada Lesti Kejora karena berani melaporkan Rizky Bilar atas KDRT. Selama mengalami KDRT, Dewi Persik hanya berdiam diri. Pasalnya Dewi Persik tak berani melaporkan mantan suaminya ke pihak kepolisian. Dikatakan Dewi Persik ia mengalami KDRT sebanyak 10 kali. Itulah sebabnya Dewi Persik menantang kasus KDRT. Kemudian Dewi Persik menyinggung soal perceraiannya. Tampaknya kasus KDRT ini yang membuat Dewi Persik bercerai dengan mantan suaminya. Setelah mengalami KDRT, Dewi Persik enggan berhubungan dengan mantan suaminya tersebut. Dewi Persik mengaku kehilangan hasrat pada mantan suaminya yang telah melakukan KDRT. Selain itu, Dewi Persik mengaku pernah diselingkuhi oleh mantan suaminya. Diselingkuhi pasangannya, Dewi Persik masih berlapang dada. Bahkan Dewi Persik sampai pernah merasa dirampok oleh mantan suaminya. Sekali lagi Dewi Persik menegaskan bahwa ini berlaku untuk dirinya sendiri. Dewi Persik berusaha tidak membawa kasus orang lain. Kan banyak tuh yang berargumen dan berasumsi bahwa demi anak itu tidak apa-apa dan tidak masalah. Lah aku cuma meluruskan aja bahwa untuk demi anak itu alasan yang salah. Karena justru kasihan sama mental anak. Anak melihat orang tuanya berantem terus. Saya bilang begitu, berantem terus. Jadi efeknya nanti ke mental anak. Kalau kita sayang sama anak, kita harus bisa memberikan kesehatan untuk anak. Itu sebenarnya bukan karena demi anak, sebenarnya demi papanya. Tiba-tiba sayanya itu langsung IG saya itu diserang. Saya awalnya masih diem, nggak masalah. Besoknya lagi saya pagi-pagi ambil lagi ngebahar itu lagi, laler itu lagi. Saya bilang sama teman-teman kreatif, bosen saya, bisa nggak yang lain? Enggak, soalnya gini-gini. Ya udah oke, mau nggak mau kan aku melaksanakan tugas aku. Dihajar lagi. Saya tuh saya dibilang mandul, saya dibilang pantes ditinggal sama 3 laki-laki, soalnya mandul sih. Terus yang ketiga saya dibilang tukang kawin, saya dibilang janda tua, terus saya dibilang apalagi ya ini murahan, saya dibilang kayak gitu.
akhirnya saya manusia biasa ya, apalagi saya ngeliat di akun-akun gosip itu beberapa gitu yang tidak bertanggung jawab itu memotong saya, di TikTok juga memotong saya seolah-olah itu saya itu membicarakan mereka gitu. Akhirnya saya live, saya menjelaskan bahwa saya itu tidak tidak setuju dengan mereka bersatu. Nggak ada statement saya seperti itu. Tapi kalau saya kecewa, kenapa Ustaz? Saya punya hak untuk kecewa loh. Misalkan saya ditanya teman-teman, kebetulan saya lagi live, ada teman-teman wartawan senior yang tanya sama saya tuh kan kalau misalkan teman-teman, kalau orang lain saya nggak mau jawab. Di tengah seruan boykot Lesti Kejora dari TV, istri Rizky Bilar tidak muncul di panggung Dangdut Akademi 5 atau DA5 yang telah memasuki babak top 18. Sebelumnya, suami Lesti, Rizky Bilar, telah dikeluarkan sebagai host DA5 setelah dilaporkan melakukan KDRT terhadap istrinya. Lantaran telah melakukan KDRT pada istrinya, maka KPI memboikot Rizky Bilar dari TV. Seruan untuk memboikot Lesti Kejora dari TV mengemuka setelah istri Rizky Bilar ini mencabut laporan KDRT. Diketahui pada Sabtu 22 Oktober malam, Lesti absen sebagai juri di DA5 dan posisinya digantikan Siti KDI. Dalam poster yang diunggah di akun Instagram Dangdut Academy, nama Lesti tidak tercantum di barisan juri. Adapun nama juri yang tertulis di sana adalah Reza Zakaria, Nita Thalia, Soimah, Siti Rahmawati, dan Maya Ratih. Siti Rahmawati atau yang dikenal sebagai Siti KDI baru kali ini menjadi juri di Akademi 5. Siti juga mengunggah poster serupa di akun Instagram pribadinya. Sementara yang lain adalah juri langganan ajang tersebut. Belum terkonfirmasi apakah kehadiran Siti KDI ini menggantikan status Lesti sebagai juri untuk seterusnya atau hanya sementara. Meski status Lesti di DA5 belum diketahui pasti, namun tampaknya ia akan tetap tampil di panggung Indonesian Dangdut Awards pada Kamis 3 November mendatang. Kabar tampilnya Lesti Kejora diketahui dari unggahan Instagram Direktur Programming Indosiar, Siwi Ahmad, melalui akun Instagramnya pada Kamis 20 Oktober. Tak hanya Lesti Kejora, beberapa penyanyi dangdut lainnya juga akan mengisi acara tersebut. Satu di antaranya adalah Dewi Persik, Rita Sugiarto, Soimah, hingga Happy Asmara. Sontak saja unggahan Harsiwi Ahmad langsung dibanjiri para fans Lesti Kejora. Sosok Siti Rahmawati atau Siti KDI kembali menjadi sorotan setelah ia didapuk menjadi juri Dangdut Akademi 5 atau DA5. Siti KDI muncul sebagai juri DA5 setelah Lesti Kejora absen. Namun belum diketahui apakah Siti KDI akan menggantikan istri Rizky Bilar tersebut. Lantas seperti apa profil dari Siti KDI? Diketahui Siti Rahmawati terkenal sebagai Siti KDI yang lahir pada 15 September 1981. Ia adalah seorang penyanyi dangdut Indonesia dan pemain sinetron. Siti mengawali karir di dunia dangdut sejak menjuarai kontes dangdut tahun 2004. Bungsu dari 5 bersaudara ini merupakan adik penyanyi dangdut Cici Paramida. Putri pasangan Idris Makmun dan Rosnaini asal Mandar ini besar dalam
dalam lingkungan musik. Ibunya adalah penyanyi musik gambus dan kasidah. Saat masih kecil, Cici dan Siti pernah tergabung dalam grup musik kasidah yang sama. Siti juga rajin mengikuti lomba menyanyi dan terkadang ia menjadi backing vokal untuk Cici saat manggung. Siti sedang menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta ketika kontes KDI sedang membuka audisi. Akhirnya Siti tak hanya memenangkan ajang tersebut, tetapi juga berhasil menyelesaikan kuliah S1-nya. Saat ini Siti tengah mengambil kuliah S2 jurusan Hukum Bisnis di Universitas Jayabaya, Jakarta. Siti juga pernah bermain dalam sinetron Religi Mahakasih dan Surga, serta sebuah sinetron yang dibintanginya bersama personil KDI 1 Kuraih Dunia Impian. Siti mendapat penghargaan untuk kategori artis solo bidang dangdut kontemporer dalam AMI Awards 2005, menyisihkan seniornya seperti Ike Nurjana, Denada, Didi Kempot, dan Inul Daratista. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara di podcast Tribun Lampung. Kali ini kita akan membahas terkait dengan tema kecantikan. Yes Tribuners, seperti yang kita ketahui, biasanya nih para wanita ingin banget memiliki wajah yang putih, bersih, dan tentunya sehat. Dan banyak sekali cara yang bisa dilakukan supaya wajah kita ini menjadi cantik dan juga sehat. Salah satu yang terkenal di zaman saat ini adalah filler. Nah, Tribuners di rumah yang penasaran tentang filler, boleh banget nih saksikan podcast Tribun Lampung kali ini karena kita akan membahas tema terkait dengan filler wajah ya. Tribuners telah hadir bersama dengan Mutiara, narasumber hebat kita yaitu Dr. Ratu Susana Oswari dari Klinik Kecantikan Lamiere Aesthetic. Halo Dok, bagaimana kabarnya Dok? Halo, alhamdulillah baik. Iya. Ini dokter masih sedang praktek ya Dok ya di klinik kecantikannya ya Dok? Masih dalam jam praktik sebenarnya. Oke, kali ini kan kita akan membahas tema tentang mengenal filler wajah nih Dok. Mungkin bisa dijelaskan nih Dok ke Tribuners di rumah apa itu Dok filler wajah? Oke, filler atau suntik filler ya? Iya betul. Itu adalah prosedur medis untuk memperbaiki tampilan estetik pada seseorang. Terus intinya.
Iya. Nah, kalau boleh tahu dok, apa sih dok manfaat dari filler dok? Oke, manfaatnya itu ada banyak. Cuma yang paling penting nih, salah satunya untuk memperbaiki kerutan, menambah volume, juga bisa membuat tampilan itu sehingga proporsional. Oke. Di situ juga. Jadi manfaatnya salah satunya ini adalah untuk menambah volume di bagian tertentu supaya membuat lebih proporsional lagi ya dok ya, entah itu di bagian wajah ya dok salah satunya. Nah kalau boleh tahu dok, apa sih dok kandungan yang ada di filler dok? Nah, di dunia filler itu banyak isinya. Ada yang berisi kalsium hidroksilatit, ada juga fat grafting, ada juga polylactic acid, tapi yang paling populer itu HA atau hyaluronic acid. Itu juga yang mostly digunakan di klinik-klinik kecantikan di Indonesia. Oke, jadi memang ada beberapa kandungannya, cuman tadi satu tadi yang memang menjadi paling banyak digunakan ya dok ya kalau untuk di Indonesia ya dok. Nah, ini kan mungkin banyak nih Tribuners di rumah yang penasaran atau masih memiliki ketakutan dok untuk filler, baik itu untuk filler di bagian muka seperti di hidung, dagu dan sebagainya. Nah, sebenarnya filler itu aman gak sih dok? Yes. Aman dengan catatan pertama yang paling penting adalah ditangani oleh siapa. Jadi kita butuh dokter yang memang tersertifikasi. Gitu. Lalu yang kedua, aman jika tidak ada kontraindikasi. Kontraindikasinya itu sendiri seperti hipersensitivitas pada kandungan dari filler itu sendiri, lalu pasien dengan autoimun juga tidak bisa, dan pasien dengan BDS atau body dysmorphic syndrome itu tidak bisa, tidak boleh. Oke, jadi sebenarnya Tribuners, kata dokter tadi sudah dijelaskan kalau filler itu aman. Pertama, aman tergantung siapa yang melakukan tindakan fillernya ya dok ya. Dan yang kedua, aman jika memang tidak terjadi kontradiksi atau istilahnya ada kandungan-kandungan yang memang nggak ditolak oleh tubuh dari orang yang ingin melakukan filler itu ya dok ya. Iya. Nah, nih dok kalau boleh tahu kan mungkin kita sering mendengar istilah filler itu seperti hanya di bagian wajah saja, seperti di hidung, dagu juga kan. Apakah filler ini memang hanya di bagian wajah atau bisa filler untuk di bagian tubuh lainnya dok? Jadi untuk di bagian tubuh juga sebetulnya bisa. Gitu. Di bagian leher, dekolet atau di dada atas, juga punggung tangan. Itu bisa Oke, jadi nggak hanya di bagian wajah saja ya dok ya, tapi juga di bagian leher dan juga dada atas biasanya ya dok ya. Cuman untuk di Lampung sendiri itu paling banyak biasanya memang di bagian wajah ya dok ya? Bagian wajah. Iya, nah kalau di bagian wajah dok, yang paling terkenal itu biasanya banyak mintanya di filler bagian mana sih dok, kalau boleh tahu dok? Oke, untuk permintaan klien sendiri itu yang tiga yang paling banyak itu hidung, bibir, dan dagu. Oke, hidung, bibir, dan dagu ya dok banyaknya ya? Yang paling diminati. Nah, seperti tadi kan sudah dokter jelaskan nih, biasanya filler itu dilakukan untuk menambah volume supaya bentuknya lebih proporsional nih dok. Sebenarnya dok, kenapa sih seseorang itu merasa perlu untuk memfiller di salah satu bagian wajahnya dok? Pertama, apakah jika pasien itu ada kecil, itu bisa diperbaiki, walaupun tidak semua kasus bisa ditangani hanya ada yang filler gitu. Lalu sebenarnya intinya ketika pasien merasa butuh, kita dapat melakukan filler dengan yang pertimbangkan kontraindikasi di pasien-pasien. Misalnya dia merasa butuh 12 tahun, 14 tahun juga nggak masalah, bisa kita lakukan hanya saja apakah dia tidak kontraindikasi. Kalau ada kontraindikasi, mau dia sebutuh apapun ya tidak bisa dilakukan. Oke, jadi kan tadi dokter dijelasin kalau misalkan umur 12 atau 14 tahun itu sudah bisa, memang ada batasan
umur orang bisa melakukan filler itu dari yang paling muda sampai yang paling tua itu berapa dok? Kalau boleh tahu batasannya? Sebenarnya kalau untuk batasan sih ketika pasien memang butuh ya, jadi misalnya kayak gini, masih kecil 14 tahun atau 17 tahun untuk masalah kerutan mungkin dia tidak ada masalah, tapi apakah dia ada kecepatan, apakah dia ada merasa butuh untuk menambah volume di bagian bibir, apakah di bagian hidung, itu bisa sih, nggak masalah. Oke, jadi memang tergantung dari pasiennya itu tadi ya dok, ketika memang mereka merasakan butuh nih untuk filler dan memang kondisi tubuhnya dalam keadaan yang mendukung untuk melakukan filler, maka filler bisa dilakukan ya dok ya. Nah dok, begini dok, adakah pantangan, misalkan kalau si wanita ini dia melakukan filler, entah itu di bagian hidung, dagu, ataupun di bagian bibirnya, apakah ada pantangan dengan skincare kandungan tertentu atau bahkan makanan nih dok ketika sudah melakukan filler? Oke, pertama mungkin masalah skincare ya, aftercare-nya ya. Nah, biasanya untuk pasien-pasien saya itu saya harapkan 2-3 hari itu tidak menggunakan remalan atau sebum di area bekas suntikan. Jadi itu nggak boleh kena. Kenapa? Karena ya memang kan masih luka ya, luka bekas suntikan itu sendiri. Kita tidak ingin ada masalah di area bekas suntikan itu sendiri. Lalu 4 jam after tindakan itu tidak boleh terkena air dulu, lagi-lagi karena memang pertimbangannya luka di area bekas suntikan. Lalu apakah sunblock tetap dipakai? Tetap sunblock tetap dipakai seperti biasa, namun pemakaiannya hindari di area bekas suntikan gitu. Lalu 1 minggu itu tidak boleh aktivitas berat. Jadi bukan makanan tapi aktivitas berat. Karena kita tidak ingin filler itu kan benda semi padat. Jadi dia bisa saja migrasi atau pindah gitu. Kita tidak ingin filler itu pindah dari tempat yang seharusnya. Jadi kita harus menahan untuk aktivitas berat selama 1 minggu. Aktivitas berat itu bisa berenang, sauna, atau olahraga. Itu nggak bisa. Lalu selama 1 bulan itu tidak boleh ada kompresi, yaitu penekanan pada area yang telah ditutup. Oke, jadi memang kalau misalkan kita filler 4 jam setelahnya kita nggak boleh, di bagian yang kita filler itu nggak boleh sampai terkena air ya dok ya. Terus juga kita nggak boleh sampai kena skincare karena kan memang itu kalau udah di filler itu kan disuntik ya dok ya, berarti kan memang ada menyisakan bekas luka ya, jadi jangan sampai terkena skincare ataupun air untuk di waktu 4 jam itu ya dok ya. Oke, nih Tribuners di rumah, jadi tadi dokter juga sudah menjelaskan tipsnya kalau sudah seminggu setelah filler, kalau bisa selama seminggu itu jangan melakukan aktivitas berat seperti olahraga, itu untuk menghindari area yang di filler itu pindah gitu ya dok ya. Dan untuk yang sebulan setelahnya juga jangan jangan melakukan penekanan di bagian yang memang Tribuners lakukan filler karena takutnya nanti terjadi infeksi atau sebagainya. Nah dokter, kalau boleh tahu tahap penyembuhan dari proses filler dari pertama kali filler dilakukan itu biasanya berapa lama dok? Biasanya 2-3 hari sih itu lukanya sudah tertutup karena bukan yang besar sekali ya, itu lukanya pun luka bekas suntikan. Oke, jadi memang untuk penyembuhannya sendiri cukup sebentar ya dok, 2-3 hari udah bisa sembuh gitu. Nah kalau untuk tahapannya sendiri nih dok, biasanya berapa suntikan yang dibutuhkan untuk bisa sampai bentuk dari bagian tubuh atau bagian wajah yang kita inginkan itu di fillernya pas gitu atau sesuai? Biasanya sampai berapa kali dok? Nah untuk mencapai hasil yang kita inginkan itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan. Biasanya sih bisa butuh 1, apakah 2, apakah 3, itu tergantung kasusnya. Untuk luka kita pakai kanul atau jarum tumpul gitu. Jadi bekas suntikannya hanya satu per area. Jadi kalau misalnya hidung ya cuma 1, misalnya dagu ya cuma 1. Kalau kantung mata, cekungan mata yang bisa kita filler
tepatnya satu kanan, satu kiri. Jadi bukan suntikan yang banyak seperti skin booster, tapi hanya satu aja, entry point 4 maksimal. Oke, jadi hanya satu kali suntikan ya dok. Nah itu setelah kita melakukan filler, adakah proses istilahnya itu kayak misalkan kita harus konsultasi berapa bulan atau berapa minggu sekali setelah filler untuk memastikan memang fillernya itu sudah tepat dan memang sudah berhasil gitu dok? Yes. Biasanya kalau untuk lamnya estetik kita ada garansi. Garansinya itu 3 hari. Jadi kalau misalnya pasien merasa dok kayaknya ini kurang deh, kita bisa tambahin. Misalnya, dok ini saya nggak sengaja tidur lalu misalnya kena apa, apakah masih bisa diperbaiki dok? Bisa. Selama 3 hari itu masih gratis untuk kontrol, dan memang disarankan untuk kontrol gitu. Misalnya pasien-pasien lansia nih banyak yang dari luar kota, kita terima untuk konsultasi online. Jadi misalnya video call, apakah foto. Oke, jadi kalau di klinik kecantikan milik dokter ini ada garansinya ya dok ya. Jadi selama beberapa hari selama masih masa garansi itu melakukan konsultasi itu gratis, dan bahkan yang berada di luar kota bisa melakukan panggilan secara online, baik itu melalui video call ya dok ya. Luar biasa sekali nih Tribuners. Jadi Tribuners yang udah kepingin banget nih melakukan filler wajah, boleh didatang ke dokter Susan ya di Lumiere Aesthetic. Nah dokter, pernah nggak sih dok selama melakukan filler ada kejadian atau ada kegagalan nih? Biasanya kalau misalkan memang itu terjadi kegagalan, penyebabnya biasanya apa sih dok kalau boleh tahu dok? Alhamdulillah selama ini untuk masalah filler itu tidak ada kasus gagal, karena memang kita wanti-wanti untuk pasiennya apa saja yang boleh dilakukan dan jika melanggar risikonya apa. Lalu setiap habis filler itu biasanya saya rasakan anti nyeri dan antibiotik. Kenapa? Karena ya setelah anestesi hilang ya akan terasa nyeri, namanya juga ada yang dimasukin kan. Lalu karena itu masuknya tetap benda asing, kita takut ada perlawanan dari tubuh, apakah mungkin risiko-risiko infeksi, jadi kita bantu turunkan dengan antibiotik. Itu sih paling risiko medis yang pernah terjadi itu hanya lebam yang di suntikan, lalu misalnya muka, walaupun jarang ya, sama kemerahan di area suntikan. Intinya di area suntikannya sih, kalau misalnya di area organ yang kita gitu. Oke, kan kalau misalkan di klinik dokter sendiri memang belum pernah, dan jangan sampai ya dok ada kegagalan. Nah sebenarnya pernah nggak sih dok ada kegagalan dalam filler yang dokter ketahui mungkin di klinik lain, atau juga pernah cerita dari pasien dokter gitu dok? Dan kalau misalkan memang ada, itu biasanya faktor apa dok? Nah ini yang pentingnya kita untuk memilih tidak hanya produk yang bagus, tapi juga man behind the gun. Jadi siapa yang mengerjakan? Itulah pentingnya kita untuk memilih, karena itu hak pasien memilih siapa yang bisa menangani saya. Nah, kasus-kasus sebenarnya banyak, apalagi sekarang itu pasien kebutuhan meningkat, tapi mungkin ada harga ya, jadi ada beberapa oknum yang menawarkan, oh kalau saya hanya murah loh, hanya segini aja. Tapi bukan dokter, bukan orang yang tersertifikasi, gitu. Tidak pernah pelatihan, mungkin juga bukan dokter. Nah itu ada aja. Risikonya itu sih sama sih, itu bisa kebutaan, bisa juga nekrosis atau kematian janin, atau bahkan yang lebih parah bisa menyebabkan kematian. Oke, bisa sampai kematian. Kasus viral biasanya di Instagram. Jadi memang
karena kan memang sekarang kan kebutuhan filler semakin meningkat, jadi banyak orang yang menawarkan harga-harga murah ya dok ya, tapi ternyata itu abal-abal dan akhirnya berdampak buruk pada si pasien ini ya dok, entah itu tadi seperti yang dokter jelaskan kebutaan, bahkan sampai kematian ya dok ya, sampai separah itu kalau misalkan kita menggunakan filler yang abal-abal ya dok ya. Nah, nih dok, yang ingin saya tanyakan, perbedaan filler yang baik dan yang tidak baik dari segi tindakan dan juga bahan itu bisa dijelaskan nggak sih dok kepada Tribuners di rumah biar bisa membedakan nih dok? Kira-kira kita harus milihnya filler yang seperti apa ya, gimana tindakannya ya, seperti itu dok? Oke, jadi biasanya pasien itu punya hak kok untuk menanyakan, dok filler apa ya yang dimasukkan ke tubuh saya. Itu bisa. Jadi asal dia legal, asal ada izin edar registrasi dari BPOM, izin edar dari Kemenkes, semuanya. Kalau udah oke, ya harusnya sih aman. Dan perhatikan lagi pasien-pasien, apakah filler yang digunakan itu harusnya kan memang disposable ya. Jadi one person itu hanya boleh satu gitu, jadi nggak bisa dibagi-bagi. Nah, biasanya sih kalau bilangnya estetik di depan pasiennya kita kasih tahu, Kak ini fillernya masih baru, kadaluarsanya masih lama dan masih tersegal gitu. Jadi ada trust gitu pasien gitu, karena biasanya bukan nakes ya, balik lagi oknum, karena kan itu cair bening, kadang pasien itu tidak tahu apakah itu benar filler atau itu silikon cair. Silikon cair jelas tidak digunakan untuk dipakai di area. Oke, jadi intinya kita harus benar-benar memperhatikan klinik kecantikannya ya dok ya, apakah sudah bersertifikat, apakah yang melakukan fillernya memang sudah mendapatkan izin, dan juga istilahnya harus menimbulkan trust. Jadi kita harus bertanya juga filler yang akan kita gunakan seperti apa dengan kliniknya, konsultasi lah ya dok ya istilahnya dengan klinik kecantikan terkait di mana kita ingin melakukan filler. Nah, kalau boleh tahu nih dok, misalkan kita menggunakan filler, sebenarnya untuk filler yang baik dok, apakah masih mendapatkan efek samping atau ada resiko tertentu kalau misalkan kita menggunakan filler dok? Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk risiko medis itu kan ada ringan gitu, dengan seperti lebam, seperti bengkak di area bekas suntikannya, di area kelainan bekas suntikan. Asal tidak terjadi infeksi, asal luka bekas suntikan itu dijaga kebersihannya dengan baik, sebenarnya nggak akan ada masalah. Apalagi antibiotik yang diresepkan tadi. Cuma misalnya pasiennya bandel, mau minum obat, udah diedukasi hatinya ya, kemungkinan untuk infeksi ya ada kecil. Oke, jadi efek sampingnya ya pastinya nanti ada pembengkakan ya dok ya tentunya, karena kan harus disuntik gitu kan. Cuman balik lagi nih kepada Tribuners di rumah yang melakukan filler harus lebih hati-hati merawatnya gitu kan, jangan sampai apa yang sudah dilarang oleh dokter malah dilakukan, nanti itu yang akhirnya berakibat fatal nih, bukannya jadi cantik malah jadi sebaliknya gitu kan ya dok ya. Nah, kalau boleh tahu nih dok, berapa sih waktu berketahanan dari filler ini dok? Berapa tahun mungkin atau berapa bulan dok? Sebenarnya tergantung tempat ya. Kalau tempatnya di bibir, karena sering minum panas, makan yang panas, biasanya filler itu lebih cepat lah. Kalau di bibir itu paling 8 bulan, mungkin 10 bulan. Tapi kalau di area lain, rata-rata itu 8 sampai 12 bulan. Hasilnya tidak permanen. Tergantung lagi metabolisme tubuhnya. Gitu. Nah, catatan untuk filler itu tidak 100% terserap oleh tubuh, itu akan selalu menyisakan kurang dari 10%, dan itu masih dalam ambang batas aman. Oke, jadi memang tergantung di bagian mana filler itu dilakukan, dan tergantung lagi dari metabolisme tubuh tiap orang itu berbeda-beda ya dok ya, karena kan memang filler ini tidak bersifat permanen ya dok ya. Iya, nih Tribuners di rumah yang memang ingin melakukan filler
tadi sudah dijelaskan seperti apa sih tindakan yang benar yang harus dilakukan, apa saja efek sampingnya, dan juga bagaimana sih cara melakukan perawatan ketika kita sudah melakukan filler. Oke dokter, mungkin kan ini udah berada di sesi-sesi terakhir. Ada nggak sih dok pesan yang ingin disampaikan untuk Tribuners di rumah, khususnya untuk merawat kulitnya, dan juga kan karena tema kita hari ini filler, dan bisa dikasih tips and trik atau saran dari dokter untuk Tribuners yang ingin melakukan filler dok? Nah, filler itu prosedur medis. Jadi ada baiknya jika pasien mengetahui siapa tenaga medis yang melakukan itu. Kita punya hak atas diri kita. Kita punya hak untuk bertanya. Kita punya hak untuk mengerti, mendapat edukasi. Jadi jangan takut untuk bertanya. Pastikan dokter yang menangani kalian itu beneran dokter dan sudah tersertifikasi. Jangan sekali-kali tergiur oleh harga yang mungkin lebih murah. Karena ini prosedur medis, ini tindakan medis, hasilnya juga tidak main-main jika ada infeksi. Sayang kalau tadi main mancung tapi malah jadi buta. Jadi hati-hati. Oke, luar biasa sekali di Tribuners saran dari dokter. Nah, berbicara kan tadi saran dari dokter harus bersertifikat, siapa yang melakukannya juga harus memang udah mendapatkan surat izin. Nah, salah satunya itu di klinik kecantikan punya dokter, betul gak sih dok? Iya, di mana itu dok? Kalau boleh tahu kasih ke Tribuners di rumah alamatnya dari Lumere Aesthetic ini di mana nih dok? Lumere Aesthetic berada di Jalan Bojonegoro nomor 58 Cilili di seberang sebelum rumah sakit Geraha. Oke. Langsung kelihatan. Mantap, di Tribuners di rumah yang ingin melakukan filler ataupun konsultasi lebih jauh boleh nih sama Dokter Susan di Lumere Aesthetic, karena memang dokternya sudah bersertifikat dan memiliki izin tentunya, jadi terjamin. Dan kalau Tribuners di rumah ingin melakukan filler, jangan tergiur dengan harga-harga yang ditawarkan yang murah meriah dan sebagainya ya dok ya. Tapi harus kita lihat siapa sih yang akan melakukan fillernya dan apakah mereka sudah memiliki sertifikasi atau bukan. Oke, Tribuners di rumah, karena kita sudah berada di penghujung acara podcast Tribun Lampung dengan tema mengenali filler wajah, dan terima kasih saya ucapkan kepada Dokter Susan yang telah berkesempatan untuk memberikan informasinya, wawasannya, dan juga pengetahuannya ke Tribuners di rumah terkait dengan filler wajah. Terima kasih banyak dok atas ilmunya dan waktunya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Semoga bermanfaat ya Tribuners di rumah apa yang tadi kita bicarakan dengan Dokter Susan. Baiklah Tribuners di rumah, mungkin itu saja podcast Tribun Lampung tema kecantikan mengenali filler wajah bersama dengan Mutiara dan juga Dokter Susan. Sampai jumpa kita di podcast Tribun Lampung berikutnya.
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Diduga depresi, seorang cucu bakar rumah nenek. Seorang cucu nekat bakar rumah nenek di Gunung Sari, Enggal, Bandar Lampung. Pelaku ternyata sudah berulang kali hendak melakukan pembakaran. Kejadian cucu nekat bakar rumah nenek ini terjadi di Jalan Tengku Umar, Gang Balai Desa, Gunung Sari, Enggal, Bandar Lampung. Diketahui kejadian cucu nekat bakar rumah nenek pada Senin 24 Oktober 2022 pagi sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Diketahui korban rumah terbakar yakni milik Amah berusia 67 tahun. Salah seorang tetangga korban, Wahyudi, mengatakan rumah nenek anak Amah terbakar akibat dibakar dengan sengaja. Hal itu diungkapkan oleh Wahyudi saat diwawancarai pada Senin 24 Oktober 2022. Adapun diduga pelaku pembakaran rumah tersebut adalah Rizky Saputra yang berusia 24 tahun yang merupakan cucu dari korban. Menurut Wahyudi, pelaku diduga ketergantungan obat-obatan terlarang atau narkoba. Ia melanjutkan pelaku sudah beberapa kali berusaha melakukan pembakaran terhadap barang-barang di rumahnya. Namun, niat pelaku sebelumnya berhasil digagalkan karena dipergoki oleh keluarga bersama warga setempat. Menurut Wahyudi, peristiwa kali ini luput dari perhatian keluarga dan warga sekitar. Ia pun menjelaskan jika pelaku tinggal bersama dengan 4 orang anggota keluarga lainnya di rumah tersebut. Namun, pelaku melancarkan aksinya saat sedang berada di dalam rumah sendirian. Setelah melakukan pembakaran, pelaku kemudian keluar dari rumah dan berteriak ke tetangga sekitar. Kemudian tetangga yang curiga langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke koramil terdekat. Sementara itu, Ketua RT setempat Lasmini mengatakan jika peristiwa tersebut terjadi seusai salat subuh. Ia pun menuturkan saat ini pelaku telah diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor Polsek Tanjung Karang Barat. Sebelum kejadian rumah terbakar, Rizky ini sengaja mengunci rumah dan tidur sendirian. Selepas sholat subuh, dirinya mendengar ada suara anaknya Rizky berteriak meminta perlindungan. Lalu dirinya langsung datang ke rumah tersebut. Kemudian, ia melihat sudah ada kobaran api yang membumbung tinggi membakar rumahnya. Seketika, api langsung melahap semua bangunan rumah. Dalam kejadian itu, tanpa ada yang tersisa. Semua peralatan masak, lalu barang elektronik hingga pakaian hangus terbakar. Anaknya Rizky berhasil keluar dari dalam rumah. Saat ini Rizky sedang dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Pada kejadian tersebut, untungnya dirinya dan ibu serta adik tidak tidur di rumah. Butuh waktu 30 menit bagi 5 unit pemadam kebakaran untuk tiba di TKP guna memadamkan kobaran api. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada laporan korban jiwa atas peristiwa tersebut. Namun kerugian material korban ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Berita selanjutnya, balita 11 bulan pasien gagal ginjal akut di Lampung meninggal dunia. Wakil Gubernur Lampung Husnunia Salim mengungkapkan pasien anak gagal ginjal akut umur 11 bulan meninggal dunia. Kasus gagal ginjal akut pada anak di Lampung ada 2 yang semuanya dirawat di RSUD Abdul Muluk. 2 anak pasien gagal ginjal akut di RSUD Abdul Muluk Lampung terdiri dari anak 1 tahun dan anak usia 11 bulan. Ia mengaku hanya itu perkembangan terbaru dari kasus gagal ginjal akut pada anak di Lampung. Dari 2 pasien tersebut, pasien yang 1 kondisinya stabil dan masih dipasang kateter. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Lampung, yakni melakukan surveillance. Berdasarkan laporan bahwa langkah-langkah yang sudah dilakukan, yakni berkoordinasi dengan 15 kabupaten dan kota untuk melakukan surveillance.
serta meningkatkan SKDR atau Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon, serta mengamati gejala-gejala akut kidney injury di tengah masyarakat. Lalu juga adanya surat edaran oleh Menteri Kesehatan tentang larangan sementara untuk pemberhentian pemberian obat sirup, dan sudah ditindaklanjut ke kabupaten serta kota sampai ke puskesmas. Direktur Utama RSUDAM Provinsi Lampung, Dr. Lukman Pura mengatakan bahwa RSUDAM telah merawat 2 pasien anak gagal ginjal akut. 1 pasien yang berumur 1 tahun sedang dirawat di ruang HSU Alamanda dengan kondisinya belum buang urin. Sebelumnya dirinya mengimbau kepada masyarakat jangan takut dan khawatir terkait acute kidney injury. Tetapi dirinya menyarankan untuk masyarakat agar tetap waspada, lalu cepat mencari pertolongan pertama kalau terdapat gejala pada anak seperti panas, batuk, pilek, dan tidak ada urinnya. Lalu cepatlah pergi ke puskesmas atau pusat pelayanan terdekat dari rumah. Berita selanjutnya, 3 kendaraan terlibat kecelakaan di depan rumah dinas Bupati Lamtin. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Timur, tepatnya di depan rumah dinas Bupati Lampung Timur. Kecelakaan lalu lintas tersebut antara minibus Datsun dan Honda Brio pada Minggu 23 Oktober 2022 sekira pukul 18:20 waktu Indonesia Barat. Dalam video amatir berdurasi 52 detik yang diterima Tribun Lampung dari warga sekitar, terlihat 2 mobil yang telah bertabrakan di depan rumah dinas Bupati Lampung Timur. Di dalam video tersebut saat hujan gerimis, terlihat beberapa warga mencoba mengeluarkan pengendara minibus Datsun yang merupakan perempuan dari dalam mobilnya. Sementara saat dikonfirmasi, Satlantas Polres Lampung Timur mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Lampung Timur Ibtu Bima Alif Cesar Gumilang saat dikonfirmasi pada Senin 24 Oktober 2022 pukul 9:26 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan kejadian bermula dari sebuah kendaraan melaju dari arah Sukadana menuju Waibumur. Lalu beriringan pula ada kendaraan sepeda motor Yamaha RX King. Kemudian setibanya di Jalan Lintas Timur di depan rumah dinas Bupati Lampung Timur, mobil minibus Datsun menyerempet sepeda motor Yamaha RX King tersebut. Akibatnya, mobil minibus Datsun tersebut hilang kendali. Setelah hilang kendali, dari arah berlawanan datang mobil Honda Brio. Lantaran tidak terkendali, akhirnya kecelakaan tak dapat dihindarkan. Kendati demikian, pihaknya mengaku tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Berita selanjutnya, pipa PDAM diduga bocor akibatkan genangan air di Jalan RA Kartini. Pipa PDAM atau Perusahaan Daerah Air Mineral diduga bocor di Jalan RA Kartini, Bandar Lampung. Akibat dugaan kebocoran pipa PDAM itu menyebabkan genangan air di Jalan RA Kartini, Bandar Lampung. Sejumlah pengguna jalan yang melintas di Jalan RA Kartini, Bandar Lampung cukup terganggu akibat genangan air yang diduga merupakan kebocoran pipa PDAM. Febri, salah satu satpam Bank Panin, mengatakan di lokasi itu ada air tidak saja mengenang tapi juga mengalir sehingga mengganggu pengendara kendaraan. Genangan air tersebut muncul sejak Minggu 23 Oktober 2022 pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.
Air tersebut diduga bocor dari pipa PDAM sehingga menyebabkan genangan tidak terhenti. Genangan air tersebut ada di 2 titik yang cukup deras debit airnya. 1 titik lagi berjarak sekitar 8 meter dari lokasi pertama. Meskipun adanya genangan tersebut, sampai saat ini belum ada korban yang terjatuh. Namun dirinya khawatir ketika tidak segera dibenahi aliran air ini akan ada korban yang terpeleset. Dirinya berharap kepada pemerintah setempat untuk cepat dibenahi aliran air tersebut. Sama halnya Mono, warga Kedaton Bandar Lampung, mengatakan dirinya setiap hari melewati Jalan Kartini, lalu pada pagi ini dirinya melihat ada pipa air yang bocor, sangatlah terkejut. Sangat disayangkan, air yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat banyak ini harus mengalir dengan sia-sia. Dengan adanya kebocoran ini pastinya merugikan pihak PDAM. Seharusnya air ini bisa dimanfaatkan masyarakat dan tidak terbuang sia-sia. Kalau tidak, genangan air ini sangatlah membahayakan bagi pengendara lain. Lalu jalanan yang dilaluinya menjadi licin, apalagi genangan air tersebut mengalir cukup deras. Berita selanjutnya, hujan deras seharian Kota Metro tergenang banjir. Diguyur hujan deras seharian, Kota Metro Lampung dikepung banjir. Bahkan total ada 10 titik genangan air alias banjir yang menggenangi rumah warga. Berdasarkan pantauan tribunlampung.co.id pada Minggu 23 Oktober 2022 malam, hujan deras disertai petir yang mengguyur Kota Metro Lampung selama kurang lebih 1 jam mengakibatkan sejumlah daerah dikepung banjir. Warga yang daerahnya dikepung banjir pun meminta pemerintah Kota Metro untuk turun tangan mengatasi permasalahan tersebut. Satu di antara titik yang menjadi rawan banjir yakni berada di Jalan Bambu Kuning RT 25 RW 26, Kelurahan Hadimulyo Timur, Metro Pusat. Salah seorang warga Jalan Bambu Kuning, Agung, menyebutkan daerah tempat tinggalnya telah menjadi satu di antara lokasi langganan banjir selama bertahun-tahun. Ia mengatakan daerah tempat tinggalnya yang menjadi langganan banjir tersebut bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah kota setempat. Agung mengaku sudah melaporkan kondisi tersebut ke Pemkot Metro, termasuk kondisi banjir yang terjadi Minggu malam. Menurut Agung, ada setidaknya 15 hingga 20 rumah warga setempat yang terendam banjir setinggi mata kaki hingga lutut orang dewasa. Warga lainnya, Rosidi, mengaku kesal atas banjir yang berulang kali menggenangi rumahnya yang terletak di bilangan Jalan Bambu Kuning, Kelurahan Hadimulyo Barat, Metro Pusat. Hal senada juga diungkapkan oleh Winardo, warga Jalan Palaraya yang mengeluhkan banjir yang menggenangi kamar indekosnya. Winardo berharap Pemkot Metro bisa mengatasi banjir tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima oleh awak media, diketahui hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat terdapat lebih dari 13 titik banjir di Kota Metro. Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Metro belum memberikan keterangan terkait penanganan banjir yang terjadi di Kota Metro. Berita selanjutnya, promo beli 1 gratis 1 di Mix Kitchen. Mix Kitchen yang ada di Jalan Tupai nomor 114C Kedaton, Bandar Lampung sedang ada promo beli 1 gratis 1. Pegawai Mix Kitchen, Ayu, mengatakan dalam promo ini pelanggan yang membeli mini pack isi 10 dimsum akan mendapatkan fried dumpling isi 8.
Cara mendapatkan promo ini, beli lewat aplikasi GrabFood, pilih menu buy one get one dan masukkan kode promo GrabFood COD. Promo ini berlaku pada tanggal 18 Oktober 2022 hingga 10 November 2022 mendatang. Namun promo ini hanya berlaku setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Fried dumpling adalah pangsit goreng yang isinya daging ayam yang rasanya crispy dan tentunya enak. Agar rasanya semakin nikmat, Mix Kitchen memberikan chili oil untuk disantap bersama dengan fried dumpling ini. Selain fried dumpling, di Mix Kitchen juga ada varian menu lainnya yang tidak kalah enaknya. Di antaranya, dimsum isi 5, mini pack isi 10, medium pack isi 20, large pack isi 30, dan dimsum koyaki isi 8. Ada juga lumpia kulit tahu ayam isi 8, kuotie panggang isi 8, paket pilihan galau dan takoyaki isi 5. Selanjutnya ada empempe adaan, sempol ayam, dan aneka kravel. Harga semua menu itu mulai dari Rp12.000 hingga Rp65.000 saja. Di Mix Kitchen juga ada sempol square cake dimsum, dimsum square, tumpeng mix, tumpeng sultan, dimsum mika langit, dimsum tanpa kecil, dan dimsum tanpa besar. Semua ini bisa dipesan untuk berbagai kegiatan seperti arisan, ulang tahun, dan sebagainya. Bisa juga dipesan untuk sekedar makan bersama teman atau keluarga. Harganya mulai dari Rp55.000 sampai Rp225.000 saja. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa lagi di Wisata Lampung. Kali ini senang banget karena Wisata Lampung sedang mampir di Wisata Lengkung Langit 2. Lengkung Langit 2 adalah wisata alam yang berlokasi di Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Wisata yang sudah hits sejak September 2021 ini menyuguhkan wisata alam yang dipadukan dengan wisata kuliner. Gerbang bambu menjadi salah satu objek yang ikonik di sini. Gerbang bambu satu ini juga menjadi satu di antara spot foto favorit saat pengunjung baru saja tiba. Di bagian kanan terlihat satu bangunan restoran Lengkung Langit berlantai 2 yang masih baru. Sebelum masuk, wisatawan wajib membayar tiket yang dibanderol sebesar Rp15.000. Kemudian, pengunjung akan memulai petualangan melalui jembatan kayu.
Jembatan kayu sepanjang 800 meter tersebut menjadi penghubung jalan untuk mengitari kawasan seluas kurang lebih 2,5 hektar. Wisatawan bisa berpetualang menjelajah trek yang sedikit menanjak dan juga menurun. Perlu semangat yang ekstra nih, tapi jangan khawatir. Udara sejuk serta panorama pepohonan yang asri bisa menghilangkan rasa capek kok. Kunjungan pertama adalah Cafe Langit Perahu Kaca. Cafe Langit Perahu Kaca ini bisa ditemukan lebih dulu loh di zona tengah. Disebut demikian karena letaknya bersebelahan dengan spot foto perahu kaca. Spot foto perahu kaca ini termasuk latar yang paling ikonik di Lengkung Langit 2. Perahu kaca hits di kalangan wisatawan, terutama anak-anak muda kayak kita nih. Saat sedang ramai, biasanya wisatawan akan mengantri panjang loh agar bisa naik ke atasnya. Tepat di bawah perahu kaca, Cafe Langit pertama bisa ditemukan. Cafe Langit Perahu Kaca memiliki konsep kayu menyerupai rumah pohon. Cafe tersebut minimalis namun bisa menampung hingga belasan orang. Bila bersantai di Cafe Langit Perahu Kaca, suasananya seperti berada di puncak gunung. Sekaligus bisa lihat lebih jelas panorama alam dari ketinggian, termasuk panorama Teluk Lampung dan juga rumah penduduk. Selain itu, momen sunset atau matahari terbenam juga bisa didapatkan di sana. Cafe Langit Perahu Kaca menyediakan menu lebih pada minuman dan juga camilan yang ringan. Terdapat varian minuman kopi, teh rasa buah, non kopi dan juga squash. Sedangkan camilannya adalah biskuit-biskuit kemasan. Untuk harga minuman mulai dari Rp9.000 sampai Rp16.000, murah banget kan?
Saat dikunjungi, kebetulan cuaca sedang sering hujan. Langkah sempat terhenti di Kafe Langit Perahu Kaca. Namun sang barista mempersilahkan payungnya yang berwarna biru dibawa berkeliling. Biasanya, cuaca hujan jadi momen penghalang bagi siapapun yang berwisata terutama di alam bebas. Namun, berbeda di wisata alam Lengkung Langit 2 ini. Momen menunggu hujan yang biasanya jadi aktivitas membosankan justru disulap jadi menyenangkan di Lengkung Langit 2. Nah, di sini uniknya. Wisata alam Lengkung Langit 2 ini berinisiatif memanfaatkan hujan sebagai salah satu objek untuk trip wisata loh. Pengunjung bisa melanjutkan aktivitas wisata menggunakan payung yang disediakan pihak Lengkung Langit 2. Payung tersebut berguna sebagai pelindung sekaligus teman saat berjalan di tengah guyuran hujan. Kini saatnya mencoba trip wisata hujan. Saat mulai berjalan, wisatawan akan melewati setidaknya 8 spot. Ada spot foto perahu kaca, gazebo, mini teater, jembatan, kafe langit, kolam, pekon langit, dan juga cafe and resto. Namun, Tribuners harap berhati-hati ya saat berjalan. Tribuners harus berjalan dengan santai sembari berpegangan. Jembatan kayu saat basah terguyur hujan akan sedikit lebih licin. Terlihat saat hujan, suasana di Lengkung Langit 2 menjadi lebih segar. Perlahan sedikit kabut mulai terlihat menyelimuti sebagian view dari atas. Tribuners bisa mendengar suara derai hujan yang menenteramkan jiwa. Tetesan hujan tidak langsung jatuh ke bawah, melainkan lebih dulu mengenai ranting dedaunan pohon rindang yang menyelimuti area wisata Lengkung Langit 2. Di tengah perjalanan, wisatawan bisa mampir ke gazebo rumah pohon bertingkat. Di sana akan terlihat aliran arus air yang lumayan deras. Aliran tersebut menyerupai air terjun loh Tribuners. Dan ini adalah momen yang langka, sebab hanya muncul saat hujan datang. Wisatawan bisa melintas di atasnya melalui jembatan kayu. Kemudian, pemberhentian selanjutnya adalah lokasi panggung mini teater dengan bangku outdoornya. Bangku outdoor terlihat tersusun bertingkat ke atas. Lanjut, trip wisata hujan lebih baik diakhiri pada pemberhentian terakhir di Cafe Langit Space. Cafe tersebut memiliki tampilan lebih instagramable dibandingkan Cafe Langit Perahu Kaca. Terdapat ruangan semi-indoor di bagian atas, semi-outdoor di bagian bawah, dan juga outdoor bagian teras.
Bagian kafe yang paling khas adalah ruang semi outdoor bawah. Nampak tenda-tenda bening yang menaungi setiap meja dan juga kursi berderet dua berbanjar. Suasananya seperti berada di daerah Jawa Barat loh. Tenda-tenda tersebut dipisahkan oleh dua jalan setapak bertabur kerikil taman. Dikelilingi pula tanaman hijau, persawahan mini, dan ada pula kandang burung gagang bayam polos. Menu di Cafe Langit Space lebih bervariasi. Terdapat makanan berat, makanan ringan, hingga minuman tradisional loh. Menu rekomendasi di Cafe Langit Space ini adalah susu purwaceng, teh purwaceng, kulit crispy, tahu lada garam, risol regot, nasi ayam lada hitam, dan nasi ikan dori sambal matah. Menu makanan dan minuman tersebut dibanderol harga terjangkau di sini, mulai dari Rp9.000 sampai Rp26.000. Menu minuman purwaceng merupakan campuran tumbuhan rempah-rempah khas Banjarnegara yang menyerupai angkar gingseng. Dipadukan juga dengan manisnya susu, teh, atau kopi. Rasanya segar dan nikmat, serta semriwing di tenggorokan. Minuman tersebut jadi teman menu makan lain yang tersedia di sana. Seluruh sajian masih tersaji hangat dan memiliki tekstur renyah di luar dan juga lembut di dalam. Terutama risol regaut, lumeran mayones di dalamnya membuat lidah terkesan. Rasanya sudah pasti gurih, lalu pedasnya taburan sambal mata dan saus menjadi pelengkap rasa. Pada nasi ayam lada hitam terdapat ayam crispy dibalut bumbu lada hitam, nasi, timun, dan kerupuk dalam wadah mangkuk sekali pakai. Begitu pula dengan menu ikan dori sambal mata. Ikan dori terlihat dibalut dengan tepung crispy, bertabur irisan cabai bawang, lalu ada juga daun jeruk. Jika sudah puas dengan hidangan Cafe Langit Space, kini saatnya melanjutkan perjalanan wisata menuju ke spot selanjutnya.
Spot selanjutnya adalah Sanggar Lukis. Ada juga Kampung Langit dan berujung di Resto and Cafe Lengkung Langit. Pindang iga di sini jadi salah satu menu wajib untuk dicoba loh Tribuners. Jarang ditemui di restoran lain. Menu pindang iga ini memiliki kuah yang sangat kental dan kaya akan rempah-rempah. Bumbu rempah-rempahnya sampai meresap loh ke dalam empuknya daging iga. Pindang iga sangat nikmat bila disantap bersama nasi bertabur bawang. Lengkap juga dengan sambal pedasnya. Kemudian minuman Langit Signature jadi minuman penyegar setelah puas menikmati sajian mewah pindang iga. Langit Signature ini merupakan minuman mojito perpaduan antara buah markisa, kiwi, dan juga lime. Nah, sudah tahu dong Tribuners aktivitas seru apa saja yang bisa dilakukan di sini? Diketahui pengelola wisata Lengkung Langit ini sedang berfokus pada kegiatan atraksi wisatanya. Aktivitas atraksi digalakkan agar pengunjung tidak bosan saat berwisata. Wisatawan tidak akan dibiarkan hanya membawa kesan kosong sehabis berkunjung ke Lengkung Langit 2. Lengkung Langit 2 beroperasi setiap hari mulai dari pukul 8 pagi sampai 8 malam. Baiklah Tribuners, itulah wisata Lampung di Lengkung Langit 2. Sampai jumpa.